dan berseru kepadaku, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, Ya, aman. kami nubuat demi namamu. Bukanlah kami mengusir setan demi Ya, aman, ketua aman. Bisa kita lanjut? Bang Klus bisa ditahan dulu. Lanjut. Bunda Kartini coba lihat permintaan, sudah ada permintaannya Bang Suma di bawah. Dia sudah baca chat. Bang Goto. Di sini kan belum ada Bang Goto. Bang Goto. Bang. Belum ada. Bang Ya, Goto. tadi itu sekretarisnya Api. Tadi kan di sebelah penonton rame. Dia bilang katanya bisa pindah ke sini. Saya bilang kayaknya enggak bisa. Di sebelah aja di roomnya Bunda Kartini. Sambil nunggu-nunggu Bang Suma itu, karena kalau pindah lagi repot lagi tuh. Kan begitu. Belum ada Bang Zuma. Bang Goto. Ya. Naikkan Bang Al Hidayah, Bang Goto. Bang Al Hidayah. Abang kan kenal tuh. Oh ya, tunggu kita sisakan dulu. Karena di dekat Malaysia ini Bang, harus kita terangkan apa sebab kalau di Malaysia ini undang-undang tidak boleh keluar Bang. Kalau dia telah masuk Islam itu tidak boleh keluar tuh. Nah, itu harus dijelaskan gitu Bang. Bukan seperti di sana gitu Bang. Hukumannya berat Bang. Kalau dia ini kita kan tidak tahu ya. Jadi kita harus terangkan gitu Bang. Oke, Abang El Castillo, biar saya beritakan teman-teman yang di bawah, siapapun di bawah yang kenal dengan Abang Al Hidayah, coba minta tolong di-share untuk minta masuk ke room Bunda Kartini ini. Siapa yang tahu tentang Abang Al Hidayah, Al Hidayah di Malaysia itu, silakan di-share, dibagikan, kalau bisa di DM, biar beliau bisa merapat ke sini. Terima kasih teman-teman di bawah. Ya, disampaikan kepada beliau, tolong disampaikan. Baik, karena itu menyangkut perundang-undangan negara, jadi kita hormati, kita Ya, undang. sudah ada konfirnya ya, tahan dulu Bang. Sudah ada konfirnya Bang Suma. Dia bilang sebentar saya naik karena dia masih di perjalanan tampaknya. Oke, siap. Ya. Dapat kita diskusi bincang-bincang saja. Tidak usah dulu menyinggung ranah-ranah yang terlalu sensitif ya. Kan begitu, masalah Malaysia atau apa segala macam yang lain. Betul. Biar dulu. Saya keluar dulu ya Bunda ya. Saya coba cari Bang Hidayah ya. Oke, siap. Bang El. Nanti kalau ini sudah di online, di online, nanti yang di offline-nya nanti Bang El bantu ininya ya, bantu arahan itu apa namanya? Arahan sertifikatnya. Ya, jadi kita di sini saja ya, terus di sebelah ya, di sini saja kita ya. Oke, saya turun dulu ya. Saya mau konfirmasi ke Bang Al Hidayah ya. Semoga dipermudahkan, kita tetap doakan beliau ya. Bukan kita ini. Kita di sini aja ya. Oke. Ya. Ya tunggu ya, Bang Suma sudah konfirm ya. Ya tahan dulu, Bang Suma sudah balas chat saya. Dia bilang sebentar dia naik, jadi dia masih di perjalanan. Bunda, sebentar dia naik ya. Jadi kita tunggu saja ya. Silakan bincang-bincang dulu, ya. Bincang-bincang dulu ya, kawan-kawan. Ya sambil tunggu beliau, ya. Oke. Ya, kalau bisa dilanjut Pak Ketua atau ini Bang Ayat Lasya atau Bang Susik menyambungkan. Silakan lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Saya sampaikan di sebelah dulu karena ada pihak KPI juga yang mau hadir ya. Satu orang kayaknya ya. Saya sampaikan dulu bahwa tidak jadi di sebelah ya, kita di sini saja ya. Oke. Iya. Ini kan makanya kursi kosong ini kan 2. Jadi untuk teman-teman Bang Jemu udah ada di Bang. Ini ya, Koko Aziz. Bang Jemu udah ada di bawah tuh. Oh, udah naik. Sudah. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran. Iya, yang syahadat kawan kita ini, Abang Amoy. Iya, yang sebelahnya. Iya, sebelahnya Abang. Tapi kelihatannya dia lagi marah itu. Enggak, memang seperti itu Abang. Oh, kirain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gurunda dan semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nebeng pahala. Jadi saksi. Alhamdulillah. Iya, beliau dari mana? Katolik, Protestan atau? Tanpa denom Gurunda katanya, tanpa denom beliau.
Bisa bahasa Moy, Indonesia? monitor Moy, bantu bicara Moy, kayak diem aja Moy. Moy, bantu bicara Moy. Bisa bahasa Indonesia beliau? Lanjut. Bisa sedikit-sedikit Beliau di mana ya rupanya? Di Malaysia? di Sarawak. Sarawak, oke. Teman kita yang ingin mendoakan beliau ada dari mana? Ada di sini? Namanya siapa yang mau syahadat ini? Harry. Suaranya kurang kenceng kok. Oh, Debbie. David. Oh, Debbie. Oh, Debbie. Bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia? Sedikit. Oh, sedikit. Oke, baiklah. Aman lah berarti. Beliau ini sudah lama di sini, udah lama ada yang dialog atau teman kita yang tetanggaan terus minta disyahadatkan di sini atau kayak mana? Latar belakang beliau mau syahadat itu apa? Latar belakangnya karena mau menikah atau gimana? Moy, bantu bicara Moy. Moy, bantu bicara Moy. Yang keras. Mau Suaranya menikah? kurang kenceng. Yang keras. Yes, suaranya cakap yang keras. Jangan keras. Cakap Iya. yang keras itu dia orang tak dengar. Oh, bisa senyum dia teman-teman. Allahu Akbar. Tegang kayaknya tuh Gurunda dia. Iya. Jadi mau masuk Islam karena tertarik Islam itu benar. Benar. Alhamdulillah. Ya tadinya tidak punya keyakinan ya, Ko ya? Ya. Iya. Atau memang tadinya Kristen atau Katolik? Ya. Kristen. Terkait dengan legalitasnya nanti Bapak ini gimana teman-teman sekalian? Beliau kan di ini ya, di luar ya. Bantu bicara dulu Bunda Kartini, legalitasnya bagaimana? Ini di mana Kak? Indonesia, Malaysia sebenarnya ini? Di Malaysia, di Sarawak. Moy, bantu bicara Moy. Moy, bantu bicara Moy. Bantu bicara Moy. Oh di Sarawak. Oh, di Sarawak. Beliau tadi aku pikir bilangnya bantu rawa-rawa. bicara Moy. Dia nih suaranya kecil banget ke sini, nggak mau bicara gitu Moy. Bantu bicara. Oh, Moy. Ya. Iya, mungkin ada hajatan mau nikah barangkali, kok? Ada. Oh, syukur alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Yang mau mendoakan saudara kita ini siapa? Habis syahadat. Nanti saya aja Bang. Halo. Boleh. Wah, Kita ada langsung yang minta ya? Ada di sini Kuasis aja Kuasis. Itu Kuasis ada di bawahnya Bang. Beranggoto aja. Oh, silakan Kuasis. Gurunda, coba saya tanya, dia bisa bahasa Hakfa enggak? Kok? Boleh. Jauh kong Hakfa mau kok? Kok, di Maimiang ah? Oh, ini asli Iban. Oh, orang dari Taliban. Ya. Wah, Arab nanti ya. Iban itu suku dari Malaysia, Gurunda. Iban itu suku di Malaysia itu, suku Iban. Oh, kirain Taliban tadi. Suku di Malaysia itu, suku Iban. Oh, suku asli sana berarti. Ya, suku Malaysia, Iban. Oh, Eban namanya. Suku Eban. Siap. Luar biasa. Tapi bagus Bapak ini. Kelihatannya dia pemikir. Sarawak. Oke, kita langsung syahadat ya. Boleh ya?
Bang David, bisa ikuti saya? Bisa. Moy, Masuk Islam. suara yang kenceng. Masuk suara yang kenceng, Moy. Bilangin suruh yang kenceng pakai headset, Moy. Pakai headset, Moy. Masuk Islam tak ada paksaan kan ya? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Ikuti saya. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Rahman. ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ahsadu anna anna Muhammadan Muhammadan Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah teman-teman, sah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Ya. Jadi abang kita ini sudah sunat. Sudah. Aman berarti. Silakan ko Asis doakan beliau. Waktu dan tempat kita persilakan. Ko David nanti diaminkan, sebab di sini mungkin di ruangan ini yang doanya paling gampang diijabah adalah Ko David, karena sudah David kan namanya? Ya, Ya, karena Ko David baru syahadat dan insya Allah tidak mempunyai dosa dan kemungkinan diterima doanya insya Allah besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Sabbit qalbana ala dinik, ala da'watik, ala ta'atik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawattik Allahumma rabbitaha wa adhimullaha wa ahdiha subulaha wa amha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudruha bi faidil imani bik wa jami'i tawakkuli alik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami di jalanmu ya Allah. Hidupkan kami di atas jalan dan dakwamu ya Allah, dan matikan kami di atas jalan dan dakwamu dalam keadaan khatimah. Amin. Doana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Barakallah kok, moga-moga istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya Allah. Dan semoga malam Amin. Amin. yang ada di sini nanti bisa menjadi saksi bahwa nanti di akhirat kita akan berkumpul karena Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin untuk biar beliau mendoakan kita ya. Izin dulu dah bang semua biar beliau bisa mendoakan kami semua.
Ya, silakan, silakan. Ya, alhamdulillah ya. Tambah satu lagi saudara kita. Alhamdulillah, barakallah. Ya. Sekarang giliran Bang Amo, saudaraku Bang Amo Padalarang untuk mendoakan kita semua yang ada di forum ini. Semoga Allah mudahkan lisan kami untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amin. ya. Sebelumnya host, saya izin turun ya, karena sudah ada Bang Zuma di sini ya. Saya izin Siap, turun. siap. Ya, makasih ketua, makasih. Ya. Ya. Terima kasih ketua. Bang Goto, saya juga ada kegiatan bang. Saya udah izin tadi, tapi Bang Goto nggak baca WA-ku. Oh iya, betul. Iya. Jadi, ya gimana? Izin sebentar. Moy, Silakan. Moy, itu kokonya suruh ngedoain kita dulu semuanya, ya gitu kan. Jadi biar dia berdoa sesuai, maksudnya berdoa aja gitu. Dia ajarin sama Amoy apa harus sebagaimana kita orang Muslim mendoakan kita semua. Bantu. Silakan saudaraku Amoy untuk mendoakan kami di sini. Moy, monitor Moy. Ya, Monitor. Jadi Amoy ajarin si Koko ngedoakan kita semua yang ada di sini. Bagaimana? Ya, sok dimulai Moy. Ajarin berdoa Moy. buat semuanya. Buat semuanya. Semoga Ajarin Moy. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Amin. kamu alapkan. Amin. Terima kasih banyak. Suaranya kurang kenceng Moy. Terima kasih buat semuanya sudah mengharapkan saya. Amin. Amin. Sama-sama. Amin. Ya, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya pamit undur diri, saya salam kenal dulu kepada teman-teman saya di sini. Saya orang baru mungkin ya, teman-teman. Di sini ada guru besar, ada Ko Asis, ada Ayah Tasya, dan beberapa teman dari aliansi kayaknya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bang, kasih izin Kak Hos. Ya. Alhamdulillah Bang Juma udah turun di komal-komal kecil ini. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, dulu atas izin Allah ini abangku. Dulu saya pernah Ini meminta komal ke- ini juga, komal diskusi iya. juga ini. Iya, Komal lintas abangku. ulama juga itu. Iya. Alhamdulillah. Baik. Soalnya gini Bang Juma. Iya, Bang Juma, gimana? dulu saya pernah jumpa atas izin Allah meskipun sebentar abangku. Pernah saya meminta ke Bang Juma turun ke Siap. komal-komal kecil. Alhamdulillah Oh, gitu. terkabulkan sekarang abangku. Oke. Ya, Saya ikuti ya teman-teman semua di sini ya. Saya tidak berani asal masuk di komal-komal gitu loh. Soalnya tahu sendiri kan, banyak teman-teman yang paham. juga tidak senang sama Bang Suma kan gitu ya. Ini saya ikuti ya, semua ya teman-teman ya, termasuk hostnya ya. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Terima Bang kasih Juma, Gurunda. alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah atas izin Allah ini abangku. Ya bentar, gini, saya juga sebelumnya terima kasih karena memang dulu di sini pas akun aku yang satunya tertidur sampai 2030. Ini akun kedua. Oh, 2030. Nah, jadi Panjang kali tidurnya. iya, jadi ya dulu kan memang di sini sering tuh kalau begitu aku buka langsung OTN tuh ada 5, ada 4 tuh nyerang gitu kan. Nah, dulu bahkan memang pernah menantang gini, coba kamu taikin Juma tuh bla 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 seperti itu kan. Nah, saya bilang, insya Allah nanti suatu saat pasti naik, saya gituin. Alhamdulillah. Iya, insya Allah dengan saya izin sudah Allah, ikutin. terlaksana. Insya Allah saya kesini.
Satu dan yang kedua, yang acara itu besok insya Allah saya sebagian dari wakil dari FDII besok insya Allah hadir di sini. Di mana besok? Di Bekasi. Di mana? Di Tebet. Yang milad API Alhamdulillah. yang kedua itu. Ya, yang milad API itu. Baik, Ya, insya Ukti, Allah. Masya Allah, Masya Nah, Allah. kami udah ini Iya. juga ke Kores juga, ke pihak yang lain juga ke API. Kami sudah komunikasi. Alhamdulillah. Ya, memang kita harus berafiliasi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya cuman sungkan aja asal naik Komal. Kalau di dalam situ Komal nggak ada yang saya kenal, misalnya saya nggak biasa. Dulu pernah iya asal-asal, ternyata saya naik di Komal Syiah, saya naik ke Komal ya orang-orang yang tidak senang sama saya sendiri, jadinya berabe kan ujung-ujungnya. Nah, kalau udah kayak gini udah kenal, alhamdulillah, artinya saya diterima, insya Allah saya akan sering-sering ke sini. Amin. Amin, makasih. Oke. Amin abangku. Atas Ya, Masya Allah. Insya Allah. Ya, boleh saya pamit undur diri ya? Memang dulu sering. Ya, Oke, siap. Ketua. Oke. Siap Oke, baik. abangku. kasih banyak Bu. Baik, Terima kasih banyak abangku. Amin. Telah Ko David. datang ke Komal kecil ini abangku. Amin, amin. Insya Allah ke depan akan besar kita punya Komal. Ko David, thank you Ko David. Amin, amin. Semoga istiqomah tetap dalam Islam ya Ko. Ya, berbahagia bersama keluarga. Belajar Islam pelan-pelan, belajar Islam pelan-pelan. Ya. Loh, antum di sini rupanya. Kenapa pakai nama lain ini? Tetap kok Aziz. Lah, yang kemarin kan bukan, akhi. Muhammad loh. Mulai diledek lagi. Saya mau beli sendal. Karena kenapa? Sendal saya kemarin putus. Insya Allah. Saya mau Masih coba ingat Bang beliau. Juma nggak boleh putus sendalnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Baik kok. Lanjutkan dengan sahabat-sahabat kita insya Allah. Dengan bersatu kita kuat. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Iya. Masya Allah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih kepada Semoga Sama-sama Uti semuanya. Semoga Mari. sehat selalu Gurunda. Dilindungi Amin, Allah amin. Subhanahu wa Sahabatku Ta'ala. doa yang sama. Amin, amin. Doa saya Allah sama. menjaga dan Amin. Terima muliakan. kasih banyak untuk semuanya. Iya. Ya, Mohon izin ya. ya, siap. Assalamualaikum. Nanti mungkin ada guru Islam saya nanti bakalan naik juga, saya lagi ngubungin. ya. Ya, Ini dia. Apa kita dengar di sini tausiah Moy biar tahu. Nanti mau naik dia sebentar lagi. Guru saya nanti dia mau naik sih. Kirim ke aku nih. Ya sudah ditelepon tadi, saya sudah telepon moderator saya, jadi dia mau masuk nanti sih. Jadi untuk Amoy Padalarang standby dulu biar nanti dikasih pencerahan dari guru saya dan guru kita semua. Iya, jangan Kalau dia datang. pergi. Karena penting Moy. Ya. Jadi untuk teman-teman saya minta satu kursi ya, yang di bawah jangan minta ini dulu, jangan minta permintaan dulu. Teman-teman nanti insya Allah mau ngopi. Insya Allah nanti dekat ke rumah saya kok. Pertemuan kita di Tebet ya 2 jam lah. Insya Allah kita nanti jumpa. Siap. Nih guru saya udah datang. Bang Tri, oke. Enggak. Siap kok. Nanti insya Allah lah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Tri. Kasih ya, Bang. Sekarang sudah Saudara kita yang baru mualaf, calon suami dari kakak Amo ini, Ko David. Silakan. Barakallahu lakum wa baraka'alaikum bil khair. Allah memberkahi kalian ya. Subhanallah. Luar biasa ini. Unkem Ustaz Sebentar dulu ya, saya di kerjaan, saya turun dulu bentar ya. Nyampaikan rumah dulu ya. Baru saya on cam.
Oke, Boleh ya, Mas. Oke, Pak Ustaz. Oke, siap. Saya turun dulu, nanti saya naik lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin Pak, boleh. Ciamoy, Ya. monitor. Oh, itu si kokonya nggak bisa bahasa ini apa? Nggak lancar bahasa Indonesianya. Sedikit-sedikit Sehari-hari Dibantu. pakai bahasa apa? bahasa Iban. Bahasa Iban. Ya. Bahasa Iban. Bukan Chinese kan ya? Chinese ya? Kristen. Kristen. Itu daya Iban mungkin. Ya Kamoy. Ya. Berarti Cik Amoy di ini ya? Di mana ya? Di mana ya? Di Sarawak. Oh, Sarawak. Ya. Oh, daya Iban. Ya. Iban, ya. Laksanakan biduriat mata baik ngabalai bang. Dan aku di pojok kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, baru saja kita mendengarkan dan menyimak salah satu dari saudara kita ya mengucapkan syahadatain, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan pencipta langit dan bumi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, meskipun komal ini komal kecil, tapi ya saya tetap pingin kemudian untuk menyapa teman-teman, karena saya udah keliling beberapa komal dan alhamdulillah komal-komal Islam, komal siar, api itu sudah pada punya narasumber, sehingga biasanya kalau Bang Suma naik ke komal mereka yang tadinya lagi semangatnya memberikan kemudian tausiah, memberikan materi. Begitu Bang Suma hadir di sana, terkadang dengan terpaksa aku lihat ada yang masih pingin kali bernarasi, tapi tiba-tiba Bang Suma hadir, jadinya mereka tidak terlampiaskan keilmuannya. Jadi saya harus sering-sering menahan diri kemudian untuk tidak mengganggu para guru-guru kita yang ada di komal-komal. Diajukan banding lagi, saya belum melakukan apa-apa. Aduh, live Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan sehingga dibatasin. Salah apa yang saya lakukan? Apa kesalahanku? Saya belum apa-apa loh. Aduh, belum apa-apa loh. Saya nggak melakukan apa-apa loh. Kok bisa kayak gitu kali kalian? Ya Allah ya Karim. Apa yang salah? Kita bikin tema dulu ya.
Selamat datang. Di Islam. Alhamdulillah. Ini gimana? Ada kendala nggak di teman-teman? Boleh nge-share Kak? Boleh nge-share atau mau apa? Upload ulang bisa kan? Kayak semalam itu kan ada tuh yang nggak bisa. Temanya gitu, tema yang membuat terancam gitu. Ya udah kita rubah. Apa dong? Apa ya? Kali ya. Ini kira-kira masih kena report nggak? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Semangat malam. Halo. 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 Halo juga. Gimana Bang Cuma, sehat? Sehat. Dengan siapa di mana? Dengan Jainal, Bang. Jainal. Di mana, Bang? Iya. NTB? Bukan, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Bandara? Bukan kok bandara sih. Oh, enggak. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya? Iya. Saya Islam. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kirain tadi dari non-Islam, Bang. Ada yang bisa kami bantu mungkin? Gak ada. Ini cuma mau tanya aja ini. Tanya apa itu, Bangku? Halo? 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 Iya. Mau tanya apa? Iya, ini saya mau tanya keimanan saya ini. Kenapa imannya? Iya, saya kok udah akhir tahun-tahun ini itu ya nggak percaya agama ya. Kenapa ya? Nggak percaya agama? Iya. Kenapa bisa, Bang? Ya nggak tahu juga. Kalau abang sendiri nggak tahu, gimana saya yang bukan abang? Iya, soalnya nggak ada yang terbukti menurutku. Maunya terbuktinya itu gimana, Bang? Ya contohnya kalau saya minta pekerjaan gitu, nggak dikasih-kasih gitu loh. Oh, gitu. Abang kalau ke istana kira-kira minta pekerjaan sama Pak Prabowo dikasih langsung, Bang? Ya enggak sih. Jadi nggak percaya kalau Pak Prabowo itu ada? Percaya, kan cuman dia manusia. Tapi nggak dikasih kerja.
Pelanggaran lagi. Berapa Bang Juma? Ini TikToknya benci kali sama aku. Tadinya agamanya apa, Bang? Islam. Oh, Islam. Iya. Oh, iya. Maksudnya tuh begitu berdoa tiba-tiba mau dikabulkan ya, Bang ya? Ya udah lama nganggur ini, udah ada 2 tahun ini. Berdoa minta kerjaan, nggak dapet. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada kerjaan baru percaya agama gitu ya? Ya maksudnya dikasih lah gitu kan. Kan udah lama nganggur kan. Lulusan apa Bang ini? Lulusan SMA. Oh SMA. Punya ya, ini apa? Basicnya maksudnya ada pengalaman kerja atau apa gitu? Ya kerja apa aja boleh lah. Ya berarti banyak lah Bang kalau cuman kerja apa aja boleh. Apalagi di Jakarta. Jadi tukang parkir. Jadi apa aja. Kalau cuman kerja sih ya. Susah Bang. Kok susah ya? Ada musiknya Bangku. Rehat dulu Bang. Iya, lagi ada acara di. Kena pelanggaran saya. Oke teman-teman, di share lagi teman-teman. Kita cari teman kita non muslim untuk berdiskusi. Kalau orang yang putus asa karena kerjaan itu mah ke psikiater kayaknya cocok. Psikiater, orang nggak kerja, nggak nyembah Tuhan, nggak percaya agama karena nggak kerja, karena tidak memiliki pekerjaan, makanya nggak percaya adanya Tuhan. Bagus. Nggak bisa di-share juga. Iya ya, pelanggaran yang kemarin itunya. Pelanggaran yang tadi itu pembatasan juga. Kena pembatasan juga ini teman-teman. Gak apa-apa ya, sabar-sabar aja kita di sini ya. Ada yang nge-share bisa nggak? Nggak bisa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya nak beritahu mungkin gambar kat belakang tu kot tu gambar Masjid Al-Aqsa kan. Mungkin TikTok tak suka kot gambar tu. Kenapa nggak suka Masjid Al-Aqsa Bang? Tak tahulah, mungkin TikTok dia apa ni, gambar tu dia macam apa? TikToknya yang nggak suka. Bukan saya tak suka. Itu gambar macam tu macam apa? macam dia orang macam ada isu lah kat Masjid Al-Aqsa kan. Mungkin gambar tu kot. Sebab live batu-bas boleh pakai aircon mana-mana pun semua kena ban kan. Iya sih, tapi karena dilaporin. Oh, kalau macam tu mungkin sebab orang lapor lah tu. Oh gitu ya. Bisa jadi. Ya tu dia tadi. Bang. Terima kasih Oke. saya. Oke, saudara Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok benci Palestina, kok gitu ya? Enggak lah. Hijrah kalau sulit di Jakarta. Iya betul. Di Pluto banyak pekerjaan. Halo.
Halo. Tapi masih bisa minta permintaan kan? Teman-teman masih bisa. Ada juga Zulkifli Abbas di bawah, Masya Allah. Ada kembarannya Bang Suma ini. Ini pembatasan nggak bisa minta naik ya? Nggak bisa dibagi? Kok bisa? Kok bisa katanya bisa? Ya udah di tap-tap aja. Komal kecil ini nggak apa-apa. Nanti juga besar kalau teman-teman udah polo-polo, insya Allah jadi besar. Bisa kan? Ya udah bagilah. Bagi sebanyak mungkin supaya teman-teman kita non muslim bisa gabung ke sini. Nah, kata kawan saya terkait tema yang semalam itu, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau penjahat, kata kawanku itu nyiksa katanya, terlalu nyiksa. Akhirnya nanti non akan menjauh dari Bang Suma, akan menjauh karena terlalu teraniaya katanya. Bang Suma terlalu kejam sama mereka. Apa iya? Padahal itu kan untuk menarik minat untuk belajar bahasa-bahasa ininya, merangsang otaknya untuk kemudian bisa difungsikan dengan baik, kan gitu. Masakan menerima sebuah hadiah tapi tidak diketahui ini hadiahnya dari mana, gimana cara mendapatkan hadiahnya dan seterusnya, kan ya. Jadi kalau dianggap berat, nah itulah risiko beragama. Maka jangan memilih agama yang menurutku tidak masuk akal, kan gitu. Beragamalah ya sesuai dengan yang masuk akalnya, jangan asal terima aja. Selamat malam Saudara Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuman tes naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa Bang, susah naik gitu. Kalau mereka itu mungkin karena faktor temanya kali ya Bang. Ini saya tes ombak ini, apakah mereka bisa mengelak dari tema ini? Karena ya kemarin-kemarin itu kan temanya dosa apa yang dilakukan oleh Adam, artinya benarkah ada dosa waris itu? Ternyata sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Kemudian terkait dengan turunin dulu netizen pada ngomong turunin, cuma tes aja. Oh iya Bandung siap. Bang, salam. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kan gitu ya teman-teman. Berat memang ya kan ya. Terus kita maunya tema apa? Karena kan kita belajar dasar-dasar kan ya. Kalau di Islam, apakah di Islam itu Adam mewariskan dosa? Enggak. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa min rabbi kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Jadi Adam kemudian diterima tobatnya oleh Allah karena Allah itu Maha Pengampun, kan gitu ya. Nah, terus apalagi di Islam terkait Tuhan, apakah Tuhan bisa inkarnasi? Nggak bisa, karena memang Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak akan ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi apa yang sulit di Islam itu? Karena di Islam tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau teman kita ini, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menjadi pokok iman saudara kita hari ini. Jadi memang agak sulit mereka itu untuk
menjelaskan ke kita terkait dengan tema-tema yang kita angkat. Kalau mereka merasa berat ya dengan tema ini, ya harusnya mereka berpikir. Dan kata kawan saya, ini sekarang lagi proses berpikir. Bang Suma, apa benar Kristen itu sebuah agama? Iya, betul. Agama itu kan tidak kacau. Kenapa mereka memilih Kristen? Karena merasa di Kristen itu damai. Makanya dia memilih ke sana. Kan itu agama. Agama itu adalah satu komponen yang isinya aturan-aturan, di mana di dalamnya ada orang per orang, ya, untuk menyatakan diri sebagai penganut daripada kelompok tersebut, di mana mereka mengatakan mereka pasti selamat dengan memilih jalan itu. Jadi agama itu jalan, ya teman-teman. Apakah Kristen ini jalan? Jalan. Apakah Islam ini jalan? Jalan. Jadi semua jalan itu kalau berkaitan dengan hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, kalau dia sudah ada kitab suci, maka itu disebut agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang Kristen di sini yang mau naik. Malam juga Ibu, musiknya terlalu kencang Ibu. Terlalu Musik. kencang. Iya. Wih, matikan aja dulu Bu. Sudah? Dimatikan aja musiknya dulu. Bisa nggak musiknya dimatikan? Nah. Apakah ini Bang Juma yang asli? Iya saya Ibu. Bisa dimatikan musiknya? Ya, saya akan membawakan sebuah lagu dulu ya. Wih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah. Apa itu? Congornya kayak congor babi teman-teman ya. Panjang kali mulutnya. Apakah ini Bang Suma? Berarti kita dikenalnya kan ya? Kita nggak kenal dia. Apakah ini Bang Suma? Oh, kaget juga aku dibuatnya. Apakah ini Bang Suma asli? Ternyata mereka mengenal Bang Suma. Baguslah. Tapi kaget aku tadi tuh, teman-teman. Congornya lebar, buset. Anakku, jangan lupakan ibu. Coba lagu gitu lebih bagus. Lagu masuk dalam ruang kudus. Apaan, ngapain dalam ruangan kudus? Ruangan kudus itu apalagi nih? Ruangan kudus itu ruangan, bukan tempatnya orang yang tidak bersunat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edis. Sehat selalu buat Bang Juma. Kita doakan yang di bawah, mendoakan Bang Juma sehat-sehat. Sehat. Itu fotonya kenapa itu Bang? Apa? Fotonya jangan pakai gitulah. Ngeri kali. Udah Bang Juma sehat. Saya turun lagi Bang Juma. Siap.
Makasih ya. Turunkan Bang Juma, turunkan aja. Enggak bisa turun sendiri ya, Kita Bang? doakan. Bisa kan? Ini bisa. Oke. Makasih ya. Ya. Aduh, kenapa bisa jadi kayak gitu ya tadi ya? Kok jadi heran aku, kok bisa nyambung ke situ teman-teman? Tiba-tibanya. Kaget aku tadi tuh. Ini Bang Suma asli. Suruh matikan musiknya. Matikan dulu, Bu. Matikan dulu musiknya, Kak. Bukannya dimatikan, malah dibilangnya tunggu ya, kita dengarkan musik satu kali ya, kata dia. Dasar penghalu. Itu kalau suka menghalu ya gitu. Halu aja terus. Apanya ini teman-teman? Sabar ya, sabar teman-teman, sabar. Teman-teman, kita nunggu, insya Allah akan masuk banyak orang yang akan memberikan pengajaran kita lah akibatnya kalau harian. Komal kecil. Apa ini? Kerja Aryan. Halo, selamat malam. Malam. Malam Bang. Gimana Bang? Masalah Bang? Dari mana? Saya dari Jakarta Selatan. Oh iya Bang, iya Bang. Saya lagi cari teman abangku. Oh, cari temen apa nih Bang? Apa, woi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Temanku hilang tadi. Di mana hilang? Di mana? Hilang. Siapa namanya? Iya. Nama saya Rapi lah. Apalah orang-orang ini. Silakan teman-teman. Iya, itulah juga heran ini. Apa maksudnya? Silakan non muslim minta permintaan naik. Jangan malu-malu. Kita diskusi ringan aja. Masalah tema boleh. Tema yang kemarin-kemarin juga boleh. Yang penting pakai akal sehat. Jangan tidak berakal. Karena kalau tidak berakal ya bisa berabe nantinya. Asal-asal. Silakan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo juga. Ya, apa kabar? Puji Tuhan baik. Bisa buka kameranya. Ini udah. Syukurlah. Udah pernah jumpa sebelumnya ya Bang? Belum ya? Belum. Oke. Ini ada tema yang menarik untuk dibahas. Ya. Iya, kalau di Islam itu kan kami juga mempersembahkan kurban hewan. Tapi persembahan itu untuk mendekatkan diri kami kepada pencipta kami, yaitu binatang yang kami sebut dengan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau di Yahudi juga sama. Nah, cuman ada yang menarik di agama Kristen yang pingin kami tahu. Yesus ini dipersembahkan kemana, Bang? Kalau Yesus itu bukan dipersembahkan itu. Tapi dia korban, Bang. Dia itu bukan korban karena apa ya? Tapi dia itu hanya berinkarnasi. Iya, dia tujuannya berinkarnasi kan untuk supaya dikorbankan. Ya, saya satu contoh. Siap. Macam gini dia. Nah,
ini halusinasinya ya, bukan kenyataan. Misalnya, contohnya ada burung merpati yang sedang sakit, lalu ada manusia yang ingin menolongnya. Tetapi merpati itu tidak mau dekat dengan manusianya itu. Ya, maka berpikirlah manusia itu bagaimana caranya untuk menolong satu ekor merpati itu. Dia berubah jadi merpati. Maka dia berpikir, kalau aku berubah jadi merpati, maka pasti saya bisa menolong merpati yang terluka itu. Nah, itulah Yesus. Iya. Nah, ketika proses merpati ini menolong merpati tersebut, bukan hanya sekedar manusia berubah menjadi merpati, tetapi manusia setelah menjadi merpati, ada yang mengeksekusi merpati ini, mempersembahkan merpati ini untuk menyelamatkan kemudian merpati yang satu yang sakit tadi. Maka muncul pertanyaan, merpati yang adalah jelmaan manusia tadi itu dikorbankan, dipersembahkan kepada siapa gitu? Itu bukan dipersembahkan, dia hanya membuktikan bahwa dia itu siap memikul dosa-dosa orang yang sudah melanggar hukum Taurat. Iya, maka harus ada korban kan, Bang? Iya, karena dia itu Tuhan Yesus itu sebetulnya kalau dia mau menampakkan diri sebagai Tuhan, pasti bisa, karena nggak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi ia memenang keajaibannya supaya manusia itu mengikuti apa yang dia lakukan itu. Iya. Bagi orang yang percaya kepadanya. Iya, oke. Tradisi Yudaism, Bang, ketika mereka berdosa di Imamat 4, mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Bukan dipersembahkan. Dia bukan persembahan, bukan persembahan. Dia bukan itu untuk dipersembahkan dia. Lalu kan kalau kurban itu, Bang, ada kurban pendamai, entah itu kurban sembelihan, entah itu kurban bakaran, itu dipersembahkan kepada Elohim. Iya. Nah, ini Yesus menjadi kurban dipersembahkan kepada siapa? Saya ulangi lagi, kalau Tuhan Yesus itu bukan untuk korban. Lah dia korban, Abangku. Hah? Dia korban di atas salib. Iya, itu korban di atas salib itu menampakkan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Iya. Mungkin kalau dia, saya berikan satu contoh. Di saat dia di padang gurun, ya, di saat Tuhan Yesus di padang gurun itu 40 hari 40 malam dia tidak makan. Maka datanglah seorang iblis ini yang menjelma sebagai ular, dan tiba-tiba menyatakan sama si Tuhan Yesus, kalau kau anak Tuhan, jadikanlah roti. Kalau kita manusia, secara manusiawi, kalau Tuhan itu bisa batu itu menjadi penolong. Dia tidak mau mengatakan itu bisa. Tapi apa mau dijawabnya? Anak manusia itu bukan dari roti. Ya. Iya, maksudnya Yesus ini kan korban. Dia korban, dia di atas salib, dia berkurban di atas salib, Bang. Berkurban. Kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, dia dikurbankan kepada siapa? Kalau dia turun ke bumi mau menyelamatkan, dia kan Tuhan. Dia tinggal mengatakan, aku menyelamatkan kamu. Dosamu semua telah kuhapuskan. Semua dosa-dosa kalian sudah aku hapuskan. Selesai perkara. Ya. Selesai. Tapi ini kok dia harus berkurban,
dia harus ada kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, kalau orang-orang Yahudi dulu berkurban untuk Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan, Yesus ini kurban untuk siapa? Dia itu bukan lah, mati bang di atas salib, mati menyerahkan nyawa, mati dibunuh oleh manusia, bangkit hari ketiga. Nah itu dipersembahkan kepada siapa kematiannya itu? Tidak dipersembahkan untuk siapa-siapa. Lah, karena sudah gimana itu? Tujuannya mati apa? Tujuannya mati supaya tergenapilah apa yang telah difirmankan sebelum dia mati. Apa itu bang? Sebelum dia mati, dia akan mengatakan, anak manusia itu nanti diserahkan kepada manusia. Nah, diserahkan kepada manusia. Manusia, ya. Dan ketika hari dia bangkit dari tempat orang mati. Oke, berarti Yesus ini dipersembahkan kepada manusia, diserahkan kepada manusia, menjadi korban. Kepada manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, berarti Yesus dipersembahkan kepada manusia kan bang? Ya, manusia itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Iya, siapa yang mempersembahkannya kepada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan ini? Tidaklah yang mempersembahkan dia. Jadi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ya, biarlah tergenapi apa yang telah tertulis sebelum dia mati. Maksudnya mempersembahkan diri sendiri itu dia bunuh diri kah atau gimana? Tidak bunuh diri. Lalu? Dengan memikul salibnya. Memikul salib. Maksudnya gimana itu bang? Memikul salib itu maksudnya dia bunuh diri, dia apa salibnya gimana gitu? Dia gantung dirinya sendiri. Ya, begini bang. Tuhan Yesus kan mati dibunuh di kayu salib. Nah, itu dibunuh bang, itu dibunuh. Dibunuh, berarti betul, berarti ada yang membunuh kan? Ada. Berarti ada yang mempersembahkan. Bukan dipersembahkan. Jadi dibunuh untuk apa? Dia memikul dosa-dosa orang yang bersalah, tetapi dia bukan orang dosa. Tadi katanya dibunuh abangku. Iya, dengarkan dulu bang ya, maaf ya bang ya. Iya. Tuhan Yesus itu dihukum dia karena kebenarannya. Yesus dihukum karena dia melakukan kebenaran. Ya. Yang hukum siapa? Di apa itu bang, di Yahudi itu kan? Karena di sana ada hukuman di sana, hukum Taurat yang mereka pakai waktu itu lagi. Berarti Yesus ini dihukum oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi itu kan bukan Yahudi seluruhnya Yahudi. Karena ada orang Farisi itu kan yang apa namanya itu, kalau di Indonesia ini mungkin orang-orang adat lah namanya itu ya. Oh, iya. Jadi dia dihukum karena Yesus ini orang benar. Ya. Kenapa yang dihukum bukan orang yang bersalah? Kenapa justru orang benar yang dihukum, bang? Begini, mungkin kalau dia tidak melakukan seperti itu, mungkin manusia tidak ada pertobatan. Mungkin manusia tidak ada pertobatan. Maksudnya ketika Yesus dibunuh, dia dibunuh, kemudian yang bertobat di situ siapa? Manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini masih bertobat gitu? Iya. Semua potong off cam boleh ya? Saya lanjut aja simak. Lanjut. Maksudnya bang? Ya begini ya. Maksudnya gimana sahabat ini? Ya, begini bang. Tuhan Yesus itu dihukum dan dibunuh oleh orang-orang Farisi karena salah orang nenek moyang sebelumnya. Saya berikan contoh. Ya. Iya. Hukum Taurat mengatakan darah gantinya darah, gigi gantinya gigi, ya. Hukum Taurat sebelumnya ya. Itu ada tertulis di buku-buku Alkitab lama itu. Iya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kalian pernah mendengar, ya, darah gantinya darah, gigi gantinya gigi. Tapi saya katakan sama kamu sekarang, jangan engkau membunuh.
kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Ya tadi bertentangan itu, bertentangan kata Yesus itu bertentangan kepada orang-orang Farisi itu. Ya, dan di hukum Taurat lagi bang tertulis di sana kan pada hari ke-7 itu harinya Sabat, ya kan? Jadi tidak boleh ngapa-ngapain di situ. Ya, tapi Tuhan Yesus melakukan apa itu, menyembuhkan orang yang sakit, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh dan memetik padi. Maka bertentangan sama orang-orang Farisi itu. Makanya berencana orang itu untuk menghukumnya. Dan satu itu bang. Oke, setelah dia dihukum, dia dihukum, hukumannya itu adalah hukuman mati. Betul. Itu ada nggak manfaatnya itu hukuman mati terhadap Yesus? Ada. Ada manfaatnya? Ada. Kepada siapa manfaatnya itu? Kepada manusia sekarang ini. Berarti pelaku kejahatan yang melakukan kemudian pembunuhan terhadap Yesus itu bermanfaat bagi kita? Tidak. Nah tadi abang katakan apa barusan? Ya, tidak bermanfaat karena orang itu. Tadi abang katakan bermanfaat bagi orang sekarang ini. Mana yang betul? Kematian Yesus itu yang bermanfaat bagi kami orang Kristen bang. Tapi kalau tidak berguna sama kami. Berarti Yesus mati dan itu bermanfaat bagi Anda? Tidak. Kalau kematian Yesus itu bermanfaat kepada kami. Nah, tapi kematiannya itu dipersembahkan kepada siapa kematiannya? Kepada dosa-dosa manusia. Iya, kepada dosa-dosa. Yang nerima tumbal itu siapa? Manusia yang bertobat, yang mengikuti jejak dan jalannya bagaimana mengikut salibnya. Berarti Yesus ini dipersembahkan kepada Kristen? Bukan kepada Kristen bang. Kepada siapa? Bagi yang percaya kepadanya. Iya, kepada Kristen lah itu. Karena hanya Kristen yang percaya terhadap kematian itu. Berarti penjahat mengorbankan Yesus kepada Kristen. Betul ya? Tidak. Lah, kemana lagi? Gini bang, itu dulu sebelum Yesus mati, sebelum waktu dia masih ada di bumi, di dunia ini, Kristen belum ada. Lah iya memang, makanya memang tidak ada hubungannya penyaliban itu terhadap Kristen. Nanti Kristen hadir lalu memungut cerita penyaliban itu sebagai jalan keselamatan orang Kristen. Padahal sebelumnya kan tidak ada orang selamat karena salib. Makanya saya bertanya, Yesus ini kurban. Kurban yang disalib. Kemudian itu korban dari para pelaku kejahatan. Kan begitu? Tidak juga kejahatan. Karena di suatu daerah itu bang, abang ini tinggal di mana? Di Jawa Barat, Jawa ya? Jawa mana ya? Saya Jawa Bali bang, Jawa Bali. Jadi pasti di sana kan ada hukum adatnya kan? Iya. Ya. Di waktu itu juga begitulah pada saat itu di daerahnya tinggal di Yerusalem itu pasti hukum adatnya inilah yang dimaksud hukum adat ini. Barang siapa yang bersalah maka dihukum mati. Ya, terus penjahat melakukan pembunuhan terhadap Yesus, terus hubungannya dengan Kristen yang muncul belakangan apa? Yang membunuhnya ini bukan penjahat juga. Oh, bukan penjahat. Ya. Jadi pahlawan. Bukan pahlawan juga, karena di sana, aku bilang tadi, karena di sana kan ada istilah hukum adat mereka, hukum adat orang-orang Farisi itu kan. Ya, hukum adatnya yang orang benar dibunuh gitu. Bukan itu bang, bukan orang benar dibunuh, orang yang bersalah. Oh, berarti Yesus ini orang bersalah. Yesus ini karena dia mengatakan kebenaran dan menuntut kebenaran, maka orang itu menganggap dia salah. Oh, berarti berarti salah hukum.
salah sasaran berarti bang. Betul. Orang itu. Oh, berarti Yesus ini salah tangkap, korban salah tangkap dia. Juga bang, karena mereka nggak mengenal Yesus itu siapa. Ya. Yang betul yang mana bangku? Ini korban salah tangkap atau korban sengaja tangkap? Ingat bang ya, orang itu tidak mengenal sebelumnya siapa itu Yesus, ya, sebelum dia mati. Orang-orang sudah kenal dia itu Mesias, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Ya. Terus Tetapi mereka tidak mengenal itu Tuhan. Hanya mereka orang Kristen ini yang kenal kalau Yesus yang manusia ini Tuhan. Kami mengenalnya, kami mempercayainya. Nah, ini yang bagus ini. Dari mana Kristen yang tidak hadir di situ bisa tahu kalau itu Tuhan? Bukan Siapa yang ajarkan Kristen kalau itu Tuhan? Boleh saya balik nanya? Iya, silakan. Nah, bagaimana orang Islam itu mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi? Sementara tidak pernah jumpa dulu sama si Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad datang di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah. Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad gigi nu congkang. Kira kau doa dalam Makassar. Pakai bahasa Makassar ngapa bono? Kuning. Woi, anak hombes. Anak hombes gigi na congkang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Cuma gigi na congkang. Gimana kau? Erko doa dalam bahasa Makassar. Erko, kau enak hombes. Omong tadi dari kampung Sabar dulu bang, anggap saja iklan. Beliau gangguan jiwa udah lama. Mamanya bilang dia sudah berapa kali menidurin neneknya. Jadi dia kena pentungan tetangga. Berarti ada gandra, saya mau. Jadi dulu dia pernah memperkaos kucing, digebukin sama masyarakat, kena bagian sini. Batin dari kekek sombon nama saya sombon benen no. Niam bagi sama Muhammad penjahat kelamin ah. Niam bagi sama Muhammad penjahat kelamin yang Muhammad belum maka. Woi, semua ama no sagam benen no. Ni kan keluar lagi sagam. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut ya, ini, Bang. Iya, saudara bocil ini dari mana? Pesi Barat Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan, Masya Allah. Ya, Bang. Iya. Iya, ada yang bisa dibantu? Yang saya ini cuman mau bertanya Bang. Sama Bang di atas ini atau kepada Bang Zuma boleh. Ini mengenai tentang apa ya? Ajaran Paulus itu dan ajaran Yesus, apakah itu sama atau jauh berbeda Bang? Beda. Beda Bang. Kalau Yesus yang nabi beda. Kalau Yesus yang keluar dari kubur sama. Justru Yesus yang keluar dari kubur itulah yang mengajarkan Paulus. Oh, berarti Nabi Isa yang kita yakini di dalam Islam dan Yesus yang diyakini orang-orang Kristen itu tidak sama Bang? Tidak sama. Oh, iya. Karena setahu saya Yesus yang mereka yakini itu yang keluar dari perut Bunda Maria. Sedangkan yang kita yakini juga Nabi Isa itu yang keluar dari perut Siti Maryam juga Bang. Iya, tapi Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan, sedangkan Yesus itu Tuhan bagi mereka. Oh iya. Iya. Silakan dilanjut Bang. Oke, thank you. Biar kami berdua dulu ya diskusi ya. Iya ya, Bang. Iya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Siap. Oke, lanjut saudara. Ya. Kenapa bisa naik lagi nih? Itu yang tadi. Boleh.
Kenapa naik lagi dia? Orang Arab itu. Kenapa jadi error? Kenapa bisa error? Oi bone, anjo mainin lu sangat mana kek? Kok bisa ya? Langsung naik dia, kenapa ya? Tunggu ya teman-teman ya. Kayaknya ada yang salah deh. Oh ini. Oi boneng, ama nu ni kan rangi saga Muhammad keratir surga ini keke sempurna. Nah, ini bahasanya ini teman-teman. Bahasa dia ini dia mengatakan orang tuanya dia itu diperkaos sama dia sendiri, kata dia. Gila orang ini. Udah gila ini. Orang gila ini. Kata dia habis memperkaos mamanya sendiri katanya. Waduh. Gila ini. Gila ini. Nah, teman-teman yang ada di Makassar, coba direkam dulu. Saya kasih kesempatan Anda rekam, cari dia. Oke, rekam dia mami. Oi bone, amma nun jari bidadari. Batena di keke sompon narateri di surga saga Muhammad. Mainin nu kowe, ajar bidadari. Saya tidak pernah hujat dia ya teman-teman. Aparat yang nonton ini, saya tahu bahwa aparat pada nonton ini. Silakan Anda lihat kelakuan ini seorang non-muslim. Nih, coba lihat nih. Perhatikan dia. Perhatikan. Coba lihat, perhatikan. Aparat, jangan lagi katakan saya yang menghujat, saya bikin ricuh. Ini lihat nih. Anjari bidadari. Antam kita surga ya. Saya tidak minta dia naik sendiri teman-teman. Jadi boleh dikatakan bahwa dia lagi menolak. Dia naik sendiri, saya tidak naikkan. Oi boneng. Nah, coba. Oi boneng. Coba perhatikan, lihat ini ajaran kasih, lihat coba. Boneng. Oi boneng gigi jongkang. Boneng gigi direkam teman-teman. Suma alias Nuralin anta amantagiri hombes tampak na PKI makana sipak na singkam ma PKI erogena paenteng HTI iya kuisengi bekas anggota na FPI. Hai, bidadari jian madu di kaki sambon saga Muhammad Nabi Cabu. Oi, badanmu anjo di kaki sambon. Sebab anjari bidadari dengan saga Muhammad. Ini teman-teman bisa dicari tempatnya ini, lokasi di mana dia. Makanya saya kasih kesempatan dia live supaya teman-teman kita bisa tahu titik koordinatnya dia berada di mana gitu. Kalau sudah ada informasi turunkan dari tim, saya turunkan. Ya sabar ya teman-teman. Lagi dilacak posisinya dia. Sabar moko boleh. Posisi dia lagi dilacak. Sabar. Posisi lacak taradiri. Ngomong aja terus, ngomong sesuka hati kau. Boneng, oi boneng, semua boneng, gigi na pasuk, gigi na congkang, bebere kapala na bebere apa lagi? Disenji, kau tiba-tiba balu-balu, sumpai, dukana. Marai gukana marinto ini pawagiri kumalu tanrana babali lompo na sundalaganda maka bulam maka anak daya anak hombes aman tangiring markas na PKI anak sundalaga
Amma nonyo jarmi bidadari. Bainin depan jarmi bidadari. Hah? Disekek-kek sombon nasaga Muhammad ratri surga lender nalano nisanjanto. Hah? Hah? Kanyolano germo. Dalilna GS 7833. Alano napasadiai baine yang siap digandrung. Hoe hoe hoe. Apa yang kesendala? Kenapa tidak bicara? Bicara memang ke belakang. Sendala ga? Bicara ke boning, 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 boning. Semua boning, 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 gigi basuh, boning, boning, gigi basuh, gigi basuh, gigi na asulu dalekam, gigi na asulu dalekam, gigi basuh, gigi basuh, gigi basuh, gigi basuh. Gigi basuh, gigi basuh, gigi basuh, gigi basuh. Oke, teman-teman sudah sudah kopi ya. Kita ingat ya, saya tidak pernah menaikkan orang ini. Jadi itu sama seperti dia sedang menolak. Saya nggak pernah minta dia naik. Sama dia sedang menolak masuk ke komal kita, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat orang tua saya juga, dan menghujat Islam secara keseluruhan. Nah, jadi kalau ada apa-apa ke depannya, ya saya lepas tangan, karena bukan saya menaikkan beliau, dia naik sendiri. Tidak ada juga moderator yang kemudian menaikkan beliau. Kenapa? Karena akun saya tadinya begitu saya periksa pengaturan, ternyata siapapun yang minta langsung otomatis naik. Gitu. Oke ya teman-teman. Itulah cerminan agama sebelah itu, cerminannya itu aslinya. Kalau dia itu stres, enggak gitu. Tidak mungkin tersusun begitu bahasanya. Itu bahasa kebencian memang. Takut sama orang itu bang ya. Gimana? Merinding aku mendengar kata-kata orang itu. Iya itulah. Oke saudara, lanjut. Jadi kalau misalnya Yesus itu kurban, yang mengorbankan siapa? Dirinya sendiri atau ada yang mengeksekusi dia? Kalau untuk dia mengorbankan diri, dia sendiri itu Pak. Jadi tidak ada yang mengeksekusi, tidak ada yang menangkap, nggak ada yang lain gitu. Itu orang yang tidak mengenal dia itu sebagai siapa. Karena Tuhan Yesus di kayu salib itu, saya bisa ditangkap, maka dia berdoa, ya Bapa ampunilah orang itu. Karena mereka tidak mengenal apa yang mereka perbuat. Dan di saat dia mati, ya, ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, dan dia memuskan nafas terakhir, dan baru ada orang yang mengenal serdadu-serdadu orang itu baru mengatakan, oh benar dia Tuhan. Jadi kalau dalam agama Kristen Tuhan itu ciri-cirinya begitu. Ya, yang akan percaya sebegitulah bang. Berarti ciri-ciri Tuhan itu mati, kemudian bangkit. Ya. Iya. Karena hukum Tuhan, hukum Allah yang dia berikan pada perjanjian lama itu karena Hawa melanggar hukumnya, perkataannya, maka manusia harus mati. Bukan. Kalau manusia harus mati, maksudnya yang tadi ini Tuhan yang mati kan? Syarat menjadi Tuhan. Tapi ada satu hal. Kalau Tuhannya Yahudi itu tidak bisa mati, kenapa Tuhannya Kristen bisa mati? Tidak aku bilang tadi bang, ya Yesus itu berinkarnasi.
Tapi Tuhannya Yahudi nggak berinkarnasi. Yahudi beda bang. Kalau Yahudi itu agamanya itu agama tertua bang. Ya. Oh berarti Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Kalau menurut hemat saya bang ya, karena kalau Tuhan itu di dunia ini cuma satu, ya. Iya. Tapi Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kenapa beda? Sebetulnya bukan Tuhan yang berbeda, kepercayaan. Lah Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia, beda lah bang. Kalau Tuhan Yesus itu melihat kelihatan orang yang tidak percaya baginya, mengatakan dia manusia. Tapi yang percaya baginya itu mengatakan dia Tuhan. Iya, maksudnya mau dikatakan dia Tuhan ke apa ke, jelas faktanya dia manusia. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Berarti beda ya bang ya, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen. Ini bang, kalau Tuhan sama, mungkin Tuhan Abang Jumat dengan Tuhan kami juga pun sama mungkin ya. Mungkin. Oh enggak bang, kami bukan makhluk, Tuhan kami bukan manusia. Bedanya ini bang, bedanya kepercayaan kita. Ya. Iya, masalahnya Anda menuhankan manusia yang dijadikan korban oleh Yesus, Yesus itu adalah korban yang dipersembahkan, sementara kami tidak menuhankan persembahan. Tapi Yesus itu bang bukan manusia, dia hanya berinkarnasi sesuai jadi yang dia bukan manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya manusia lah itu bang. Bagaimana ceritanya? Ya. Bukan manusia tapi dia adalah manusia, gimana itu? Bagaimana caranya? Berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Tuhannya Yahudi tidak berinkarnasi bang. Ya Yahudi itu bang, begini bang. Kalau Yahudi itu berbeda loh abang. Karena sama seperti kita Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya kan. Ya, intinya terkait Tuhan. Berarti saudara sudah sepakat bahwa Yesus dan Tuhannya Yahudi itu beda. Kalau Yahudi itu bang, ya, saya bilang tadi, ulang ini. Kita Indonesia ini ada 6, sekarang ini ada 6 agama yang diakui Indonesia, ya kan? Dengan terus beda kepercayaan, seperti Muslim beda kepercayaannya, kami Kristen beda juga kepercayaannya. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan semuanya Kristen, bukan semua orang Islam. Di Yahudi ada Islam loh bang. Di Yahudi. Iya, bukan masalah oknumnya bang, masalah Tuhan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah mati, Tuhannya Kristen mati, beda lah bang. Sama bang yang ku maksud. Orang Kristen di sana di Yahudi itu pasti mereka percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, orang Kristen, orang Yahudi tidak percaya. Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia, tidak pernah menjadi manusia. Itu yang Tuhannya manusia itu kan Kristen. Makanya setelah Tuhannya ditanya kenapa Tuhannya Kristen menjadi manusia, ternyata tujuannya untuk menjadi korban di atas salib. Makanya muncul pertanyaan, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada umat yang percaya padanya. Berarti kalian butuh tumbal. Bukan tumbal bang. Lah. Kalau itu lain jalurnya. Enggak, Yesus kurban untuk kalian. Berarti Yesus itu kalian tumbalkan demi dosa-dosa kalian, kan gitu poinnya. Iya kan? Tapi menurut kepercayaan kami bang, biarpun Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, memikul dosa-dosa orang yang bersalah, maka kalau kami manusia ini, Kristen ini tidak sejalan dengan Tuhan, tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti perkataan-perkataannya, maka kami itu sama saja juga terpikul dosanya. Yang terpikul dosanya itu hanya orang yang benar-benar tobat dan benar-benar orang yang mempunyai kasih. Iya. Artinya ketika kalian saudara Kristen menerima Yesus sebagai korban di atas salib, berarti dia yang menjadi pelanggaran. Kok bisa ya? Bisa. Iya. Oh, abang merokok. Enggak. Tunggu bang. Merokok abang ini.
selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Saudara Katolik Roma, malam. Kenapa bang, kok marah-marah? Kenapa? Woi, kenapa? Banyak orang gila malam ini ya teman-teman. Gangguan. Merokok tadi bang, ada asap rokok tadi. Bukan asap rokok tuh bang, asap apa anti nyamuk. Oh gitu, ya itulah terdeteksi oleh TikTok. Oke ya, jadi kalau Yesus itu tidak disalib, ya berarti orang Kristen ini nggak selamat kan? Mungkin. Kok mungkin bang? Yang benar. Kalau tidak dia bangkit dari kematian, maka tidak selamat. Ya, kalau tidak bangkit dari kematian Anda tidak selamat. Kalau dia tidak bangkit, lalu bagaimana? Keselamatan Anda gimana kalau dia tidak bangkit? Ya, mungkin kalau keselamatan kami mungkin tidak ada sampai sekarang. Oh begitu. Berarti kalau dia tidak bangkit, Anda tidak selamat. Betul. Nah, untuk supaya dia bangkit, apakah perlu dibunuh dulu? Ya, kan udah mati dia bang di kayu salib. Iya, itulah. Apakah perlu dia dibunuh dulu untuk dia bangkit? Udah aku bilang dari tadi bang, karena di sana itu hukum yang berat di sana itu, hukum yang melanggar hukum adat di sana itu mati. Jadi di saat dia yang meninggal itu, dia mati itu karena dikasih di hadapan Pilatus dia, maka Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan apapun dari Yesus. Iya. Intinya untuk bangkit dia perlu mati kan? Iya. Berarti yang membunuh juga berjasa kan? Tidak. Bagaimana dia bisa bangkit kalau dia tidak dibunuh? Paham kenapa yang maksud? Ya, saya sedang bertanya abangku. Kalau Yesus itu tidak bangkit, maka Anda tidak selamat. Nah, untuk bangkit dia butuh mati dulu. Nah, untuk mati harus ada yang mengeksekusi dia. Betul? Betul. Nah, berarti yang membunuh Yesus ini berjasa buat Anda kan? Tidak. Lah, kalau Yesus mereka tidak bunuh? Memang tidak bang, memang tidak kami akui itu. Maksudnya tidak apa? Maksudnya tidak apa bang? Kalau Yesus tidak dibunuh sama mereka, ya. Apakah Anda bisa selamat? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalau mereka tidak membunuh Yesus, apakah Anda bisa selamat? Bisa, entah apalah jalan yang lain bang. Ada jalan yang lain. Enggak, karena itu sudah dinubuatkan dia harus dibunuh. Berarti tanpa mereka Anda tidak selamat kan? Tidak. Lah, lalu Yesus bangkit bagaimana ceritanya? Kami mengakunya keselamatan itu hanya kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, bisa nggak bangkit tanpa dibunuh? Mungkin ada jalan lain, mungkin entah apa. Ya, kalau bangkit itu, kalau mati itu bangkit. Kalau bangkit itu mati dulu bang. Nggak ada orang bangkit tanpa mati. Bangkit dari kematian wajib mati dulu. Bangkit dari tidur wajib tidur dulu. Nah, Yesus wajib mati, wajib supaya dia bangkit. Berarti yang membunuh Yesus ini berjasa kan? Tidak. Kok tidak berjasa bang? Hasil dari pekerjaannya, hasil dari pekerjaan Yesus, hasil dari pekerjaan mereka yang menyalib Yesus, yang membunuh Yesus, sampai Anda bisa selamat.
Kalau kami tidak mengakui itu, Bang. Oh, berarti Anda orang yang lupa jasa. Anda orang yang tidak tahu diri. Anda tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan Anda, kan gitu? Tidak, Bang. Tidak seperti itu kronologisnya. Tidak Ya, seperti itu. Anda Bang, ya. memotong sebuah kejadian. Anda mengambil tengahnya. Padahal ada awalnya, yaitu mereka yang berusaha dengan susah payah untuk membunuh Yesus. Ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu endingnya adalah keselamatan bagi Kristen. Mereka membunuh Yesus itu menyalib itu karena mereka tidak mengenal apa salah Yesus. Iya, bukan itu masalahnya, Saudara Jenderal Syukran. Bukan itu masalahnya. Masalahnya pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Betul? Tidak. Lah, buktinya gara-gara salib Anda selamat. Ya. Nah, berarti pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk saudara. Ya. Nah, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan bagi saudara. Tidak, Bang. Loh, gimana tidak, Bang? Yesus itu disalib karena adanya propaganda iblis. Yudas dirasuki, imam kepala kemudian membuat kesaksian palsu, mereka membuat tipu muslihat sehingga Yesus mati. Hasil daripada pekerjaan mereka, kalian selamat. Lah, mungkin mana lagi, saudaraku? Mungkin mana? Itu fakta. Jangan memotong cerita di tengah. Harus dari awal. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka rapat, mereka kemudian sidang, mereka memutuskan perkara Yesus ini harus mati. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, mereka kumpul sampai Imam Kayafas memutuskan Yesus ini harus mati, wajib. Nah, artinya setelah mereka bersepakat membunuh Yesus, maka mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, mereka membuat-buat kesalahan, tipu muslihat, kesaksian palsu, sampai iblis harus turun tangan merasuki Yudas juga untuk menemukan tempat persembunyian Yesus. Berarti pekerjaan-pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Gimana, Bang? Gimana? Anda menikmati pekerjaan orang, Anda menikmati hasil jeripayah orang, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan orang itu sebagai sesuatu yang baik, berjasa untuk keselamatan saudara. Itu namanya apa ya? Apa itu namanya, Bang? Ada orang yang memberikan jalan keselamatan kepada Anda. Bayangkan, dengan penyaliban itu, apa yang Anda dapatkan itu langsung masuk surga, keselamatan. Berarti orang yang terlibat semuanya itu adalah orang-orang yang berjasa bagi keselamatan saudara. Jangan. Mungkin itulah secara logisnya orang Abang. Tapi kalau secara logis kami tidak pernah seperti itu, Bang. Tapi faktanya itu kan yang terjadi. Ya mungkin hukum adat mereka di sana itu seperti itu, Bang. Nah, itulah yang terjadi. Hukum yang ada di sana itulah yang terjadi, yang kemudian Anda nikmati hari ini. Kami tidak pernah mengakui itu. Ya, saudara hanya tidak mau mengakui, tapi faktanya begitu. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, tapi sayang kalian tidak mau mengakui itu. Mereka itu bukan berjasa, Bang. Lah, bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa mereka? Mereka itu tidak berjasa, Bang. Ya. Loh, bagaimana bisa Anda merasakan keselamatan tanpa mereka? Yang kami akui ini, Bang, karena Tuhan Yesus itu sebelum dia mati, dia telah berkata bahwa anak manusia itu diserahkan di tangan manusia. Manusia siapa tuh manusia itu? Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena mereka kan sampai Yesus itu dibun-bunkan, hasil dari itu apa yang Anda terima? Keselamatan kan? Lalu apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka membun-bun Yesus? Apa yang Anda terima?
Apa yang Anda terima? Neraka atau surga? Ya itu tergantung Bang. Kok tergantung lagi? Kenapa jadi tergantung? Fakta dia melakukan penyaliban. Fakta mereka melakukan penyaliban. Itu fakta, itu real. Kemudian korbanlah Yesus. Faktanya Anda selamat dari korban itu, selamat dari pekerjaan mereka. Berarti mereka ini adalah oknum-oknum yang sangat berjasa terhadap kekristenan. Maksud saya ini Bang, Ya. maksud saya tadi, bila saya bilang tadi tergantung ini maksud saya ini, kami manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, atau orang Kristen itu tidak hidup semuanya kalau tidak bertobat. Hanya orang tertentu yang bertobat, yang benar-benar tobat, benar-benar mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan, itu yang hidup. Ya. Tobat maksudnya apa? Tobat maksudnya apa? Menerima pencurahan darah Yesus disalibkan? Tidak juga Bang, bukannya itu syaratnya masuk surga Bang. Apa syaratnya masuk surga di Kristen selain dari menerima salib? Ya, kita itu kasih Bang, kita harus penuh kasih. Ya. Kasih, biarpun tidak percaya penyaliban, bisa selamat? Bisa. Oh, berarti tidak perlu salib itu kalau gitu. Ya, misalnya kan orang Islam kan. Nah, berarti umat Islam bisa selamat dong? Bisa. Oh, tanpa percaya Yesus? Bisa. Oh, jadi sia-sialah kematian Yesus itu. Ternyata nggak berarti kalau gitu, Bang. Begini Bang. Bang Jenderal Syukran. Saya kasih dulu penjelasannya ya. Iya. Ini sekarang ini sama-sama dulu. Kalau dulu Bang, semua Kristen itu mengatakan tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus. Sekarang kok beda Bang ya? Abang beda. Bagi yang percaya Bang. Lah iya, saya percaya Yesus tapi saya tidak terima salib. Saya jelaskan dulu sama Abang ya. Mengapa saya mengatakan itu tidak ada keselamatan selain salib ya. Mungkin manusia ya seperti orang Abang lah, orang Muslim, orang Islam. Dia katakannya kan Islam, tapi orang yang baik, dia penuh kasih, penuh menuruti dan menaati kepercayaannya, dia bisa masuk surga. Kami orang Kristen pun, biarpun kami percaya itu salib, biarpun kami orang Kristen, tapi kalau kelakuan kami selalu membuat kesalahan, melanggar hukum, itu tidak bisa juga masuk surga. Lalu buat apa Yesus disalib? Itu satu-satunya jalan, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ikutilah aku dan pikul salibmu. Nah itu ada salib. Berarti harus disalib. Maksudnya salib ini Bang. Maksudnya salib ini Bang. Apa tuh? Salib ini. Ya, termasuk perkataan kita ini Bang. Salib itu Bang. Iya. Ya. Iya maksudnya gimana ini? Kok bisa sekarang bisa Kristen bisa percaya kalau Yesus itu tidak disalib gitu? Bukan begitu Bang. Lah, berarti sebelum dia mati Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikulah salibmu dan ikuti aku. Dengan artinya Bang, begini. Kita ini di dunia ini bicara ini pun salib itu Bang. Kalau kita itu mengejelekkan orang, menghina, memfitnah, itu melanggar salib begitu Bang. Tapi kalau perkataan kita keluar dari perkataan kita yang baik, yang bagus, itu udah mengikuti salib kita. Mata kita ini memandang yang jelek, memandang yang hina, memandang apa, itu udah melanggar salib kita. Tapi kalau kita mengelakkan dari situ, kita berbuat baik, berbuat kasih, mengampuni sesama, itu baru salib. Enggak sembarangan semua masuk. Berarti tidak perlu Yesus mati di salib, tidak perlu. Ya, yang ngajar kami itu mengikuti salib itu Yesus. Berarti harus itu salib itu wajib atau tidak perlu disalib? Wajib. Nah wajib Bang, wajib. Wajib, jangan lagi kemana-mana. Disalib itu wajib, dibunuh itu wajib, Yesus dibunuh wajib, dipersembahkan wajib. Sekarang bisa enggak kemudian kewajiban disalib ini tanpa ada yang melakukan penyaliban? Gimana? Bisa enggak kemudian sesuatu yang wajib ini terjadi kalau tidak ada yang melakukan?
Belum tentu juga, Bang. Bisa atau tidak bisa? Kalau tidak ada yang menjadi eksekusi, bisa nggak terjadi penyaliban kalau tidak ada yang menyalib? Kalau menurut saya sih itu ya betul tidak bisa ada salib kalau nggak ada yang mengeksekusinya. Tapi itu tidak kami tidak itu tidak menghargai yang membunuh itu. Lah, berarti Anda tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan Anda keselamatan. Karena Yesus mengajari kami, ya, karena Yesus mengajar kami, ampunilah sesamamu. Lah, justru karena itu harusnya Anda mengampuni mereka yang menyalib Tuhan Anda dan berterima kasih kepada mereka. Katanya kasihi musuh. Ya. Berarti Anda mengasihi penyalib Tuhan Yesus kan? Tuhan Anda kan? Kalau saya tidak mengasihinya, Bang, karena berarti Anda tidak mengasihi musuh kalau begitu. Berarti Anda tidak mengasihi. Harusnya. Saya belum, pada saat mati Yesus itu belum lahir lagi kita ini, Bang. Nah, tapi hasilnya dari pekerjaan dia 2000 tahun yang lalu Anda nikmati hari ini kan? Ya. Nah, apa yang pantas Anda ucapkan kepada dia yang telah berjasa? Tidak ada. Loh, kok tidak ada, Bang? Aduh, gimana ceritanya? Anda selamat karena pekerjaan mereka. Anda sendiri mengatakan tidak bisa terjadi penyaliban kalau tidak ada yang salib. Berarti wajib hukumnya Anda berterima kasih kepada mereka yang telah mau menyalib Yesus. Wajib. Tidak, Bang. Loh, kok tidak perlu? Ada nggak penyaliban tanpa mereka? Jelas ada, tapi itu tidak Siapa yang mau menyalib kalau tidak ada mereka? Siapa? Yesus salib dirinya sendiri. Nggak mungkin. Abang gini, bagaimana ceritanya? Jadi Yesus bunuh diri, dia rangkai sendiri salibnya, dia gantung sendiri, habis itu dia tombak sendiri dirinya. Memang dia disalibkan, dibunuh oleh orang-orang Farisi, ya. Nah, jadi apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya, apa akibatnya setelah dia dibunuh? Akibatnya buat Anda apa? Apa efeknya buat Anda setelah Yesus dibunuh? Dia terlihat dia juru selamat. Begitu. Maka yang pahlawan di sini siapa? Yesus atau mereka yang membunuh Yesus? Yesus. Bagaimana caranya Yesus bisa menyelamatkan Anda kalau tidak ada mereka? Dia itu, Bang, dia kan Tuhan. Kenapa harus libatkan orang lain kalau dia Tuhan? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Anda yang tidak tahu berterima kasih, atau Anda tidak bisa lagi bernarasi? Bukan, Bang. Memang kami tidak berterima kasih pada orang-orang Farisi itu karena tidak jumpa juga kami sampai sekarang. Kalau Yesus jumpa? Udah tiada. Kalau Tuhan Yesus kami jumpa dalam doa. Oh. Iyalah, Bang. Oke. Siap. Satu kata, Bang. Halo, Bang. Satu kata, Bang. Silakan. Percaya kita itu beda-beda, ya. Iya, pasti. Jadi ada kata-kata dari sana itu mengatakan agamamu, agamaku, agamamu. Ya. Iya. Jadi boleh sih kita membahas satu sama lain, agama satu sama lain. Boleh. Jadi jangan terlalu kita menjatuhkan agama yang satu lain demi kebaikan agama kita. Oh iya, oke. Karena sekarang saya melihat di video orang-orang sana itu, mereka menjatuhkan agama yang lain, menjatuhkan Tuhan yang lain demi mengambil kepercayaan orang kepada mereka. Itu merasa itu tidak benar, Bang. Ya, termasuk yang tadi naik maki-maki orang tua saya dengan Tuhan saya dan Nabi saya kan? Iya, termasuk. Karena orang itu tadi nggak kepaham bahasanya, Bang. Apa bahasanya tuh nggak jelas di sini tadi. Beliau bahasa saya dipakai bahasa orang Makassar. Bahasa daerah sana. Iya. Oh, makanya tadi nggak kenal aku bahasanya. Iya. Jadi yang pasti bahasanya itu sangat kasih. Oh, nggak tahu tadi bahasanya. Jadi iya. Saya sendiri, Bang, saya dari Pulau Nias. Iya. Jadi
saya berdoa untuk abang supaya abang lebih mengenal Tuhan kami lagi. Karena saya percaya karena si Paulus dulu dia orang yang memberontak kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah dia kenal itu Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, maka dia kembalilah bertobat. Ya. Maka saya titip kata sama abang, semoga abang lebih mengenal, lebih tahu Tuhan Yesus Kristus. Iya, makasih. Ya. Jadi ada satu lagi tadi bang, saya lihat dari beranda saya ada DVD-nya si apa? Ini TV ya, ini TV ya. Iya. Tadi berpesan dia supaya abang Juma katanya buka blokirnya katanya. Saya nggak pernah blokir dia. Justru dulu dari WA sampaikan ke dia. Dulu dari WA ada 2 manusia sering yang blokir saya, Edis dengan Saifuddin Ibrahim. Ini 2 manusia, 3 dengan Paul Song. Mereka bertiga ini orang-orang yang suka sekali blokir WA saya. Kalau blokir TikTok itu saya tidak tahu memblokir TikTok itu gimana ceritanya. Itu bohong itu bang, bohong. Oh ya, tadi karena tadi lewat di beranda saya si menyatakan kalau jumpa sama atau naik di romnya Bang Juma mohon disampaikan. Iya, saya tidak ada blokir dia, itu pembohongan, itu pembodohan. Lagian juga ngapain saya blokir? Saya bukan pengecut. Buktinya saya tidak lari ke luar negeri, saya masih di sini. Ya. Yang penakut dan pengecut itu yang kabur. Gitu abang. Oke bang. Makasih saudara Alizar. Kasih salam dari Nias. Ya, thank you saudara-saudaraku yang ada di Nias. Lanjut bang, lanjut. Makasih ya. Yo bang. Oke. Ayo teman-teman yang non muslim, silakan bagaimana Anda menilai tadi? Silakan Anda memberikan komentar bagaimana saudara kita memperjuangkan kepercayaannya gitu ya, menerima hasil dari kejahatan orang lain dan tidak mau berterima kasih kepada orang tersebut. Padahal efeknya menurut keyakinannya selamat masuk surga tanpa ada dihisab, tanpa ada kemudian siksa kubur, tanpa ada kemudian timbangan. Tapi mereka begitu mati langsung tancap gas menjadi pewaris surga, kan gitu ya teman-teman. Tapi anehnya mereka tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan kemudian pekerjaan dan bahkan mengorbankan dirinya menjadi penghuni neraka kekal, yang mana pada intinya orang-orang yang menerima hasil dari pekerjaan mereka itu adalah mengakui kalau mereka masuk surga. Jadi kalau saudara-saudara kita ditanya orang yang menyalib Yesus itu ke surga atau ke neraka, kata lawan saya diskusi beberapa hari yang lalu, kalau Yudasnya itu dan iblisnya ke neraka. Kalau orang-orang Roma dan yang Yahudi imam kepala itu katanya itu bertobat katanya. Dia Yesus minta Tuhan ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi diampuni dosa katanya. Jadi yang masuk ke neraka cuman Yudas dan iblis. Nah, maka sama aja kan? Apa yang kalian terima dari hasil pekerjaan Yudas dan iblis? Enggak ada katanya. Lalu yang menyalib Yesus siapa? Bingung? Bisa enggak tentara Roma menemukan tempat Yesus tanpa Yudas? Bingung lagi. Itu teman-teman. Jadi kita umat Islam ini, kenapa begitu indah Islam ini, ya, sampai Nabi Muhammad SAW menerima semua pengajaran
di mana pengajarannya itu nyata bagi kita terkait salib. Beliau Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Andai Nabi Muhammad itu menjiplak agama sebelumnya atau ajaran sebelumnya atau mencari data-data dari kitab sebelumnya, maka bisa jadi kita akan selaras dengan agama yang datang lebih dulu. Apa itu? Percaya kepada Tuhan kita turun ke bumi dibunuh oleh makhluk. Alhamdulillah, karena Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari langit, jadi apa yang terjadi pada masa lampau sebelum Islam itu diluruskan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu dibunuh, disalibkan. Tapi Al-Quran membantah, tidak, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan, melainkan orang yang mereka salib atau keadaan yang terjadi pada masa itu seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Oke, saudara non-muslim, silakan naik kembali. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi, waktu dan tempat kami persilahkan. Asal jangan yang kayak tadi itu ya. Tadi itu, aduh ngeri kali. Mudah-mudahan bisa diamankan lah. Bahaya itu kalau dibiarkan. Takutnya anak-anak Makassar temukan dia entah di mana gitu ya. Bahasa seperti itu kan bahasa yang tidak pantas dilontarkan kemudian kepada sesama anak bangsa. Enggak patutlah bahasa-bahasa begitu diuraikan. Enggak penting pun. Orang tua di bawah-bawah, Allah pencipta langit dan bumi di bawah-bawah, bini saya di bawah-bawah juga, kampung halaman saya juga di bawah, agama saya di bawah, nabi saya di bawah. Benar-benarlah ngeri kali. Bikin tema dulu yang tadi ya teman-teman. Ya saya takutnya kalau anak-anak Makassar ini, anak-anak didik saya yang dari perguruan temukan, nah, makanya lebih baik kalau aparat yang amankan. Karena bahasanya sudah tidak mencerminkan anak Indonesia. Oke teman-teman, ternyata bermanfaat juga akun kecil ini kita gunakan ya. Subhanallah. Silakan teman-teman naik lagi. Silakan minta permintaan, nggak usah sungkan di tap-tap. Masih bisa kan? Masih bisa teman-teman bagi komal ini, bisa kan? Bisa ya? Bisa, oke. Akun besar semuanya udah lumpuh untuk sementara. Ini aja udah 3 kali peringatan tuh. 3 pembatasan. Nah itu sudah ada 3 pembatasan. Apa aja ini pembatasannya ini? Oke, baik. Oke. Siap. Temanya katanya membahayakan. Kok bisa ya?
Sabar ya teman-teman. Gara-gara tema aja kita bisa bersin. Oke. Iya, penontonnya dibatasi juga, nggak apa-apa. Yang penting ada yang menonton di sini. 1000 itu udah lumayan teman-teman. Kita tidak kejar banyak penonton. Yang penting kita bisa mengedukasi, itu jauh lebih baik. Silakan teman-teman sekalian minta permintaan. Kita diskusi lagi. Halo, selamat. Halo Senpai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, Senpai, Irfan. Oke, sip. Posisi di mana? Di Kaltim, Senpai. Siapa tadi itu yang naik menghujat itu? Nggak tahu. Nanti tugas teman kita itu yang tahu di mana posisinya. Yang penting kita nggak hujat. Iya. Ini juga masih latihan di sana. Enggak sampai sudah vakum ini. Ya latihan lah. Gimana ceritanya? Iya dong. Ini juga sampai keluar. Gimana? Hai, kok jadi diam sih? Halo. Ya, gimana Simpe Irfan? Itu keluhannya yang akun palsu itu banyak yang masuk sama saya itu. Oh iya, biarkan aja. Yang penting bukan kita yang sengaja kan. Urusannya dia itu. Yang penting kita sudah umumkan. Kalau itu bukan Bang Suma ya sudah. Gitu. Saya sudah jelaskan sama mereka kan. Sudah saya share juga itu konfirmasinya kan. Cuman masih banyak yang tertipu. Ya itulah. Biarkan aja. Yang penting kita sudah berjuang. Iya siap sampai. Iya siap. Latihan lagi lah, latihan. Cari tempat di sana pakai. Jangan vakum lah. Jangan vakum. Sayang sekali kalau sudah ada ada. Gimana? Ada SMP Sultan di sini. Cuman dia Kok beliau di situ? Bukannya di Kalimantan? Longapari. Iya sama. Cuman aku di Barat ini. Oh gitu. Iya. Sultan di Longapari dia. Latihan lah kalian lagi. Ya sampai siap. Oke. Ya bilang. Oke, kita naikkan yang ini ya. Makasih Simbe ya. Os. Iya. Os. Bajul Angom Os. Thank you. Salam karate. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Iya kabarnya Bang. Bang, saya mohon maaf ya Bang, sama Bang Zuma ya Bang. Iya. VT saya itu pakai suara Bang Zuma. Terus mantap kan? Iya mantap pakai itu, banyak bertambah follower saya Bang gitu. Alhamdulillah. Saya mau minta, saya dari Madura Bang. Oh siap. Oke.
Madura bang. Madura yang ada di Banyuwangi, ya sekarang ada di Banyuwangi saya gitu. Oh, itu. Iya. Saya sering ikuti bang, tapi Viti saya mau izin. Saya minta izin sama Bang Suma karena saya pakai suaranya Bang Suma tapi gambarnya saya bang gitu loh. Oh siap, mantap itu bang, mantap. Lanjutkan. Kan nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya peragakan itu bang gitu loh. Saya peragakan. Iya, cuman kalau bisa dikasih catatan, saksikan selengkapnya di channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kan gitu. Oke. Siap. Nanti kalau bikin lagi. Oke. Yang penting saya sudah izin. Kemarin saya naik Siap. ke ini bang, suruh minta nomor jenengan. Saya enggak dikasih. Di DM aja sudah, nanti pasti diangkat kalau Bang Suma live gitu. Siap. Oke bang, nggak apa-apa bang. Yang penting ada manfaatnya buat kita semua untuk agama ini. Ya itu apa namanya ya? Ya kan saya juga teman Bogis banyak bang. Gitu. Oke. Sip. Iya sip. Oke bang, salam satu darah. Oke, makasih saudaraku Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, silakan minta permintaan yang masih mau berdiskusi dengan kita. Ayo naik, mari diskusi biar makin cerdas. Naik, mari diskusi bahas tentang keyakinan. Maju kena, mundur pun kena, jadi bingung adanya. Ayo teman-teman, silakan, jangan sungkan, jangan segan. Mari kita berdiskusi. Ini penting. Yang penting jangan menghujat kayak tadi. Menghujat kayak tadi itu tidak mendatangkan hal yang positif. Itu jahat itu. Diskusi aja yang baik. Insya Allah kami akan melayani Anda dengan baik. Karena tujuan kami di sini adalah memberikan edukasi. Gitu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi jengol ya Gurunda. Mohon maaf Gurundaku. Saya lagi tadi itu buka komal, saya nggak lihat, nggak nyimak komal, nggak gitu. lihat ini, nggak lihat komal tapi dengerin gitu. Komal kecil soalnya dek. Komal kecil. Siap Terus, Gurunda. Gurunda satu mes Gurunda. Oke. Kelihatannya memang saudara-saudara kita dari sebelah ini udah mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri, mulai bingung, mulai bertanya-tanya apa betul yang disampaikan oleh si Suma ini. Waduh, jangan, enggak mungkin betul itu, enggak mungkin betul. Si Suma itu salah, penyesat. Itu sudah mulai main di logika sehat mereka, udah mulai berputar-putar di kepala. Bahaya ini, kok bahaya bisa bener. Kok runut kali, dibuka lagi. Wah, iya kok yang benar ya. Akhirnya mulai ini ceritanya mulai oleng gitu. Iya betul. Ada si Holong tuh Gurunda, katanya sering lihat Bang Juma katanya. Holong. Wah, tadi diskusi sama sesama Kristen, HKBP versus HKBP. Si Holong tadi, seru banget tadi. Apa yang mereka ceritakan deh? Apa yang mereka ributkan? Si Holong itu tanya, nanti yang datang kedua kali ke dunia itu Yesus yang mana? Karena Yesus ini kan gambarnya bule-bule ini beda-beda. Ada yang
ada yang janggutnya pirang, ada yang matanya belok, ada yang ini, yang mana? Bingung tuh si namanya Mawar Saragih. Yang kita tidak yang kita lihat ini adalah firman, perkataannya, ajarannya, bukan gambarnya. Tetapi kata si Holongnya pinter. Tetapi yang kalian banggakan, yang kalian pajang itu kan foto-foto bule. Sebetulnya yang mana? Yesus yang asli itu poinnya yang mana? Jangan sampai ketika dia turun ternyata negro terus ditolak. Ini bukan Yesus, Yesus bule. Nah, gitu. Itu kritis dia. Nah, makanya saya pakai foto Yesus bule ini, Yesus negro. Nanti kalau yang datang seperti yang di ini gimana katanya gitu. Salah orang berarti ya? Salah orang. Salah orang apa salah Tuhan sih? Bisa dua-duanya berarti. Iya. Iya kan gitu. Si Holong, wah, sampai tadi rame itu. Yesus ada yang matanya lentik, ada yang sudah tua, ada yang bulenya. Pokoknya kan bulenya bermacam-macam. Nah, nanti yang datang itu yang mana? Karena kalau Yesus Afrika seperti foto saya profil, kata dia gitu. Khawatirnya nanti yang datang, misalnya yang datang mirip saya nih, mirip yang foto saya, ditolak. Wah, rasis ini, hitam ini, nggak mau, bukan ini. Ternyata Yesus asli, gimana? Bingung dia. Oleng. Tapi kalau yang datang rame, kalau yang datang nanti rame gimana? Banyak kan? Iya, banyak. Gimana? Ada yang bertato pahanya, ada yang tertusuk paku kan? Waduh. Nah, gimana dong? Ada yang datang ke Ananias datang, yang datang ke Paulus datang, yang nampak ke Markus juga datang, yang di Pulau Patmos juga datang, yang datang kepada para murtadin itu pada datang semua. Gimana dong? Yang mana yang asli? Wah, bisa rame nanti ya. Makanya Ya, itulah ya, Masya Allah. Karena kalau misalnya orang-orang masing-masing mengklaim ini punyaku, yang lainnya juga mengatakan ini juga punya, akhirnya nanti masing-masing punya. Kan gitu. Betul. Iya kan? Kan Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Artinya kan ada banyak. Ada banyak. Terus yang turun yang mana? Guru yang turun yang mana? Terus yang turun yang mana nih? Wah, bingung. Ini kita anggap saja nih hari besok itu nanti Yesus turun, Nabi Isa. Nanti kalau orang Kristen misalnya, kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu mereka bilang turun, ternyata wajahnya enggak yang dipoto-foto, ditolak, itu pasti ya? Gimana Bang? Ditolak. Wah, atau mereka yang ditunjang. Makanya diusir nanti. Kan secara logika gini, alam bawah sadar mereka itu sudah Yesus ini loh fotonya. Iya. Yesus ganteng ini loh. Nanti pas datang mukanya mirip saya misalnya. Wah, ini mesti waduh, ini si Dadar ini mah, bukan Yesus. Wah, gimana itu kan? Wah, si Nandar ini SPBU katanya. Allah Akbar, ya masuk akal. Dari sini aja gagal ya Gurunda ya. Dari situ aja ya udah ketahuan. Kan Kristus mereka kan menyesatkan banyak orang. Kan banyak. Terus Kristus ini kan juga banyak kan, beda-beda kan di antara mereka ini. Itu dia masalahnya. Yang asli yang mana nanti? Yang asli yang mana ya? Ya mungkin potongannya kayak orang Timur Tengah lah pasti. Iya. Nggak mungkin bule. Pas datang bukan bule ditolak nanti berarti. Ya, karena beliau bukan peranakan kan? Atau peranakan? Iya, bukan peranakan. Bukan blasteran, bukan. Asli Semitik. Iya. Terus gimana dong nanti? Nah, itu dia makanya. Yang ada kita tonton pengusiran. Kalau Nabi kita kan ummati. Beliau bolak-balik kemudian ke neraka melihat masih ada nggak umatku di sini, diangkatnya masih ada nggak umatku. Kalau mereka nggak diusir, pembuat kejahatan kan gitu. Aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, kan beda kan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Bang, luar biasa. Tadi rame banget tadi. Tuh pinter banget si Holong tuh.
Tapi dia masih Kristen, cuma dia mengakui kalau Yesus bukan Tuhan. Si Holong itu mengakui kalau Yesus itu cuma anak Allah dan utusannya dan nabinya, bukan Tuhan. Dia masih percaya. Ingat ya. Nah, itu nanti Holong kalau ada ini naik aja ke Gurunda Juma ya. Tahu dia suka buka kamera juga kan? Nah, buka kamera, halak batak dia. Iya, udah perlihatkan itu foto juga, foto salibnya kan. Tapi ada berita duka dari dia. Apa katanya? Motornya, sepeda motornya itu kalau orang Sumatera bilangnya keretanya dia. Keretanya dia itu dicopot peleknya dua-duanya. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Terus di bannya itu ditulisin, kamu jadi muslim saja katanya gitu. Oh iya, karena memang kemarin itu pas live di tempatku dia ditelepon. Nah iya, kamu jadi muslim saja. Jadi bannya itu dipelek nih, ditulisin kamu jadi muslim aja. Jadi dicopot bannya itu. Kasihan ya. Waduh, jadi muslim aja kamu. Sampai dia berangkat kerja ke jalan kaki katanya. Karena peleknya nggak ada, yang ada cuma bannya doang. Jadi ada pesan apa ya, kayak surat kaleng gitu. Nggak tahu pelakunya. Dibilang kamu masuk Islam aja gitu. Nggak usah ngomongin Kristen, kamu masuk Islam aja. Kasihan. Berarti pada saat beliau itu live sama kita, orang-orang itu nonton. Nonton, karena ya siapa sih yang nggak kenal Bang Juma gitu kan? Iya. Kasihan dia Bang. Siapa Bangku? Takut ada oten yang udah kepanasan ini, kayaknya mau naik ke abang nih. Ada nggak? Belum ada deh, belum ada. Nampak kan kalau ada di sini ya? Ada nampak. Ada nggak nampak di situ Bang? Nggak ada. Tapi tamu nggak kelihatan deh ininya. Oh nggak tahu ya, nggak kelihatan ya. Siap. Di situ berapa Abang? 1,3 yang nonton. Alhamdulillah. Ya, ini akun keberapa ini? Ini akun baru ini, Bang Suma 02. Oh iya, teman-teman di follow ya, gurunda kita ya. Kenapa akun utamanya Bang? Oh, nggak tahu, bisa tapi nggak bisa naikin orang, nggak bisa. Itu biasanya pelanggaran ini, pelanggaran apa namanya itu? Pelanggaran partisipan yang naik. Oh gitu ya. Iya. Makanya saya kalau udah keras-keras banget, misalnya ada otennya menghujatnya terlalu brutal, saya turunkan. Soalnya sekarang pelanggaran TikTok itu mulai dari pelanggaran multi, pelanggaran rungkat sama sekali. Nah, sekarang bertahap. Oh gitu. Itu Bang. Iya, jadi kalau ada otennya terlalu brutal nggak usah dinaikin. Maksudnya turunin aja. Maksudnya kata-katanya kasar, bilang kebun binatang. Nah itu. Kejam kali Pak. Kejam kali dia. Iya, siap abangku. Atau abang kesini aja nggak apa-apa. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau di situ nggak ada oten, kesini aja. Iya, insyaallah. Iya. Buat teman-teman kalau mau menyimak gurunda kita silakan ya beralih, karena kami debatan muslim itu nggak ada rival. Kalau saya kemarin lihat Bang Juma yang nonton sampai 10.000 itu senangnya tiada tara. Wah, alhamdulillah gitu kan. Karena saya lihat juga kan ada tuh live terpopuler Gurunda Juma di seluruh Indonesia, itu urutannya 23, 24, 25, saya lihat itu seluruh Indonesia. Ada kan di atas kita, coba Bang lihat di atas kita itu kan ada live populer. Nah itu bisa dilihat itu urutan pertama siapa, urutan kedua siapa, ada itu. Iya. Nah, itu di atas sebelah kiri kita kan ada tanda love tuh, ada live populer. Itu bisa dilihat urutannya. Apa namanya itu? Live populer coba ya. Coba ada itu. Nah, kalau 10.000 penonton ke atas itu paling urutannya bisa, kalau sekarang saya 2.000 ya, ini kan 2.200. Itu nggak masuk. Nggak masuk soalnya di atas 100 gitu. Kalau penontonnya sampai 10.000, 18.000 itu masuk peringkat berapa gitu biasanya? Kalau saya di peringkat berapa lihatnya, Dek? Oke. Yang sekarang yang paling tinggi si Tony Chu, Rian Arifin. Kalau saya nggak masuk ini, nggak masuk urutan, masih karena di atas 100. Oh gitu. Iya. Oh, dia abang sekarang nggak ada Abang. Kalau kemarin ya? tuh
Kalau kemarin itu saya lihat 25, 24 gitu ya, seluruh Indonesia. Ya kan berubah-ubah tiap hari kan. Nah, ya. nih Yusuf PI urutan 34 penontonnya. Tuh 34. Kemarin Abang 23, 24 stagnan di situ. Ya, jadi saingan kan, saingan dengan lab-lab yang lain. Jadi ada 23 naik lagi ke 24, naik turun lagi ke 23. Kalau 23 berarti kan perangkatnya ini istilahnya nomor yang bagusnya. Maksudnya semakin urutan pertama siapa, urutan kedua rankingnya jadi 23. Itu kemarin saya lihat 23, 24, 25 gitu. Jadi naik turun. Masya Allah. Ya, siap abangku. Takutnya ada outer yang mau naik. Iya, buat teman-teman yang nonton di sini, kalau mau lihat Gurunda Juma sama aja ya. Kalau di sini Nandar udah biasa nih, pengen lihat Gurunda Juma boleh. Karena kami itu nggak rival. Kami saling support dalam doa. Kami saling support karena tujuan kita mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Yang belum follow Gurunda Juma silakan di follow ya. Siap abangku, makasih ya bang. Makasih dek, makasih. Yuk, lanjutkan perjuangan abangku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana? Kita teruskan. Kalau sudah naik tuh, sudah 1,5 tuh penontonnya. Berarti udah nggak dibatasin lagi kayaknya. Semoga aja ya. Selamat malam. Apa kabar? Malam juga. Boleh buka kameranya. Bentar ya. Iya. Hai. Lagi di luar. Ini lagi di luar, lagi ini tempat kerja. Mau nanya yang perkara kemarin Bang Juma. Ini udah pernah Kan jumpa? kemarin saya udah yang orang tuanya, bapak saya Muslim, mama saya Kristen itu loh. Kapan itu? Maunya yang kemarin kan saya minta di DM aja gitu loh Bang Juma. Ada kan? Teman-teman ingat nggak? Saya kok jadi lupa. Udah lama. Saya kan mau minta pendapatnya Bang Juma untuk kayak papa selalu ngasih apa sih masukan, mama juga, tapi saya juga bingung mau masuknya kemana. Gitu. Oh gitu. Sekarang ini agamanya apa? Ini ibarat dari. Kalau kemarin kan karena, mohon maaf ya, kemarin kan karena menghormatin papa, jadi ngikutnya papa. Cuman sekarang itu mau dapat pasangan itu dari sebelah, pengen nikah gitu. Sebelah itu maksudnya di seberang lautan atau? Oten. Oh oten. Iya. Oten. Sementara sekarang ini Muslim. Muslim tapi saya belum kayak sepenuhnya gitu loh, sholat ngaji juga nggak bisa. Oh. Nggak terlalu banyak belajar tentang itu karena saya masih mencari lah, belajar lah Bang Jumpa. Oh gitu ya. Iya. Coba aja deh gini. Kalau kita mencari apa nih? Mencari pasangan hidup, ya kan ya. Kalau kita mencari pasangan hidup itu kan kita pinginnya itu hidup di dunia sampai ke kehidupan berikutnya kan gitu. Benar kan? Jadi kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Tentu kita tidak ingin begitu meninggal, ya itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya kan gitu. Nah, saya belajar Bible ini itu sudah 18 tahunan saya belajar bergelut dengan Bible. Saya sampai hari ini belum menemukan ada data bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga.
di sini. Artinya ketika saya menemukan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, itu saya sangat bangga jadi seorang muslim. Kenapa saya sangat bangga? Karena di situ dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi orang-orang Islam itu ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, hidup di kehidupan berikutnya yaitu akhirat, mereka dikumpulkan kembali hidup berbahagia bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan juga cucu-cucunya. Di kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi kematian, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bukankah itu adalah kebahagiaan yang kita cari? Kalau kebahagiaan di dunia ini kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, ya paling lama 50 tahun, 60 tahun lah misalnya. Tapi setelah itu kita nggak ketemu lagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kita nggak jumpa lagi. Lalu buat apa kita hidup di sana kekal kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi? Percuma dong kita membina rumah tangga bahagia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, meninggal dunia nggak jumpa lagi. Buat apa? Ini saya tidak temukan di sini, tapi saya temukannya di sini. Al-Quran surah Ar-Ra'd. Jaminannya, jaminannya ya. Iya, jelas jaminan Al-Quran itu. Iya, jaminan Al-Quran itu jelas. Kada aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dikatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau di Bible, sekali lagi, kalau di Bible saya tidak pernah menemukan orang-orang Kristen disebut oleh Yesus mendapatkan jaminan keselamatan di sini. Hanya dikatakan orang yang percaya, tapi dikatakan Kristen enggak. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, tidak pernah dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mendapatkan jaminan di kitabnya mereka. Itu enggak ada. Tapi kalau di sini banyak. Jaminan orang-orang Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun At-Taqabun ayat 9. Ini jaminannya. Jadi Islam kitab sucinya menjamin umatnya untuk surga, kekal di dalam. Kalau ini nggak ada, di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada itu tidak ada. Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen itu akan selamat. Yang ada dikatakan hanya orang yang percaya saja, percaya. Tapi kata mama saya, Yesus itu menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, Nabi Muhammad menghapus dosa. Kalau Yesus menebus dosa gini, Yesus menebus. Pertanyaannya, Yesus menebus kepada siapa? Yesus menebus kepada siapa? Misalnya gini, misalnya saya Yesus, adik ini punya utang di Pegadaian. Saya Yesus datang menebus. Kemana saya harus menebusnya? Kalau utang kepada Pegadaian kan? Nah, sekarang kalau dosa yang ditebus kemana perginya? Saya harus tebus dosa. Adik ini punya dosa, saya datang menebus dosa itu. Kemana saya pergi? Dosa itu tempatnya di mana? Manusia itu sendiri. Bukan. Dosa itu kalau kita lakukan, kita tebus di mana? Di neraka atau di surga? Di neraka. Berarti Yesus menebus ke neraka. Nah, itulah dia. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya, wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang-orang kafir itu sebenarnya menyembah iblis. Ya, iblis tempatnya neraka dong.
Kan kalau ada ini punya utang, saya datang saya datang menebus, ya saya harus ke Pegadaian dong menebus utang itu. Dosa tempatnya di neraka. Kalau ada yang menebus dosanya orang, ya ke neraka dong. Sedangkan Nabi Muhammad wa yuzakkihim, Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2, beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia, bukan menebus, tetapi menghapus kemudian kejahiliaan, menghapus dosa-dosa. Di sini nggak ada jaminan yang disebutkan aku Yesus menjamin orang yang beragama Kristen, itu nggak ada. Padahal Yesus berkata, beneran ada nggak sih Bang? Yesus. Nabi Isa berarti ya kan? Jadi gini. Itu ceritanya sama ya? Jadi gini. Satu manusia turun ke bumi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada orang Indonesia. Isa, oknum ini, manusia ini turun di tengah-tengah kaum Israel. Orang Israel menyebutnya Yosua Hamasia. Orang Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Jadi satu manusia yang memiliki 3 cerita masing-masing. Bedanya Islam dengan Kristen, Islam memuliakan oknum yang datang di tengah Bani Israel tersebut. Sedangkan di Kristen mengatakan dia ditampar, dia diludahi, dia diseret, dia ditonjok, dia dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian dia ditombak, kemudian digantung, kemudian dia dikutuk, lalu dia dikubur, dia dibunuh. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita umat Islam lah yang memuliakan oknum tersebut. Sementara mereka mengatakan dosa-dosa kami itu diambil sama Yesus. Berarti semua dosa manusia diambil sama Yesus, ditangguhkan ke Yesus. Yesus kemudian yang menanggungnya. Mulia ndak itu kalau semua dosa manusia itu diambil sama oknum tersebut? Ndak mulia, itu penghinaan. Misalnya adek ini menanggung dosa saya. Saya baru membunuh orang. Dosa saya membunuh ini diambil oleh adik. Adik mau? Ya, nggak mau. Yesus mau nggak? Ya enggak lah. Karena ajaran menebus dosa dengan cara membunuh, ya itu tidak ada diajarkan kemudian oleh Tuhan. Baik di kitabnya Yahudi itu nggak ada. Bagaimana ceritanya? Adik punya anak kan? Anak itu Anda sangat sayang. Tiba-tiba tetangga Anda ribut, banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggaran, bla 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 bla. Anda ingin menyelamatkan orang-orang tersebut, bisa Anda menyelamatkan, bisa Anda selamatkan karena Anda punya kuasa. Tapi Anda mengambil cara untuk menyelamatkan dia dengan cara membunuh anak Anda. Bisa nggak begitu? Enggak. Nggak masuk akal, bukan? Anda ingin menyelamatkan tetangga Anda melakukan dosa, Anda ingin menyelamatkan dia, tapi yang Anda bunuh anak Anda, gimana itu? Katanya ajaran kasih, kok bunuh? Tapi kata ibu bilang itu memang tugas dia untuk menebus dosa kita. Iya, itu maunya orang-orang Kristen. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia?
Kenapa, Bang? Maaf. Di kitabnya Yahudi ada nggak perintah menebus dosa atau mengajarkan menebus dosa, menghapus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Aku udah baca sih perjanjian lama. Nggak ada kan? Lalu dari mana ide ini? Banyak perubahan sih dari perjanjian lama itu. Nah, itu pintar. Terus kenapa harus milih laki-laki yang beda keyakinan? Dia dari apologet sebelah juga, Bang. Banyak sih ilmu dari dia juga sih. Biasanya dia sama mereka Edis TV ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak pernah masuk komal mereka sih, nggak pernah. Bagusnya suruh diskusi dengan Bang Zuma kalau gitu. Nanti Siti yang nonton. Udah aku suruh, katanya nggak mau katanya gitu. Iya. Nggak mau. Harusnya suruh ke Bang Zuma ngobrol-ngobrol biasa bertiga kita. Tapi ingat ya, di agama sebelah itu memang punya misi. Mereka punya misi menjadikan seluruh bangsa menjadi sesuai dengan agama mereka. Di dalam kitabnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi memang mereka itu punya misi untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk ke agama mereka. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi memang mereka punya misi untuk mendekati umat-umat Islam supaya bisa, ya salah satunya dipacari supaya bisa pindah dari keyakinannya. Saya juga dulu pernah punya staf saya itu rajin sholat. Mungkin beliau nonton. Rajin sholat, saya biasa jadi imamnya. Anaknya pendiam. Pokoknya dia tepat waktu ibadah. Tapi ada seorang dari seberang, karena punya jabatan di kantor, dia jadi pimpinan waktu itu. Digoda, didekati, diambil hatinya, akhirnya murtad. Karena memang itu adalah sebuah kemenangan bagi mereka kalau mereka mampu mengambil, menurut mereka kita ini adalah domba sesat. Jadi karena kita adalah domba, maka kita harus disesat karena kita sesat katanya, maka kita harus diluruskan. Padahal yang disebut domba itu hanya orang Yahudi. Orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai seluruh dunia gitu. Bukan, domba itu hanya Israel. Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, hanya dari 12 suku Bani Israel saja. Di luar daripada Bani Yakub, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi itu disebut serigala. Jadi sebenarnya mereka bukan domba, karena mereka bukan Bani Yakub. Kalau Bani Yakub itu disebut domba, dan kalau domba nggak mungkin makan babi. Domba itu makannya rumput. Kalau makan babi itu serigala namanya. Orang Yahudi sampai hari ini nggak makan babi. Orang Yahudi sampai hari ini bersunat. Orang Yahudi sampai hari ini Tuhannya satu, Elohim. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya itu hari Sabtu. Yahudi sampai hari ini bersunat. Yahudi sampai hari ini kalau mereka habis bersama istrinya, mereka mandi junub. Orang Yahudi sampai hari ini mereka masuk rumah ibadah, lepaskan alas kaki. Mereka mau ibadah, mereka wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu perjanjian lama ya, Bang? Iya. Musa ya? Iya, itu ajarannya Yesus. Sedangkan mereka ngaku-ngaku tapi mereka tidak menjalankan ajaran Yesus. Cari aja, banyak yang Islam kok, banyak Islam ganteng, tajir, penyayang. Bukan kayak gini ya, Bang. Nama juga orang tua yang berbeda ya. Terkadang saya tuh bingung harus ini atau ini gitu. Mama maksa ke sini, bapak ya begini. Ya dari hati sih masih belajar, tapi ya gimana ya, dapat calon juga pas kebetulan sama seiman kayak mama.
gitu. Tapi sambil mencari juga kata papa, sambil belajar. Ya, carilah yang seiman dengan Dari- papa. Banyak yang ganteng, banyak yang tajir juga, yang baik, penyayang. Apalagi kalau nikah sama yang sekeyakinan sama papa kan bukan cuma di dunia aja, mati surga, masih bersama di surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba nanti tanya calonnya deh, Abang, kalau kita sudah mati nanti, ada nggak kita masih bersama-sama di surga? Kalau Katanya ada, enggak. nah itu dia. Terus untuk apa? Katanya ketika mati tapi kita pasti masuk surga, terus kita kayak nyanyi-nyanyi kayak mana sih, kayak puji-pujian gitu buat Ya, Tuhan. cobalah adek ini lakukan satu hari memuji aja terus. Bisa nggak? Menari dan memuji dalam satu hari, jangan lakukannya. Bisa? Iya. Bisa nggak menyanyi dan menari dalam sehari full? Bisa? Enggak. Nah, itu dilakukan di sana di surganya mereka dalam kehidupan kekal. Cobalah memuji dalam dalam 1 tahun aja. Kok jauh kali 1 tahun? 1 jam aja. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu 1 jam. Kalau nggak pingsan. Ini mau dilakukan dalam kehidupan kekal. Waduh, parah. Itu mah bukan surga, itu siksaan. Kalau di Islam hidup seperti yang sekarang ini, berkumpul, bahagia bersama. Cuman di surganya Islam itu nggak ada lagi marah, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati. Itu di surganya Islam. Yang ada cuman kenikmatan, yang ada cuman kebahagiaan bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita masuk ke surga terus kodrat kemanusiaan kita hilang, itu surga atau neraka sih? Misalnya kayak sekarang nih, lapar kita bisa makan, haus kita bisa minum, kita bisa bahagia sama keluarga, bersenda gurau sama mereka. Nah kalau di sana nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak ada lagi keluarga. Jadi kita mau ngapain di sana? Kita mau ngapain? Iya, puji-pujian katanya gitu sih. Ya coba suruh dia memuji satu hari. Bisa nggak? Pasti dia berontak jadi setan nanti dia di sana. Karena dalam konsep agama dia, yang menjadi setan itu adalah malaikat yang berontak. Nah, kalau malaikat yang tidak pernah merasakan hidup nikmat seperti manusia aja berontak, bagaimana dia yang pernah merasakan duren, pernah merasakan ikan kakap, pernah merasakan segala sesuatu? Mau nanya Bang. Iya. Kalau dia kan pernah kasih ini kan, menurut Islam kan kalau malaikat itu ada yang jahat nggak sih Bang? Kenapa di mereka kok ada? Bukannya malaikat itu makhluk? Malaikat Ini itu ya? nggak ada yang jahat. Tapi di mereka kenapa ada Lucifer Bang? Ya itulah. Kemudian saya juga pernah pertanyakan itu, kenapa ada malaikat jadi jahat? Tapi di Islam nggak ada Bang? Nggak ada malaikat. Maksudnya nggak ada malaikat yang membantah perintah Tuhan. Nggak ada. Malaikat bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Malaikat ya, itu nggak ada. Nah di surganya Kristen nanti itu ada perang. Di sana ada perang naga lagi. Kira-kira kalau ada ini di sana lagi Perang naga? Mana Bang? Tanya aja coba. Bang Suma bilang di dalam agama Kristen itu ada perang naga. Apa betul itu? Ada perang naga di sana? Karena Bang Sumanya mengatakan bahwa di surga kita ada nanti, di surga Kristen itu ada perang naga. Coba aja tanya. Apakah betul? Dalam surga gitu? Dalam surga. Wahyu berapa itu? Kitab Wahyu 12 nomor 7. Coba nanti tanya. Itu ada dia di bawah Bang. Suruh naik sini. Grasiar itu. Suruh naik. Ngapain coba? Kamu diajak jadi dia, tapi setelah kematian nggak jumpa lagi. Buat apa? Buat apa membina sebuah rumah tangga tapi di surga nggak sama-sama?
Malah di sana cuman memuji terus. Cobalah gini terus 1 hari. 1 hari aja gini. Itu bukan surga mah, itu siksaan menurutku ya. Siksaan. Iya dong. Udah. Haleluya. Kan memuji kan? Kan itu memuji kan? Dan hidup kekal di sana memuji dan menari. Coba adik ini menari, coba berdiri menari. Lakukan 1 jam. Gak ada yang menari, Bang. Ada, mereka mengatakan, pernah saya bertanya, apa yang kalian lakukan? Memuji dan menari. Memuji, katanya memuji aja sih, tapi kalau nggak salah ya. Cobalah perhatikan dulu itu. Gimana itu? Memuji dan menari. Coba. Bagaimana ceritanya tuh kalau di surga memuji menari? Aduh, kayaknya dia marah deh, Bang. Aku turun dulu ya. Di WA. Iya, suruh diskusi, bilang kalau mau belajar sama Bang Suma silakan. Yang ada yang bagus adalah beliau ajak masuk ke kita, ke Islam, ikut papa gitu. Alasannya apa? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampaikan, kalau kamu ikut sama aku, kita masih tetap sama-sama. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Kalau kamu masih sama, kalau kamu ikut aku, nanti kita lanjut di surga. Kalau aku ikut kamu, setelah kita dipisahkan oleh maut, kita tidak jumpa lagi. Kamu mau nggak di kehidupan berikutnya kita masih sama-sama? Mau? Ya udah, kalau begitu di Islam. Karena kalau nanti di tempatmu, ya saya tidak mau cuman menari aja dan memuji-muji, ngapain? Saya mau di surga nanti aku masih bisa bersandar di pundakmu. Itu yang mantap. Wah, ya kan? Benar nggak? Bagaimana ceritanya? Kita sehidup semati, begitu kita mati tidak jumpa lagi sama dia. Dia enak nikah lagi. Iya kan? Yang kita Maksudnya nikah lagi? Kalau misalnya ada ini yang duluan meninggal kan tidak jumpa lagi toh. Dia masih menikah, masih sempat nikah. Berupa manusia itu konsep pemahaman orang kafir, Pak. Kitab Anda yang menjelaskan. Itu kita nggak bisa terima. Kalau gitu berarti Anda setuju. Sebentar. Kalau gitu berarti Anda setuju dengan konsep dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Saya bilang dari tadi, saya bilang ini kontradiksi sebenarnya. Loh, enggak. Jadi Anda setuju apa nggak setuju ini? Iya, kalau ini kan pemahaman dari pada orang-orang waktu itu melihat Barnabas dan Saulus itu dan Paulus itu melakukan mujizat kan. Iya Pak, sehingga ada konsep pemahaman dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Dalam konsep Tritunggalnya kita. Kenapa kamu bawa konsep Allah itu? Saya nggak masuk Pak, saya nggak masuk ke situ. Panjang-panjang, balik aja ke ya ini kembali balik. ke konsep alam. Ini kitab Anda mencatat, yang dikatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Berdasarkan kitab Anda menjelaskan ini konsep kafir. Anda setuju nggak? Itu pandangan aja ini. Ini cuma pandangan orang kan? Itu enggak, iya Anda setuju nggak ini? Anda setuju nggak? Ya nggak setuju lah. Kalau nggak setuju berarti Anda seiman dengan orang kafir ini. Memang mereka konsepnya dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Saya kan nggak setuju dengan tulisan itu, gimana? Lah, iya nggak setuju kan? Dengan isi dalam tulisan ini Anda nggak setuju? Ini kan hasil dari pikiran manusia untuk dia tulis di situ, dia tuangkan dengan iya, apa tadi? Iya Pak, konsep dengan dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir menurut penjelasan kitab Anda. Anda setuju nggak? Saya membantu jiwa baru Ustaz. Langsung aja dengan Pak Gren ini. Saya nggak bisa. Dia mau coba masukkan ini untuk supaya mitologi kita itu bisa dikorelasikan dengan Tuhan yang kita sembah yang jadi manusia, kan aneh. Kan saya kan bilang beda tadi Ustaz, Pak. Izin saya bantu jiwa baru untuk menjelaskan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah
merujuk kepada Yahweh atau Allah yang sejati. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani ada artikel o atau ton. Yohanes 1 nomor 1 kan belum ada Yesus, Pak. Kita jangan ke situ lagi. Ya, Ini tanggapi yang tadi ini, kan Pak. Jiwa Baru bilang Pak Ustadz kan merujuk kepada dewa-dewa. Betul, di dalam Alkitab itu ada teos yang dirujuk kepada dewa-dewa, tapi ada teos yang Allah sejati. Di Yohanes 1 ayat 1 ini merujuk kepada, dalam bahasa Yunani, merujuk kepada Allah yang sejati, bukan ke dewa-dewa. Itu salah. Nah, saya nggak ke situ, Pak. Nggak ke situ. Ini yang saya lihat. Bukan, Pak. Gini, Karena saya teman salah paham kayaknya ini ya. Saya salah jelasin supaya Ustadz paham maksud jiwa baru itu benar. Gini loh. Jadi maksud jiwa baru Allah dalam orang Kristen itu bukan dewa-dewa, itu betul. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 yang tadi Ustadz bilang dari awal itu bahwa loh, kalau begitu teos di sini sama dong dengan dewa-dewa. Enggak sama. Yang dimaksud dalam Yohanes 1 itu ada definite artikelnya, o atau ton dalam bahasa Yunani, merujuk kepada definite Allah, bukan dewa-dewa. Kan begitu. Silakan. Jadi apa yang dibilang jiwa baru? Saya nggak ke situ, Pak. Nggak ke situ, Pak. Silakan lanjut jiwa baru. Maksudnya gini loh, kalau masalah tentang kata dewa di sini, ini dalam bahasa Yunaninya juga theos, gitu loh, Pak. Tapi berbeda theos tanpa o dan ton dengan theos saja. Apa yang Ustadz sebutkan itu, yang Ustadz sebutkan dewa-dewa dalam bahasa Yunani itu tanpa o atau ton, merujuk kepada sifat Allah, merujuk kepada kebaikan Allah. Tapi kalau ada ton theos, maka itu kepada berarti Allah contoh gini, Pak. Saya paham. Itu kalau bahasa Indonesianya, misal ada dewa-dewa, ada sang dewa. Itu kayak gitu loh, Pak. Itu saya paham, tapi nggak perlu jelasin itu lagi lah. Saya rasa kayak gitu, itu nggak perlu diperpanjang. Saya tidak mempolemikan kata itunya kok. Saya nggak kayak gitu. Ini konsep pemahamannya, Pak. Pertama, tolong ya, jangan digeser poin yang saya angkat di sini. Tadi saya di awal bergabung mendengar penjelasan dari teman Kristen bangga dengan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kan gitu. Oke, silakan saya simpen. Nah, saya coba ngambil satu pandangan dalam penjelasan orang Yahudi dan juga pernyataan Yesus, di mana yang namanya manusia itu pasti bukan Tuhan. Ketika dikatakan Tuhan atau manusia mendapat gelar Tuhan, itu bukan berarti Tuhan yang sesungguhnya, bukan. Tapi manusia itu mendapat mandat dari Tuhan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Itu pertama. Kedua dengerin ya di sini ya. Nah, kedua, ada dalam kitab Anda mencatat kisah tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu ada. Kalau dalam bahasa Yunaninya sama-sama menggunakan kata theos gitu loh. Kata jamak. Itu kan memang sebuah gelar, Pak. Sama-sama menggunakan theos, tapi theos itu iya, itu gelar kata jamak, Pak. Saya nggak pakai definite artikel maksudnya yang dia itu khusus. Bukan, saya paham di situ, Pak. Di situ, paham saya di situ. Theos, tapi contoh Tuhan dengan sang Tuhan gitu loh. Itu maksudnya, Pak. Saya nggak ke situ, Pak, pemahamannya. Tapi intinya adalah maksud dipahami theos itu kan sang pencipta atau siapalah yang dipahami, ada dalam perspektif tadi orang Yunani menggunakan dialek Likaunia. Itu dalam bahasa Yunani mereka mengatakan sudah terbiasa dalam pemahaman mereka itu theos atau dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu sudah ada dalam pemahaman orang Yunani. Jadi dalam pemahaman orang Yunani, ketika ada manusia bisa melakukan keajaiban, melakukan mujizat, makanya dicontohkan ada Zeus, ada Hercules, ada Hermes yang bisa melakukan kehebatan dalam bentuk manusia, itu mereka katakan Tuhan atau theos turun ke bumi dalam rupa manusia, gitu loh. Itu dalam pemahaman orang Yunani. Paham nggak poinnya di sini, teman-teman Kristen? Ya, lanjut. Nah, jadi konsep ini nih saya ulang lagi ya, nih. Makanya dikatakan konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia berdasarkan kitab Anda menjelaskan gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir. Kan gitu.
Ya, tapi bukan berarti itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Itu Ya catatannya. enggak dong, kan Kristen kan bukan Hermes, bukan Zeus. Itu tidak dipercaya oleh orang Kristen, konsepnya beda. Kalau nggak dipercaya kenapa kamu bawa Tidak dipercaya Ustaz. Ustaz, jangan menyamakan cara pandang. Siapa yang orang menyamakan? Yunani Ini nggak dengan orang paham, nggak Kristen. paham ini. Beda, beda Ustaz. Saya bilang beda. Ini konsepnya orang Yunani. Konsepnya orang Yunani, mereka mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia ketika ada manusia melakukan keajaiban atau mukjizat. Itu konsepnya orang Yunani. Kalau Saya jelasin. konsepnya orang Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia bernama Yesus. Ketika dia hidup, dia melakukan mukjizat. Kan gitu. Beda kan, Pak? Saya tidak menyamakan kok. Saya jelasin ya. Bagi orang Enggak, Yunani saya ada katakan dua saya dewa. menyamakan atau tidak? Enggak, nanti Ustadz akan mengarahkan ke situ. Makanya jiwa baru tadi Nah, bilang nggak bagi sama, yang gitu. waras tahu itu sama konsepnya. Enggak, Tapi gini, Anda gini. berusaha menolak. Bukan, Makanya bukan. saya berkali-kali katakan saya tidak menyamakan. Tapi Bukan tetap gini. Anda punya akal sehat, punya Bukan. nurani. Justru saya Bahwa itu jelasin tidak sebenarnya samanya konsepnya gimana, Ustaz. sama gitu. Saya jelasin tidak sama Ustadz. Bagi orang Yunani, dewa-dewa itu adalah theos jamak. Tetapi bagi orang Kristen, theos tapi bagi orang Kristen, kenapa ini? Bagi orang Kristen, theos itu nggak jamak. Khususnya Yohanes 1 ayat 1 tidak jamak. Sehingga tidak bisa disamakan dengan cara pandang orang Yunani, dewa-dewa Elohim yang jamak itu. Di awal saya sudah kasih tahu itu. Tidak sama gitu, Ustadz. Beda Dia pemahamannya. bisa nangkap, dia terus aja artikan masih begitu. Iya, makanya gini Pak, Anda setuju konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep kafir? Anda setuju nggak kita Anda menjelaskan? Gini loh, Alkitab ditulis dalam konteks budaya. Jawab dulu Pak, jawab dulu. Ya gini, konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang melakukan mukjizat itu konsep kafir menurut kitab Anda. Anda setuju nggak? Ini konsep kaum pagan. Oke, saya jelasin ya. Iya, kafir. Tapi Di sini jangan disebutnya kemudian Anda kafir, menyamakan Pak. dengan Yohanes 1 ayat 1. Beda, gitu loh. Loh, Anda salah logika. Pak, saya tanya konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Menurut kitab Anda di sini jelaskan ini konsep kafir. Anda setuju nggak? Nah, setuju. The problem is, masalahnya di mana? Masalahnya Setuju di mana? ya? Ya, masalahnya di mana? Ustaz? Jadi kalau ada yang orang mengusung konsep imannya Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep kafir atau pagan kan gitu. Bahasa beda. Bahasa Yunani sudah sangat beda. NRK and Hologos Protestantes beda, tidak merujuk kepada dewa-dewa orang Yunani, Ustadz. Itu ya masalahnya. Yang tadi jiwa baru jelasin beda-beda, Ustadz nggak paham gitu loh. Dalam bahasa Yunani Ya beda. Kan saya udah bilang beda, tapi kenapa Anda kepanasan? Lah, karena Ustadz menyamakan Theos di dalam 1 Yohanes itu adalah dewa-dewa. Enggak. Siapa yang bilang? Gitu loh. Itu adalah Allah sejati. Yang akan mengatakan sama itu bagi orang yang tidak pakai doktrin. Saya paham Anda orang Kristen nggak mungkin mengatakan sama. Ya, makanya saya dari tadi bilang ini beda. Tapi bagi orang yang punya nurani akal sehat, itu konsepnya sama. Konsep yang diusungnya, Dari gramatikalnya saja ruhnya, sudah beda. Dari gramatikal pemahamannya, saja sudah beda. doktrin yang diambilnya itu sama gitu loh Pak. Lah problemnya apa? Problemnya di mana? Apakah sama berarti ajarannya sama? Problemnya di mana? Beda, Paulus Pak. sedang menjelaskan tentang cara hidup orang-orang pagan itu kenapa? Kemudian meluruskan ajaran Kristen itu kenapa? Anda sekarang setuju ya? Anda sekarang setuju ya? Iya, terus masalahnya di mana? Iya, enggak sebentar. Anda sekarang setuju bahwa Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir atau pagan? Anda setuju? Gini loh, Tuhan memakai cara pandang itu untuk berbicara. Ragu lagi dia. Loh, Ustadz sebentar Ustadz, tadi yang dibilang Saya jiwa baru tanya itu makanya betul. Anda setuju nggak konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir atau pagan? Nah, kalau pagan, terus problemnya apa? Ya, kalau ada konsep seperti itu berarti konsep pagan, Pak. Berarti Kristen pagan gitu. Ya kalau Anda sadar? Loh, justru saya jelaskan NRK and Hologos ada. Nah, dari tadi Anda Nggak, saya tanya, dalam iman Anda katakan nggak dari tadi Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia? Betul. Nah, ya sudah sama. Bukan berarti itu berarti pandangan pagan. Dah, Saya bisa tunjukkan ayat Al-Quran yang menunjukkan
cara orang mendapatkan wahyu dengan tradisi pagan. Orang mendapat tradisi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hanya dengan satu hal, Ustaz. Jadi apa yang dibilang oleh Gio Anda Baru? kan membatasi Tuhan, gimana sih? Kan Tuhan turun ke Anda yang bumi dalam membatasi rupa manusia. Loh, Allah yang menjadi manusia tidak kita batasi. Memang dia mau jadi manusia. Itu konsep sama nggak dengan tadi pagan Yunani? Nah ini loh. Gini. Berarti Ustadz mau bilang bahwa agama Kristen adalah agama pagan, gitu. Lah, Anda pernah nggak baca sejarah Trinitas? Oh, saya baca, Ustadz. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. itu konsep yang diusung dari mana itu? Nah, gini, kalau kita bicara tentang Trinitas, ya, ada satu buku Mystical of apa itu ya. Saya lupa bukunya itu yang dipakai oleh apologet Kristen ya. Saya coba cari bukunya. Buku itu sudah dibantah. Dia sedang mengkritik ya. Dia sedang mengkritik cara pandang orang Katolik terhadap Bunda Maria kemudian sebagainya. Kemudian dia membuat kesimpulan bahwa itu berasal dari pagan. Ternyata referensi yang Ustadz punya dan buku itu juga salah. Di tahun 1995 dia membantah bukunya dalam kalau Genesis apa. Saya tahu referensi Ustadz dari mana. Dia telah membantah itu. Ustadz. Apa yang dia konsep Trinitas pertama kali dikenalkan oleh siapa? Gini. Saya mau bilang dulu. Ini sejarahnya loh. Konsep Trinitas pertama kali dikenalkan oleh siapa? Saya mau tanya dulu, Ustaz. Tadi diskusikan Yohanes 1 ayat 1. Kita mau memperjelas. Anda kan tadi katanya mau membantah dengan konsep pagan. Ya kita masuk dong berarti jadinya. Gini. Jangan melompat dulu, Ustaz. Ya udah kalau gitu kembali ke poin yang tadi. Dalam sebentar. Mohon maaf, kembali ke poin tadi biar kelar kita. Dalam konsep iman Kristen, mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, betul nggak? Betul. Dalam konsep pagan Yunani mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, benar nggak? Ya, betul. Nah, terus masalahnya menurut Anda itu sama atau beda? Gini loh. Sama dalam kata-kata, pemahamannya beda sama. Terlalu prematur kalau bilang hanya sama dengan kata-kata. Pemahaman iman antara orang yang mengaku tentang itu dengan kekristenan itu beda. Makanya Jiwa Baru bilang beda. Jangan lari kemana. Betul. Kita jelasin dulu nih. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. En arche en hologos. Ada definite artikel yang namanya hotheos atau tonteos. Tonteos itu hanya merujuk kepada Allah, tidak merujuk kepada dewa-dewa. Jelas sekali bahwa bukan dewa-dewa yang tahu, Pak. Udah tahu itu Yohanes 14 itu jadi manusia. Ngapain ke Yohanes 1 terus sih? Aduh. Ya, dia menjadi manusia. Allah itulah yang menjadi manusia gitu. Kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya Theos. Iya, Theos jadi manusia. Bukan Theos, tonteos. Ada definite artikel ton di situ. Yang membedakan dengan dewa-dewa. Iya. Ya Theos itu. Kalau Ustadz sudah mengaku, ya selesai. Allah yang menjadi manusia, Ustadz gitu. Theos, jangan Allah Pak. Theos telah menjadi manusia kan? Jangan melupakan tonteos dalam gramatikal. Silahkan. Sang Theos, sang dewa, sang Tuhan. Jangan dilupakan. Selesai. Bahwa Allah menjadi manusia. Apalagi yang dibilang? Iya, dewa menjadi manusia. Bukan dewa-dewa. Dewa itu Theos saja, tidak definite artikel. Nih saya buka ya. Ada dalam kamus nih. Ini Bapak tolong sebentar. Ini jadinya makin panjang saya. Oke. Saya buka ada bentar ya, saya buka ya. Ini lanjut dalam dulu, bahasa Jiwa Baru. Lanjut dulu, Jiwa. Aku minum dulu, makan dulu. Iya, boleh. Jiwa Baru tolong Anda yang menanggung beban. Saya buka kampusnya bentar, saya buka berangkas dulu ya. Saya buka berangkas. Sebentar. Itu datang ke dunia kan untuk bersenang-senang, untuk membalas dendam. Kan dewa-dewa pagan itu datang untuk penyawaran itu sementara dia kan. Tidak benar-benar menjadi esensi. Silahkan nanti manusia. Konsep dia ngapa-ngapain itu silahkan. Ingat, mereka tidak menyamar sebagai manusia asli, itu tidak ada seperti itu. Mereka kan kembali. Tetapi kalau Yesus kan dia benar-benar menjadi manusia, sepenuhnya menjadi manusia. Benar-benar dia hipostatik daripada Allah. Sementara dewa yang dia maksudkan ini kan bisa jadi ini cuman perumpamaan aja. Orang Yunani melihat seperti itu. Tapi bukan berarti sama. Dia mau coba korelasikan antara inkarnasi Yesus dengan inkarnasi dewa pagan. Ini kan sudah salah jauh. Kita nggak
Betul, mungkin dia pikir ya ada dewa yang datang ke dunia dari apa turun ke dunia. Itu mitos kan, itu mitologi juga kan. Ya itu sudah dipahami dalam bahasa Likonia. Ya, tapi tujuan mereka ke dunia beda dengan tujuan dengan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Ya manusia. iyalah, nanti kalau sama persis terlalu kelihatan ngadopsinya, Pak. Nih, Istilah aja kalau misalnya ini istilah kamus, sama, nih, ini bisa kamus pakai Bible istilahnya, Study kenapa? Bible Study Tools ya. Ini kamus Kalau nih. kamu menyamakan istilah kedatangan mereka ke dunia itu dengan kedatangan Yesus, Loh. ya kenapa? Masalahnya di mana sih? Ya dari tadi Apakah makanya kita nggak mau salah? jujur, makanya. Nggak masalah sebenarnya, tapi kedatangan mereka ke dunia itu beda. Pak, udah. Ini yang kamu saya baca ini Bible Study Tools ya. Di sini dikatakan ada kata theos kan ya. Nah, theos ini dalam konsep trinitas. Ini Bible Study ya. Ada tonnya nggak, nih. Ustaz? Tekankan ada ton, definite artikelnya nggak di situ. Iya tahu. Ini baca dulu Pak, baca ini. Ini kita translate ke bahasa Indonesia ya. Kita baca nih ya. Nih. Nanti di sini dikatakan ini konsep trinitas loh ya. Ini trinitas ya. Nanti ada masuk konsep trinitas nih. Ada ada God the Father, ada Christ, ada Holy Spirit. Kita buka aja nih. Ya. Oke. Dia ke bahasa Indonesia. Nih. Bagian nih kata theos ya. Nih, kegunaan kata. Di sini dikatakan apa ini? Kata theos ini. Theos ya. Di sini apa? Definisi theos, penggunaan kata nas total ada 13-14. Dewa atau dewi. Nama umum dewa atau dewi, keilahian trinitas. Ustaz. Tuhan Nggak pakai ton Bapa, theos. ada Kristus, ada Roh Kudus. Definitif artikelnya nggak ada. Kok bisa Iya, itu nanti kepada yang khusus. Theos itu artinya dewa. Lanjut. Nanti kalau pakai definite artikel tinggal disebut sang dewa. Ribet kali, bah. Itu kan bukan proper name itu. Ini kan generic name ini, nama yang umum. Ini konsep trinitas, ini Bible Study. Nah, nanti di sini ada 3 Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia dikatakan sebagai dewa atau dewi. Jadi memang masih kata umum. Nah, saya kembali ke poin yang tadi, ya, ke poin yang tadi. Teman-teman Kristen, saya juga udah bilang kok ya. Memang tidak nggak ada masalah sih kamu bawa kita ke sana. Tapi kita artinya dia yang kita percaya dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah terlalu jauh kalau kamu kombinasikan dengan teos yang kamu maksudkan tadi itu. Loh, Itu cuma kenapa jiwa baru ngomong coba saya terlalu jauh? sama jiwa baru dulu ya Pak Grand, mohon maaf ya, sama jiwa. Saya ingat loh Pak ya, yang saya pertahankan omongan saya itu bukan saya orang ngeyel ya, tapi maksudnya tolong teman Kristennya jangan salah paham dengan materi yang saya angkat. Tolong, itu pertama. Kedua, saya tidak memelintir data. Kan gitu. Nah, baik. Saya pun dari tadi semuanya referensinya pakai data. Gini loh Pak, dalam Pak Jiwa Baru, data kamu itu data yang masih nggak bisa juga diterima semuanya orang gitu. Itu kan cuman pendapat sebagian orang. mana data saya yang tidak bisa diterima? Anda Kristen aja nolak, apalagi kami yang Muslim kalau gitu nanti. Anda yang Kristen aja nolak kitab Anda, apalagi kami nanti. Nggak bisa, semua itu bisa jadi referensi untuk membenarkan pendapat kamu, asumsi kamu juga. Gini Pak, bisa. ya oke, pelan-pelan ya. Ini kesimpulannya biar kita tuntas. Gini, dalam konsep iman Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul atau benar? Konsep iman Kristen. Ya. Oke. Dalam konsep pagan Yunani, kafir Yunani, mereka mengatakan Tuhan turun ke manusia. Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul nggak? Tuhan turun ke dunia dalam bentuk manusia. Dengan wujud manusia. Ya, itu konsep pagan Yunani, kan gitu. Contohnya dewa Zeus dan dewa Hermes yang kitab Anda sebutkan di dalam Kisah 14. Betul? Betul? Kalau Hermes itu saya nggak tahu itu mereka bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu juga. Enggak, Pak, ini bukan tentang dewanya. Ini kan itu kitab Anda loh, Pak, yang menyebutkan literally tertulis kalimatnya begitu. Itu tuh beban di Anda nggak mau percaya. Gimana sih? Pembuktian orang-orang Yunani pada waktu itu juga kan masih belum bisa divalidasi. Terus kitab Anda bohong? Sampai di situ di ayat 14 berarti isi kitab Anda bohong?
Cuma sampai di situ aja, kan nggak bisa dijelaskan Saya juga tanya, seperti apa. kitab Anda yang menyebutkan ada dewa Zeus, dewa Hermes, Ya, itu salah. namanya sudah dewa, itu kan sudah, itu hanya Aduh, penerapan mereka aja, jujur dia. kepercayaan mereka, Yunani. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai Makanya nggak indikator usah terlalu kebenaran. jauh. Itu nggak Pelan-pelan, bisa Pak. kita pegang sebagai indikator, Pelan-pelan. sebagai- Cukup kita Nah, menggunakan kejujuran. Nggak itu perlu bukan level indikator profesor, kebenaran nggak perlu mereka. pembahasan. Tema dulu guys. Banget loh. Tadi Pak Green itu udah bilang, udah clear, jujur, selesai. Nggak panjang saya ngomong. Enggak, kamu jangan bawakan dewa-dewa itu terus kamu korelasikan dengan bagaimana kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia. Kan saya udah bilang beda, Pak. Kamu Kan saya ini bilang kan beda. pagan. Sampai di mana itu dewa-dewa yang dewa-dewa mitologi. Kan saya bilang beda. Mereka datang dan mereka dan pergi lagi dengan segala macam. Kenapa Pak Jiwa Baru ini kok kepanasan dengan data saya? Kamu terlalu menyamakan. Padahal saya tidak menyamakan loh. Iya, tapi tidak bisa divalidasi itu dewa-dewa yang mereka sebut tadi itu dia untuk disamakan dengan. Astagfirullahaladzim. Pak, dengerin Pak. Jelasin waktu maksud jiwa baru begini Ustadz. Begini Ustadz, mohon maaf, 1000 maaf. Ini kan referensi yang Ustadz dapat dari buku-buku seperti The Two Babylons, Babylon Mystery of Religion, The Golden Bolt, The Pagan Christian. Bukan. Saya mau jelaskan buku-buku yang Maaf. Izin potong, maaf. Saya membuka Kisah 14 nomor 11. Bukan di luar Bible, bukan. Kecuali membahas sejarah itu lain. Saya mau jelasin Ustaz. Coba dengar dulu. Ini kan didapat referensi dari buku-buku ini. Padahal saya kasih contoh. Babylon Mystery of Religion itu telah dibantah oleh penulisnya sendiri. Dia berkata, itu adalah asumsi dia tanpa dasar menyamakan tentang tradisi Kristen dengan tradisi Babilonia misalnya, atau tradisi orang pagan. Dan kemudian tidak serta-merta iman orang Kristen sama dengan iman orang Yunani, beda gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang menginjili orang-orang Roma, Yunani misalnya, itu dia memperkenalkan Allah yang benar, yang ton theos tadi, bukan tanpa ton gitu, atau ho. Nah itu maksud Ustadz, saya ngerti. Ustadz mau bilang begini, kalau misalnya itu ngambil dari tradisi pagan, berarti orang Kristen adalah agama pagan dan penyembahan berhala. Itu yang Jiwa Baru bilang bukan. Kita ini bukan penyembah berhala dewa-dewa lebih dari satu dewa. Kita punya Tuhan, pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu maksudnya Jiwa Baru gitu loh. Kita bukan menyembah dewa-dewa yang banyak, tetapi monoteisme Ustadz. Itu maksud Jiwa Baru. Adalah Allah yang mereka tidak bisa. Pak Green, gitu. Saya izin tanya, gitu, Anda mengusung konsep Tuhan hanya Bapa? Jadi gini, Tuhan itu dalam Trinitas katanya hanya satu, monoteis. Saya mau menjelaskan maksud Jiwa Baru. Yang Jiwa Baru tidak terima tadi kan, tidak sama memang, betul. Itu, kalau Ustaz lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya jelasin, Bapa adalah sumber, Yesus yang punya firman dan Roh Kudus. Nah, Bapa tidak sama dengan anak tidak sama dengan Bapa. Itu konsep. Ada berapa di situ teosnya? Jadi gini, kalau kita bicara Trinitas, teos tidak bicara numerik, Ustadz. Saya tanya. Saya tidak bicara numerik. Ya iyalah, nggak mau dinomor-nomerin. Tapi kita gimana cara nyebutnya? Tuhan dalam Trinitas itu digambarkan keberadaannya Tuhan, keapaannya Tuhan. Nggak usah. Sebelum ke situ lagi, makanya Pak Green, mohon maaf. Kan kecuali saya Pak Green, kalau bukan Trinitas, saya akan hargai Anda ketika Anda menyebut konsepnya monoteis gitu. Saya hargai. Tapi monoteis itu Trinitas, Ustadz. Salah langkah. Orang Kristen tidak percaya lebih dari satu Tuhan. Monoteis itu adalah Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu lebih dari satu Tuhan. Saya tanya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Anda setuju nggak? Betul, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka berarti ada berapa di situ? Ada berapa? Nah ini konsep Trinitas tidak numerik Ustaz. Tidak numerik. Saya tanya. Enggak, ini kan kita nggak usah iya, tapi dijawab dengan jujur. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Ada berapa di situ? Aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku. Jelasan itu, Ustaz.
Dan aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mereka satu, tetapi bisa dibedakan kira-kira begitu. Susah kalau masuk doktrinnya, susah. Jadi kayak Nah, itu yang dimaksud jiwa baru tadi. Tidak bisa kita menyamakan konsep, karena buku-buku konsep pagan saya punya banyak. The Two Babylons, Babylon's Mystery Religion, The Golden Boat. Saudara-saudara dapat. Makanya saya belum ke sejarah, Pak. Saya belum ke sejarah. Saya masih ke ranahnya Bible, kitab Anda. Ingat loh, poinnya di sini, Pak. Yohanes 1:14 itu konsep iman Kristen. Kisah 14 nomor 11 itu konsep pagan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Nanti Anda mau katakan itu sama, silahkan. Mau katakan beda, itu silahkan. Problemnya di mana, Ustadz, kalau kemudian seorang nabi atau seorang utusan menceritakan tentang cara hidup orang pagan yang jahiliyah misalnya, dan masuk dalam kitab, masalahnya di mana? Toh di Al-Quran juga banyak orang Bukan, Pak. menceritakan orang jahiliyah. Pak Green, gini loh. Ini kita pelan-pelan ya. Konsep pemahaman Zeus, Hermes, Hercules, Anda setuju kan? Itu mitologi, itu pemahaman cerita rakyat atau apa nanti peristiwanya jauh ratusan mungkin ribuan tahun sebelum Yesus. Anda setuju nggak? Saya setuju, tapi ketika Ustadz bilang, baik, pelan-pelan. Oke, nah itu jadi kan itu kisah tentang Zeus, Hercules, atau nanti ada Zolmoxis, ada lagi banyak lah. Itu peristiwanya sebelum ada Yesus, ya. Nah, lalu ketika Paulus melakukan pengajaran di tengah bangsa Yunani, orang Yunani berkata, dewa atau Tuhan atau Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu sudah mengakar di dalam pemahaman orang Yunani, betul nggak? Betul. Nah, itu dalam pemahaman orang Yunani. Kenapa Paulus dituduh menjadi dewa Hermes, dewa Zeus? Karena dia melakukan mukjizat seperti makhluk ilahi atau ilahi yang turun dari awan-awan dari langit. Kan dia dituduh, bukan kebenarannya. Kan dia dituduh. Iya, tapi konsep, mindset, pemahaman, cerita, doktrin, iman yang diyakini oleh bangsa Yunani sudah mengakar yang namanya dewa itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul kan? Betul. Masalahnya di mana, Ustadz? Itu konsep pagan Yunani. Ya, konsep iman Kristen di abad pertama, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Pertanyaan saya, apakah sama dengan konsep pagan itu? Nanti beda, Pak. Beda. Nah, makanya beda. Ustaz, what's the problem? What's the problem? What's the problem? Oke. Beda ya, beda. Kalau konsep pagan Yunani, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau konsep Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Beda kan? Ya jelas beda. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Orang Yunani, teman-teman beda, nggak sama ini, nggak sama ya. Jangan ada yang bilang sama, pokoknya ini beda. Tentu, karena orang Kristen tidak menyembah. Kalau kalian bilang sama, berarti Anda waras. Betul. Lanjut. Ketika orang Kristen tidak menyembah dewa-dewa seperti yang Jiwa baru bilang itu, Tuhan orang Kristen itu Echad, Esa, ketuhanan yang Maha Esa, Echad, Esa itu. Jadi saya mau tegaskan di sini, Echad itu sedang berbicara, Esa itu, Echad itu tidak sedang berbicara numerik, satu atau dua atau lagi. Tetapi berbicara tentang kebagaimanaannya Allah. Ketika Paulus menginjili orang-orang Yunani, dia menggunakan cara pikir orang Yunani untuk memperkenalkan Allah yang benar itu kayak gimana, sehingga ajaran yang benar itu, kamu punya ajaran yang salah, saya dikasih ajaran yang benar. Seperti ini ajaran yang benar, yaitu bukan kamu menyembah dewa-dewa, tapi kamu menyembah Allah yang benar. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan aku datang kepada domba-domba yang hilang. Itulah yang ajaran Paulus kepada orang-orang Yunani. Bukan berarti Paulus ngikut ajaran mereka. Itu yang kita bilang. Makanya Jiwa Baru bilang beda. Ya memang beda. Oke, beda ya. Beda. Bang Jiwa Baru beda ya. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Dia koyakkan karena dia konsep. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu dengan sekalian." Pertanyaannya Pak, bukan suruh baca. Konsep dalam pemahaman pagan Yunani, Tuhan Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Dengan konsep imannya Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam. Oh, punya saya noise kali. Alhamdulillah,
Jumpa lagi dalam keadaan Ciburu Kibat Tengah, saudara-saudara. Mudah-mudahan malam ini ada yang bisa kasih kita onde-onde isi kelapa merah, alias kelapa campur gula merah gitu ya. Karena waktu yang ada sekarang ini sudah pukul 00:22, artinya saatnya kita makan onde-onde lame-lame. Cek. Ya Gurunda. Bukan rungkat lagi, banyak sekali masalah di TikTok. Dende. Ternyata memang jadi incaran saya ini. Di mana saya ada di situ konsentrasinya pada ke saya. Padahal ada yang lebih parah banyak. Menghina Rasulullah, menghujat Rasulullah banyak. Capek deh. Mentalmu. Nyamar tuh pakai akun itu. Sahabat Bang Zuma. Iya. Aduh, nantangin. Kasih paus, kirim paus. Oten. Mentalnya mereka itu rapuh. Ngantuk ya Bun? Pergi makan. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Cik semua. Makan yang noise. Alhamdulillah sehat. Iya, turun Mak Pale. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kamu manjo? Kemana Ki? Bagaimana turun ini? Cari nasi. Mau ya menyapa-nyapa Bunda. Rindu kita. Oh iya tahu. Pakai itu akun deng. Ye. Itu akun yang kemarin pakai. Siap, nantilah. Masih banyak di persiapan ini. Alhamdulillah. Mipale, sudah mipale. Mohon maaf. Hati-hati di jalan. Iya. Licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini temanya nih, eksekutor penyaliban itu, aduh pahlawannya ketinggalan. Pahlawan atau bukan? Ketinggalan, saya rubah lagi. Tadi ada yang marah gara-gara cowoknya itu ndak mau diam, ceweknya dinasihati, dipengaruhinya masuk oten. Saya pengaruhi dia masuk Islam, tetap di agama orang tuanya. Marah Ki. Tidak mau bedeng. Akhirnya rungkat. Begitulah kejadiannya. Padahal seharusnya tidak perlu dirungkatin kan ya. Orang kan cuma bertanya baik-baik. Kenapa harus sensitif? Begitu Kang, gitu Bunda. Iya, ini sesat. Muslim apa Kristen sesat? Sesat. Muslim apa Kristen? Halo. Ya. Pakai nama yang benar lah Bang. Kayak gitu Bang.
pakai nama yang benar nggak bang? Islam KTP. Wah, otet nih. Bau-baunya sih bau B2 ini mah. Saya mau tanya, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa sih? Ngaku aja dulu bang, dari agama apa gitu dong. Dari agama apa? Iya, saya Islam KTP. Iya, saya Islam KTP. Islam se-KTP-nya Islam pasti tahu lah. Jangan kayak gitulah. Ngaku aja agamanya apa lah. Udah jawab aja Tuhan itu apa dongeng ya. Udah jawab aja Tuhan itu apa ya. Bang Juma, saya ngefans. Udah bang, kalau Kristen ngaku bang, gak enak ini lagi diskusi bang. Kalau enggak saya turunin bang. Iya, saya mau tanya Tuhan itu apa? Enggak, Muslim apa Kristen itu dulu, biar enak diskusinya bang. Orang dibilang saya Islam KTP, gimana sih? Saya udah 7 tahun gak sholat. Oh, ini masih Anthony yang suka ngomporin di room si kompor Umar. Ini mah udah di bawah aja, di bawah ya. Si Anthony itu yang suka ngomporin Gurunda, bikin hasutan-hasutan, bikin fitnah-fitnah tuh sama si peci merah. Kok dibilang Umar sih? Oh iya, Palen. Lupa. Nah, itu terlalu terhormat pakai nama itu. Hei, sudah ngantuk pada diam lagi. Mana OT-nya nggak ada. Kijang dulu. Kaget saya. Tak bangga ki bunda. Iya. Eko dong kata tin rumi gitu kawe. Kasih maki anu gurun dapat tahu siak. Pertanyaan. Mau ditanya. Kutanya kita paling. Iya paling kitanya mbak. Oke. Baik. Saya ada pertanyaan kepada Bunda Rahma. Jadi bagaimana menurut Bunda Rahma ketika ada orang kemudian yang mengaku diri mereka itu beragama, lalu kemudian orang segala macam itu, lalu dia meminta solusi kepada kita, tapi kita sendiri yang mengatakan benar. Nah, itu gimana itu Bun? Menurut Bunda gimana? Apa kita bilang la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Capek-capek aku menyusun kata Bun. Menurut Bunda itu gimana? Kalau misalnya ada orang beda keyakinan, terus di dalam keadaannya dia mengakui bahwasanya mereka itu beragama, dan itu tidak membuat dia untuk jerah, sehingga apa yang disampaikan kepada kita itu ada sesuatu yang berdengar. Nah itu begitu. Bagaimana Bunda? Coba jelaskan kepada netizen juga penasaran pasti. Silakan. Berarti itu orang-orang munafik Gurunda, nggak percaya diri. Pintarnya Bunda. Benar tahu. Jeniusnya tahu anak. Ini gambar atas saya Bunda aku leso. Masya Allah. Padahal saya sendiri tidak ngerti apa gue bilang. Allahu Akbar. Masya Allah. Bunda Rahma memang, aduh, pintar kita punya saudara ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menguraikan, memberikan sebuah perintah, mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan, karena sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih sayang. Dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai anak keturunan Adam ini itu tidak menyembah kepada setan. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam paham dong bahwa ternyata di antara manusia ada yang menyembah setan. Nah, saya ulang lagi, setan menjadi sembahan ya orang-orang yang ada di antara kita. Oleh karena itulah kehadiran para apologet Islam Indonesia ini untuk mengurai titik pemisah antara penyembah Tuhan yang benar dan penyembah setan. Ketika Al-Quran menarasikan, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah kepada setan? Maka Islam paham betul bahwa ada di sekeliling kita yang menyembah selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada setan. Nah, Al-Quran menguraikan, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan orang yang menyembah kepada setan ini, mereka menyembah selain Allah apa yang tidak sama sekali memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Jadi kata Allah, wa kanal kafiru, dan adalah orang-orang kafir ini ala rabbihi zahira, adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Nah, ini luar biasa saudara-saudara. Ya, maka kita harus menjaga anak keturunan kita supaya mereka ini tidak menyembah kepada setan. Karena kata Allah, di antara kita ini ada memang yang menyembah setan. Untung saja Allah kemudian memisahkan antara hak dan yang batil, sehingga kita umat Islam ini mampu memisahkan antara hak dan batil tersebut. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan katakanlah kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Nah itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bersyukur kita menjadi seorang muslim. Kita bersyukur kemudian kita tidak menjadi penyembah setan. Dan di dalam kehidupan kita, khususnya di negara yang kita cintai ini, sekelompok orang di antara kita itu memang adalah penyembah setan. Siapakah mereka? Maka sebentar kita akan buktikan ketika ada orang di luar daripada agama Islam yang naik ke sini. Silakan saudara, tadi juga saya sudah membuktikan di komal saya bagaimana ada seorang yang mengaku dari mana tadi, dari Nias. Dia mengakui bahwasanya berjasalah ya orang-orang yang menyalibkan Yesus itu. Mereka berjasalah kepada orang-orang yang menyalibkan atau oknum yang menyalibkan Tuhan mereka, meskipun ujung-ujungnya diingkari lagi. Habis itu dia akui lagi, ujung-ujungnya diingkari lagi, sampai seterusnya, sampai kumalnya rungkat, teman-teman. Tadi ada Akhi Sugi, kok turun? Kepental kali. Alpi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diambil alih dulu. Saya boleh makan siang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, Dek. Di temanya itu ada yang menyembah setan. Silakan. Makan siang, makan malam. Oh iya, sorry. Gara-gara kita ini, Bun. Lanjut mikir dulu sebentar aja saya. Iya. Siap di kopi. Boy George Kristen Muslim, saudara. Carol Kristen. Carol Kristen. Kepencet Bunda.
Oh Muslim. Oh siap Ya siap. Muslim. Samaria. Samaria ini kayaknya Oten. Samaria. Saudara Samaria, monitor. Samaria. Samaria. George Boy. Assalamualaikum, selamat malam. Ya Allah, yang naik ini kok pada tidur. Jadi itu yang apa ya, pembuka yang disampaikan oleh Gurunda ya Bang Zuma, bahwa iblis inilah sembahan mereka. Ya, yang merasuki Yudas iblis sehingga terjadilah penyaliban. Nah, yang disalib pun diindikasikan di Bible kalau kita baca data itu ya Yudas. Yudas ini kan dirasuki iblis. Ya kan? Karena iblis itu tidak berwujud, masuklah dia ke tubuh Yudas. Nah, jadi Yudas ini disalib, ya ada iblis di dalam dia. Jadi secara tidak langsung mereka ini menuhankan iblis secara roh ya. Makanya Tuhan mereka roh. Mereka menyembah dalam roh. Tapi sekalipun tubuh Yudas yang disalib, tapi di dalam diri Yudas itu iblis. Ya kan? Nah, mereka menyembah iblis. Jadi pengorbanan Yudas ini dipersembahkan ke iblis. Salib ini lambang kutukan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Iblis. Klop ya teman-teman. Sembahan mereka iblis. Oleh teman-teman Kristen yang mau membantah, Gurunda lagi ngopi dulu kali ya. Boleh naik silakan. Diduga Bun, diduga mereka yang punya kewajiban menjelaskan itu. Oh, diduga. Iya. Kita tidak simpulkan teman-teman, tapi diduga karena berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri bahwa Yudas itu adalah iblis. Ya, terus kemudian beliau minta supaya waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Lalu kemudian beliau juga mengatakan penguasa dunia ini dilemparkan. Sekarang juga penguasa itu datang dan dia dilemparkan, dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Penguasa dunia yang dimaksud itu betul adalah iblis. Nah, namun saudara Kristen lah yang perlu kemudian untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian, masa kak lagi. Iya, berarti ya, patut diduga ya teman-teman Kristen ya, patut diduga berdasarkan literasi data dalil yang disampaikan Gurunda ya. Jadi kami nggak boleh langsung ini ya, tapi dugaan seperti itu ya. Jadi teman-teman Kristen boleh menjelaskan, membantah. Ayo teman-teman. Kucing, Kristen Muslim, kucing. Saudara kucing. Kucing. Meow. Kita berharap yang naik itu ya yang berilmu lah ya, yang paham tentang Bible, biar diskusi nyambung. Kadang mereka nekat naik, padahal nggak ada dia tahu apa-apa. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Kita share-share teman-teman, share-share ya ke Oten-Oten. Saya share ke Pendeta Yunus. Udah saya share ke Pendeta Yunus Ruben. Tapi dia jarang matikan. berani naik. Dia matikan itu, nggak live lagi, nggak online lagi dia. Udah takut ya. Oten. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, kita lihat dari awal ya, pelanggaran Adam. Hawa digoda oleh iblis itu ular. Kemudian Hawa menggoda Adam, terjadilah pelanggaran. Sehingga mereka meyakini pelanggaran Adam mewariskan dosa. Ya, itulah iman mereka ya. Kemudian dirasukilah Yudas oleh iblis untuk terjadinya drama penyaliban.
sebagai penebusan dosa waris ini dari Adam. Nah, kalau kita lihat ular ini iblis, berarti dari iblis, oleh iblis yang merasuki Yudas, tentunya penebusan ini ya, Oten ditebus kemana? Ya, saya prediksi ya bisa jadi ya, kita nggak boleh ini. Cuma ya apa ya, menebus kemana yo? Ya, menebus ke iblis, dari iblis oleh iblis untuk iblis. Boleh begitu kira-kira ya teman-teman. Jadi kenapa? Ya, dari iblis oleh iblis untuk iblis. Habis bagaimana? Katanya yang mati Tuhan. Nebus kemana ini? Ya, nebus ke iblis lah. Silakan naik teman-teman bantah. Apakah eksekutor penyaliban ini pahlawan atau apa ya, penjahat? Ayo, memang teman-teman ya, tema ini berat memang. Ya, kalau memang Anda tidak bisa menjawab, ya kami prediksi iblis lah yang menjadi pahlawan penyaliban. Itu asumsi saya ya, asumsi saya bahwa iblis lah yang menjadi pahlawan penyaliban. Kenapa? Tanpa Yudas dirasuki iblis, tidak ada drama penyaliban. Atau ada mungkin bisa membantah? Silakan. Mudah-mudahan guru udah standby. Minotai, saudara Kristen Muslim, Minotai. Kok Minotai lagi namanya? Kalau Bang Zuma on cam banyak Oten yang naik. Teman-teman naik bantah. Eksekutor penyaliban. Yang memprakarsai penyaliban siapa? Ayo. Cek. Ya, silakan. Ya, baik, bagi teman-teman Kristen, baik Kristen yang santun maupun yang tantrum, Anda diundang untuk naik dengan tema eksekutor penyaliban, apakah pahlawan ataukah penjahat. Dan sesuai dengan narasi yang dibangun oleh Bang Zuma tadi, bahwa berdasarkan tesis yang terdapat di dalam Al-Quran, kalau kita merujuk kepada surah Al-Ankabut ayat 17 misalnya, apa dikatakan Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Sungguh apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah berhala. Nah, dalam konteks ini, kalau kita merujuk kepada hal yang lebih eksplisit lagi, di dalam surah An-Nisa misalnya kita lihat teman-teman. Surah An-Nisa ayat 117 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min dunihi illa inasya wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Nah, secara tidak langsung tesis yang dibangun oleh Al-Quran ini adalah sesembahan di luar daripada Allah adalah syaitan, adalah iblis. Ya teman-teman ya, adalah setan. Nah, kita bisa juga membuktikan dengan menggunakan metode pendekatan tekstual bagaimana kitab di luar daripada Al-Quran yang tidak perlu kita sebutkan, namun terdapat indikasi bahwasanya apa yang mereka sembah itu pun bisa dikategorikan sebagai setan, gitu, setan, hantu, iblis. Nah, dengan demikian, setelah adanya lawan diskusi nantinya, maka kita akan membuka sesi pembuktian tersebut, dan lawan diskusinya yang adalah non-muslim berkewajiban tuh nanti untuk mematahkan tesis yang akan kita bangun nantinya. Nah, mumpung di sini ada tamu, ada Violet Up sama Zunex.
selamat malam. Violet. Violet, selamat malam. Violet, panggilan kedua. Violet, panggilan ketiga. Gak ada respon. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, bahwa kita nantinya dengan panduan langsung dari Bang Zuma akan mengetahui kepada siapa sebenarnya An-Nisa ayat 117 ini ditujukan gitu. Nah, kepada siapa, kepada agama mana, kepada komunitas mana Al-Quran menyinggung tentang sesembahan yang dikatakan sebagai syaitan gitu. Ya, di sini ada tamu baru, Bang Mandai. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam. Baik. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Iya. Siap. Ada yang mau disampaikan? Kita berikan waktu sebentar. Oke, nggak ada. Saya mau menyimak aja dulu. Siap Bang. Oke, makasih banyak ya Bang Bandai. Jimmy. Bareng sama teman yang lain nyimak di bawah. Jimmy. Silakan Kang. Disapa aja. Jimmy, Bang Jimmy, halo. Kalau naik ke atas, kalau mau diam itu, mending jangan minta naik, Bang Jimmy. Ya, sekali lagi kita himbau, kita sounding kepada pastor, pendeta, romo, entah suster pun ataukah paus barangkali yang nyasar ke roomnya Kian Santang ini, boleh sekiranya kita undang untuk naik dalam rangka sharing knowledge ya. Kita bukan mengajak untung-untungan di sini, tapi kita saling sharing knowledge teman-teman, saling berbagi pengetahuan. Nah, meskipun nantinya ada gesekan, itulah indahnya daripada perdiskusian. Jangan takut, jangan tantrum, karena ini demi mengedukasi anak bangsa, gitu ya. Jangan sampai amanat agung yang kalian kerjakan itu hanya berani kalian laksanakan, kalian implementasikan di balik layar, gitu. Kami hadir di sini pengen tahu bagaimana kinerja kalian dalam mengimplementasikan amanat agung. Bagaimana kalian mewartakan gospel-gospel yang telah dituliskan kepada kalian. Kami pengen tahu bagaimana metode yang kalian gunakan. Ya, Alfi kembalikan ke Kang Kian Santang, silakan. Udah, ada nggak itu jambak aja OT-nya, Alfi kan udah. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Yang santun aja, yang santun ya. Yang gak santun jangan dulu naik ke atas, soalnya masa saya udah ganteng kayak gini kalian gak santun, aduh. Yang santun aja dulu ya. Ayo teman-teman Alten. Yang tantrum juga nggak apa-apa lah. Asal kalian tidak menghujat, meskipun kalian tantrum di atas, ya nggak apa-apa lah. Ya, buat teman-teman yang di YouTube juga ya, YouTube Zulkifli Mabas Official, YouTube Bang Juma itu ya, terus YouTube Akang Panglima Apologet Islam, Masya Allah,
Keren kalian ya, dukungan kalian sangat berguna. Jangan lupa di posting ulang, di share YouTube-nya ya, terus di like, komen, di subscribe, dan jangan lupa tuh ada super sticker ya diisi ya. Sama langganannya sekalian ya. Aduh, minta hati daripada jantung. Casanova. Itu yang naik itu ada OT-nya enggak, Alfi? Nggak ada ini, Alfi lihat. Nggak ada ini. Ya, Casanova. Selamat malam Casanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam bang, Islam. Tuangkan aja. Cari oten supaya kita bisa menyimak. Baik, makasih banyak ya bang ya. Kasih bang. Di tab layar aja bang di bawah ya bang. Yuk ditembusin dulu sampai 100 biar pelanggaran, nggak ada pelanggaran ya. Kurang 100 Kang, penontonnya 1000 ini, 300 ini. Iya, nggak sesuai. Angka amannya, iya kalau 100 nggak sesuai itu. Ini cuman himbauannya, ini cuman ajakan teman-teman agar Komal ini tetap mengudara teman-teman sampai sesi diskusinya habis. Jadi ntar nggak kepotong dengan adanya ketapel-ketapel dari tentara Romawi. Kita kan nggak mau ya lagi fokus-fokusnya nyimak diskusi, tiba-tiba kepotong karena Komalnya kena ketapel gitu. Ini sebenarnya yang nonton tuh yang muslimnya itu 500, tapi yang OT-nya 600. Cuma mereka malu-malu. Malu-malu. Takut dengan tema ini, takut. Bimbang. Yang naik yang oten dulu ya. Pastikan yang oten dulu yang naik ya, biar ada diskusi. Kalau yang muslim semua naik nanti kita malah curhat nanti ada. Ya, 1 April. Satya April. Woi. Aduh. Kayaknya mereka lagi persiapan buat besok ya, Pargoy kayaknya ya. Jangan lupa saya ini dong request koplok ya lagunya. Agak lain. Ya salam. Atau mungkin sebelum ada perdiskusian kita berdoa dulu ya, biar OT-nya yang naik itu nggak langsung tantrum, nggak langsung kejang-kejang, tapi langsung sopan gitu ya. OT yang naiknya jangan ada tendensius kebencian ya. Kita doain dulu mereka supaya ini Alfi, supaya pada sopan ya. Semua mulai berbahasa roh, korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase korabata karabase kerabakarabaralalabase kerabarala. Nah, berdoa selesai. Yuk, buat teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya. Yang mau belajar tentang Kristen, mau belajar tentang Bible ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin berdiskusi, yang ingin belajar tentang ajaran Kristen dan Bible. Silakan naik ke atas ya. Ini room mencerdaskan buat kalian ya. Ini room meluruskan hujah-hujah dari para pembenci-pembenci Islam ya, terutama si Edis atau sekarang si Mata Pisau yang suka memasang lagu kayak gitu, disangkanya bakal aman ya, disangkanya. Waduh, si Gagap naik. Si Gagap.
Randy, selamat malam Randy. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Tentang Itu sampah judulnya Al-Quran. penyaliban Tentang itu yang sampah. Ya, menyaliban. oke, dengar dulu narasi saya. Saya mengatakan Al-Quran itu sampah. Bukannya bukan sampah. Di mana dongeng-dongeng masuk dalam Al-Quran. Iblis yang Injil menjadi sampah. pahlawan penyaliban ya. Saya tadi Injil sampah masuk dalam Al-Quran. Saya Itu pingin- judulnya. ini sudah basi ini. Saya nggak suka. Ini sudah basi. Iblis yang menjadi Ini salah. pahlawan Ini sudah penyaliban. basi. Kira-kira Rindy dengar Saya dulu. ingin tanya tentang bagaimana hal sampah Yudas masuk dalam dirasuki Al-Quran. iblis. Misalnya tentang Bisa saja. Tidak ada Tuhanmu ya. Randy. Randy. Saya ingin tanya tentang sampah-sampah yang masuk dalam Al-Quran. Lu nanti aja berdua sama gua lah. Jangan Misalnya- sekarang lu berdua aja nanti sama gua tentang- biasa sama gua. Ada Tentang misalnya tentang surga Islam yang berasal dari bukan agama sampah. Zoroaster. Ntar. Dari Zoroaster. Itu kan sampah itu. Bagaimana hapus adopsi ajaran Zoroaster, agama sampah Zoroaster dalam Islam? Bisa Itu kan- buktikan nggak? Ya. Iya. Iya bisa buktikan. Enggak, buktikan. Jamit mute. Jadi gini, ya. Iya buktikan, bukan jadi gini, buktikan. Baik. Saya Iya, buktikan. Tetap di mute, buka kamera, buktikan. Saya jelaskan argumen saya. Kenapa saya mengatakan So, jangan dengan dijelaskan, Zoroaster tetap tutup mic, buka kamera, berikan datanya. Berikan saya bicara dulu. Oh, Kenapa saya enggak. mengatakan Aktori incumbit onus probandi di dalam ilmu hukum, siapa yang berdalil dia yang membuktikan. Silakan buka kalau kamera saya masuk Anda, kalian tetap Anda kejang semua? Kenapa kalian kejang-kejang semua? kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Data dulu. Baru Biasa, dalil. biarkan saya bicara dulu kan. Kalian kan suka mengundang. Enggak, tadi kan? kalau cuman modal ngomong doang, Jadi sekarang- itu Paulus nyontek syair pagan pun bisa gue buktikan. Kan Paulus saya tuh bagaimana contohnya. Al-Quran Paulus menyontek manusia sampah-sampah. sampah. Paulus manusia sampah. Itu nyontek syair Baik, pagan saya juga. buktikan Tapi nggak bagaimana ada tuh. Al-Quran. Nggak ada gua gugat itu. Ya, ajaran sampah Paulus masuk manusia dalam- sampah. Baik. Saya fokus pada Iya. surga dulu, ya. Lu Surga kamu baca serasa dulu ini. 1 Korintus 4:13, Kristen beserta Paulus sampah gitu. Kamu tahu Al-Quran saja kan kamu Muslim. Kenapa kamu ngomong tentang Bibel? Al-Quran saja dulu, Ngomong ya. apa Kalau kau? kamu Muslim, Kok ngapa? Kopi. Mabuk kau. jangan mit begini Jangan dong. kebanyakan gini Riandi. Makanya Riandi, jangan kok kebanyakan minum Coca-Cola. Kepala kau isi gas semua itu. Jangan pengecut begini kalian ya. Baik. Kenapa saya mengatakan Aku lebih berkuasa, bahkan lebih berkuasa daripada Roh Kudus kau. Jatuhkan kau ke bawah aja aku bisa gitu. Gini ngobrol. Ya kan Pak Guru? Siapa yang berkuasa itu? Aku, kenapa? Pak Alpi, siapa yang namanya Alpi? Nih dengerin dulu bentar. Nih, Anda kan dosen STT ya. Ini temanya ini harus ini dong, harus apa namanya? Harus tertib dong. Datang ke sini lihat dulu temanya. Masa dosen kayak gini? Oh iya. Nanti gua pecat juga jadi guru. Eksekutor penyaliban pahlawan. Oh, Iya, pahlawan atau penjahat? Retno, waalaikumsalam warahmatullah. Nih temanya ini nih. Coba saya pengen tahu kualitas dosen STT seperti apa dengan tema seperti ini. Ini kan tema ini baru buat Pak dosen ya. Coba. apa nanti kalau saya terangkan kan kalian nanti enggak kalian pintar. Lo debat Hatuha sama Gurunda sama Bang Cuma. Ya. Pengen tahu kualitas dosen STT ini. Karena sayang gini kita ajari nanti kalian tambah pintarkan jadi apa gitu kan. Jelasin aja ini tema kayak gini. Nggak usah lah dijelaskan. Berarti nggak sanggup lo. Udah gua turunin jadi guru Bukan sekolah nggak minggu lo. sanggup, nanti kalian dosen kok kayak gini. Sama guru ndak berdua tuh.
Jangan kalian. Nanti kami macam Nih, kecampur. Guru Nda, Itu aja. dosen STT nih. Udahlah kalian aja lah di situ ah. Nanti kalian tambah pintar nanti kalian gitu. Berarti dosen ini benar-benar pintar dia ya, karena dia sudah tahu jawabannya sebenarnya kalau iblis yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya. Salut saya, Bung. Salut. Makanya dia nggak mau bahas karena dia udah tahu jawabannya. Mau lari kemanapun. Bukan sebenarnya kan gini. Mau lari Bos, kemanapun ya kan? akan Yesus ketahuan. katakan gini. Kalau iblis itu adalah pahlawannya. Hebat. Mereka bukan pahlawan, sebenarnya mereka bukan Lah, pahlawan. kalau bukan pahlawan makanya berarti ketika disalib Yesus itu kan berdoa kan. Kalau bukan Yesus katakan, pahlawan, Tuhan, kalau bukan pahlawan, tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kalian. Justru karena mendatangkan kebaikan, maka mereka itu adalah pahlawan. Mau tidak mau harus kau telan itu. sebenarnya gini bro. Mana? Nah, jadi bukan kata pahlawan di sana, cuma Jadi- memang gini, penyaliban Yesus itu kan sudah menjadi sebuah nubuatan, sudah dinubuatkan. Berarti dinubuatkan ada pahlawan di situ. Bukan pahlawan. Lalu apa? Kan gini, yang kalau di dalam kekristenan yang salah tetap salah, ya kan, yang berbuat salah tetap merupakan dosa. Itu di mana-mana, itu di mana-mana. Ya kan? Itu di mana-mana. Iya. Yang kan, berbuat jadi gini, kejahatan hasilnya kejahatan, yang berbuat kebaikan Iya. hasilnya kebaikan. Yang jadi masalah ini Bukan, perbuatan gini. kejahatan kalian Gini, jadikan gini. sebagai jalan Gini, bro. keselamatan gitu loh. Itu yang Gini jadi bro, saya kasih sebuah Coba. Jangan dulu potong-potong berjangan. Coba. Gini. Putar lidah coba. Meskipun, meskipun pada akhirnya kan jalan penyaliban itu seperti itu, ya kan, tetapi orang yang menyalibkan Yesus itu tetap itu adalah orang berdosa. Upah dosa tetap maut, ya kan gitu kan. Jadi tapi Yesus mengampuni kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga Yesus katakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena yang melakukan itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi, makanya Yesus katakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan rupanya? Ya menyalibkan Yesus, ya kan mereka menyalibkan Yesus itu. Yesus tahu nggak Yesus apa akibat dari penyaliban yang terjadi dengan dirinya? Jadi gini, kan, Yesus tersalib sebenarnya kan bukan karena kesalahannya. Iya tahu. Ya kan. Jadi Yesus disalibkan karena tuduhan terhadap dia. Terus dituduhkan hasilnya dibawa ke mahkamah agama. Dari tragedi itu hasilnya apa untuk Kristen? Dari tragedi itu sesuai dengan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi gini hasilnya, tapi konteksnya gini, hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Iya, kan hasilnya itu, Yohanes tragedi 3:16. itu menghasilkan apa untuk Tetapi Kristen? bagi yang tidak percaya, dengarkanlah dulu bro, kan? Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan keselamatan itu. Hasilnya bagi mereka yang percaya itu. Iya, hasilnya buat Anda apa? Hasilnya kalau kami percaya kepada Yesus Kristus, kami percaya bahwa Ia disalibkan dan mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, hasilnya? Ya kan, maka kami memperoleh keselamatan. Itu soal grace itu, keselamatan anugerah itu. Lalu Tetapi setelah Anda bagi mereka yang tidak Ya sudah, percaya nggak usah kau akan urusin penyaliban itu, nggak usah kau urusin. Saya hanya tanya sama kau. Jadi hasil yaudah, apa pertanyaan lagi? Tragedi penyaliban itu, kamu dan teman-temanmu Kristen itu diselamatkan, bukan? Iya dong. Gini, bukan masalah Kristen atau siapa, tetapi orang yang percaya. Ya kamu lah itu, Bisa kamu aja lah dia itu. Ngapain kau mengaku cari yang Kristen, lain? tapi Yang tidak percaya dia kan percaya, kamu. dia Ngapain tidak kau cari yang mendapatkan lain? keselamatan itu. Ya, ngapain kau bahas yang lain? Dirimu itu loh. Kamu menerima Iya, makanya keselamatan saya dari bilang, tragedi tersebut. orang yang percaya gitu. Iya, saudara terima
Termasuk cuma kalau percaya juga sama Yesus Kristus, cuma diselamatkan. Nggak mungkin bagi saya percaya, itu konyol namanya. Oh, bagi ya udah nggak masalah, itu kan bagi Anda itu yang prinsip, jelas, itu kan yang jelas kepada kita masing-masing. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus itu hasilnya menyelamatkan Anda. Jadi iblis itulah juru selamat Anda, bukan Yesus. Itu Assalamualaikum. Nah, jadi gini, itu menurut pandangan paradigma. Lah, bukan paradigma Anda. lagi, Jadi itu gini, fakta, itu fakta. Tanpa Bukan. iblis menyalibkan Enggak apa-apa, itu Yesus, paradigmamu, tanpa gitu kan. iblis menyalibkan Yesus, Dengar bisakah Anda dulu. selamat? Paradigma itu sudut pandangmu demikian, sudut pandang saya ini bukan berbeda, sudut pandang orang lain berbeda. Cuma ini Cuma kenyataan, ini fakta, ini real. Anda selamat karena kerja iblis. Tanpa iblis ente nggak selamat. Ya udah, kalau pun itu menurutmu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bukan kalau menurut menurutmu. Tapi saya, kan itu fakta, paradigma itu saya bukan real. demikian. Itu real. Kamu hanya tidak mau berterima kasih aja kepada iblis yang adalah pahlawanmu. Tanpa iblis tidak bisa nggak apa-apa, Yesus? tidak apa-apa, Tunggu. tidak apa-apa. No problem. Tanpa iblis bisa nggak Iya, Yesus disalib? No problem. Iya, tidak apa-apa lah. Kalau itu menurut Anda nggak masalah. Alah, dasar. Tanpa Tapi gini, iblis sudut bisa nggak pandangmu Yesus kan nggak disalib? bisa kau paksakan kepada sudut Nggak pandang orang bisa, lain. kamu gitu hanya kan? ngotot bertahan aja. Kamu itu udah paham sebenarnya. Kalau di balik penyaliban Yesus itu Saya ada paham, karya karena saya iblis. ini kan beriman loh. Ada karya Cuma- iblis di balik penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Kamu cuma gengsi aja. menurutmu, Kamu nggak gitu. mau. Kamu nggak mau ketahuan kalau kau itu adalah orang yang menerima karya iblis. Iblis itu Kamu kan pahlawan nggak lo. bisa paksakan lo. Bukan saya Dengarkan ya. paksakan. Kamu tidak bisa paksakan Saya hanya sudut ingin pandang orang menyampaikan lain. pesan bahwa kami umat Islam udah tahu bahwa yang berjasa menyelamatkan kau itu adalah setan. Udah, itu ajanya. Itu menurutmu. Bukan menurutku. Sekarang ku tanya samamu. Bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Cuma babi kau ngomong jangan lebih kau cetan. Ini anaknya setan datang. Kamu itu kan. Nggak bisa, kau pasti jadinya serumah. cuma karena Nggak kau usah, itu saudara. terlalu memaksakan Setan kehendakmu. itu pasti serumah Gitu kan. dengan setan. Kalian itu kan yang menerima hadiah dari setan. Juma. Itu fakta. Itu fakta. Sekarang saya tanya Makin- samamu. gini, Juma, gini. Dengar. Karena kamu dengar tentang filsafat. Lentau lu dengar. Lentau lu Orang dengar. memaksakan pemikirannya itu orang yang sempit gitu. Bisa nggak Yesus itu disalib tanpa setan? Dangkal kali pikiran kau makin nampak. Ada yang banyak kali. Pengetahuanmu Itulah itu tahu. dangkal. Kebanyakan di lapak tua gitu. Saya tanya samamu, bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Kalau itu kan udah ku bilang kau jawab Juma. Kalau itu Iya, menurut tapi kau apa? tidak Kok masalah. jadinya ke saya? Kok jadinya ke saya? Saya bertanya Muhammad mati itu gara-gara siapa? Saya bertanya berkaitan dengan dalil, bukan berkaitan dengan saya. Hujat kau jadinya Juma. Karena Kok jadi kau itu saya ngotot. Nggak menghujat? boleh. Tuyul, Kalau kita Tuyul, mau diskusi Juma. Saya tanya samamu, kau harus Etika jujur. diskusi nggak boleh memaksakan Katanya Juma. kau itu pintar, katanya kau guru. Kok kau guru kayak orang dong? Makanya karena saya pintar, bertanya saya samamu, mengajari kau dengarkan, dengar. Kau Bisa itu nggak Yesus? nampak kali nggak ada pengetahuan Juma. Bisa tidak Yesus itu disalib tanpa iblis? Itu Jawab. orang-orang yang dangkal pemikirannya. Dasar pemakan Nggak Esa. ada Udah kau lagi neraka zaman sana sekarang kau. ini. Tidak Kau ke boleh neraka lagi sana. seperti cara-cara pemikiran Neraka kau, sana Juma. kau ke neraka. Ngapain kau di sini? Guru begitu dongoknya minta ampun. Orang bertanya bukannya dijawab. Dasar tipu-tipu. Orang ditanya itu dijawab. Malah menurutku itu tertulis di Bible. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, apalagi Efesus 2 nomor 15. Memang kau itu memang anak-anak setan. Ditanya baik-baik malah ngotot. Nyerocos yang lain malah. Nah ini kau lagi. Cuma pengkhianat kau. Itu kan ngamuk kan? Padahal diskusi baik-baiknya kita. Apa yang kamu diskusi? Orang bertanya, apakah Yesusmu itu bisa dibunuh
Boy, tanpa kau dengar saya. iblis. Anjing, Jawab. kau dengar saya anjing. Apa yang kamu Jangan diturunkan, biarin aja. Perlihatkan kalau Iya, mereka itu moderator, adalah biarin. anak-anak setan. Namanya kita hadapi anak-anak setan ya. Yohanes 8:37-44. Orang-orang yang ingin Yesus mati itu adalah anak-anak setan. Mereka kan mau Yesus mati nih. Makanya mereka ngamuk karena mereka mau kali Yesus mati. Yang mau Yesus mati itu anak setan. goblok? Itu Kau Yesus berhadapan sendiri dengan yang saya, mengatakan goblok. itu. Anjing, kau hadap dengan saya. Yang Apa yang kamu mau diskusi baik di sini? Yesus mati itu hanya iblis. Kamu Jadi dengar kalau saya hari dulu. ini kalian goblok, mau kamu dengar lihat saya, iblis, lihatlah mereka ini. Mereka mau Yesus mati. Bang Karena Suma, mereka dengar dulu, Bang. ada Apa yang iblis. kamu diskusi baik di sini, anjing? Ku tanya Apa yang sama kamu kamu diskusi dulu, baik? ku tanya dulu. Hei. Ku Kau tanya dengar sama dulu, kalian. Bang Suma, Ku anjing tanya kau. sama kalian. Goblok, Abang yang dengar bicara dulu sih. kau saya, dengar dulu. Apa yang kamu diskusi baik di sini? Apa yang diskusi baik? Hah? Saya bertanya. Kamu Kan bertanya saya apa? bertanya. Ini kamu kenapa dasang emosi? Kayak saya takut Justru aja kamu sama yang emosi, kamu. goblok. Kalau kamu mau diskusi baik lagi. Ya sudah, kau kenapa emosi? Macam saya takut aja samamu. Goblok. Siapa kau? Ngomong itu bagi-bagi lah. Iya, saya kan bertanya. Habis saya bertanya, kau jawab. Kan begitu. Jangan kau datang sini ngamuk-ngamuk. Jangan mentang-mentang kau makan babi, makan anjing. Kau kayak babi anjing di sini. Santai aja kenapa? Saya kan bertanya, saudara Apa yang pemakan kamu bertanya lagi? anjing. Kalau kamu profesional, kamu diskusi dengan baik. Tolol. Ya, terus kenapa kau marah-marah pemakan Justru anjing? kenapa kamu Kau juga kamu dengar marah? sama orang ngomong. Dengar dulu, wahai pemakan babi. Jangan mentang-mentang kenapa dalam betul? tubuhmu itu Kalau ada saya babi dan Ingat ciri-ciri anjing. kau cuma ya. Jangan kayak Ciri-ciri gitu. muslimmu itu ya. Manusia satu, manusia lonteng. Ya saya mungkin kan Bang Suma, bertanya lonteng kepada kau. pemakan anjing dan pemakan babi. Kenapa Kenapa kau tolol? Goblok. Tengoklah, ha. Saya Aduh, bertanya kepada Juma, pemakan Juma. babi dan pemakan anjing, kenapa kalian tolol. mengamuk? Kelebihanmu di sini apa bangsat anjing? Tengoklah. Apa lagi kau? Tengok saja begitu. kan, biar diturunkan, biar orang tahu kalau mereka ini memang Ya, anak-anak anjing. Justru kalau kau muslim profesional, kau berbicara dengan baik, ya. Lah, kamu naik ke sini kau ngapain? Loh, Kok kamu ngamuk? justru pengantar kamu di sini yang tidak baik kamu nih. Ya, coba kau jawab pertanyaan saya. Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Kenapa? Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Tanpa iblis bisa disalib? Iya. Tidak. Pertanyaan Kenapa? bodoh kau. Nah, berarti penyaliban itu yang melatar belakangi siapa? Penyaliban itu latar belakangnya siapa? Pertanyaan bodoh itu ndos kau jawab lah kau. Tolol. Kok pertanyaan bodoh? Yang Tolol. melatar belakangi Dengar dulu. penyaliban itu adalah sibilisis. Tolol, kamu dengar pertanyaan saya, ya. Tolol, kau dengar bangsat, anjing, babi. Kau dengar. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Yang melatar belakangi penyaliban itu iblis. Iblis goblok, yang kau merasuki dengar saya. Yudas. Dengar saya. Goblok, Iblis yang tolong. membuat Yudas itu berkhianat. Atau saya mau perkosa istrimu kah? Ya. Sama anakmu? Kamu mau diskusi baik-baik. Ditanya, Berkhianat kau. Kau ketawa maksudnya apa bangsat? Tolol. kenapa kamu ngamuk? Babi kau. Santai aja. Ini diskusi lintas agama. Saya istrimu bangsat. Astagfirullahaladzim. Yang melatar belakangi penyaliban Babi itu kau. siapa? Saya kasih pertanyaan kamu. Kenapa di masjid dipasang tuh sampai 10? Supaya kau itu sadar, supaya masuk di kupingmu, agar kau tolol. itu jangan menerima hadiah dari iblis. Kamu dengar tolol, ya? Imanmu tanpa mengadu orang lain. Paham tak kamu? Tanpa kamu Lah. suruh orang itu. Lah kenapa kamu kejang-kejang sih? Tolol. Loh, kenapa kamu? Cuma saya mau nanya, lo kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Lah, kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Karena Yesus itu orang baik, orang benar. Jadi Tuhan marah terus? kalau orang benar disalibkan.
Ya udah kalau memang dia baik dan benar, ya ikuti Amsal dia. 6 nomor 16. Iya, 6 kenapa nggak perkara ikuti yang dia? dibenci oleh Tuhan. Iya, Bahkan 7 Kau bilang 6 dia kekejian, bahkan 7 yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke. Yesus bersalah enggak? Ya sekarang gini, kalau memang dia baik, kenapa kau hina dia? Kenapa nggak kau ikuti dia? Kenapa saya hina? Justru saya memuliakan dia. Saya mengatakan dia nggak muliakan lah. Dia masuk, dibunuh. kamu Kristen, Kamu yang terima menghinakan Yesus. dia dengan mengatakan dia diserahkan oleh iblis. Ya udah, Kau yang sekarang- menghina. Oke, bukan sekarang terima dia sebagai Tuhanmu, sebagai Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Orang Rasul utusan Tuhan kok jadi Tuhan? Ya udah, terima dia Rasulmu. Dia memang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kok saya bukan Bani Israel? Kenapa yang lain kau terima? Kenapa dia nggak kau terima? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada umat Israel. Ya udah, Matius kenapa 15 nomor 24. Masa saya harus nyamar kayak kalian? Emang gue serigala? Tapi dia baik. Tapi dia baik. Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus itu serigala. Sorry. Serigala? Jadi saya nggak mau disebut serigala sama Yesus. Oh, nggak mau serigala. Ya udah, tarik omonganmu itu, Yesus itu baik. Kau bilang. Iya, Yesus memang orang baik. Cuma ini Dia memang nabi, goblok, dia rasul, dia utusan Tuhan, dia duta Tuhan untuk Bani Israel, bukan Ya untuk udah, terima dia, kalian. berarti- Siapa kalian rupanya? Berarti dia bangsa, berarti Israel itu bangsa diberkati Tuhan. Memang dulunya Bani Ya udah, Israel jangan itu memang bangsa dulu, yang sampai diberkati. sekarang. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Ya udah, Paham? di Al-Quran pun kau bilang seperti itu. Tapi saya bukan Bani Israel. Saya Ya, bukan tapi- serigala kayak kalian. Sorry. Kau dengar orang ngomong juga Kak. sorry, Habis kukian, aku, Jing. dia ngomong Bangsa sendiri aja kau. ini. Lah kan kita ganti-ganti namanya cikcok. Jadi, Gantilah orang ngomong. kamu Ya sendiri kan namanya mengatakan- cikcok, Bang. Dengar dulu. Namanya cikcok. Ayo. Kamu sendiri mengatakan Yesus itu baik, tapi nggak kau terima. Sedangkan Muhammad itu tidak baik. Kenapa Coba kau terima? coba kau pakai otakmu. Coba kau pakai Otakmu otakmu. yang kau pakai, Coba kau omongan pakai. itu keluar. Yesus itu mengaku diutus untuk siapa? Nah, untuk manusia. Di mana dalilnya? Baca, makanya Mana? kamu belajar kitab itu. Mana jangan mana mana sebenarnya. tunjukkan Cepat-cepat. pengakuan Yesus kalau aku diutus kepada seluruh manusia. Mana? Jadi nggak kau terima Yesus itu sebagai juru selamat? Dia juru selamat untuk Bani Israel, koplak. Kalian goplak. Lah, Bodoh mana kau. pengakuan Yesusnya kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Bodoh kau, kalian goplak. Makanya jangan Dasar kita tuyul, orang tukang kau. tahayul. Kita kau aja kamu tidak nggak bisa lahir dari koreksi. babi. Utusan hanya untuk Bani Juma, Israel. lahir Kok dari kau babi, bukan Juma. Bani Israel, kau lahir Bani dari kampret. babi, Juma. Kau yang Bani kampret. Bang Suman jangan. Bani kampret. Cuma pikiran kau. Jawabanmu itu adalah dosa. Iya, hantam terus. Bukan anjing kau cuma. Iya. Pikiran kau yang pikirnya. Kau sebut-sebut Kalau kau memang puki, nggak habis itu suka, besok kau Juma, sarapan pakai dengar puki. ini. Dengar Kau ini, Juma. sebut anjing, besok kau makan siang pakai anjing. Kau sebut Juma, babi, kalau besok kau kau nggak makan suka, pakai babi. Dasar Jangan tuyul. kau bilang makan babi, nanti kau yang pernah makan babi. Enggak, sorry kami muslim. Ah, yaudah, kau Jadi sebutkan gitu babi-babi. saudara, ya. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada Bani Kamu Israel. bahas Yesus, kalau Kalian kau bukan tidak Bani babi, Israel. Dalam Wahyu 3 nomor 9, orang-orang yang mengaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel, yaitu adalah jemaat iblis. Berarti Katolik Roma ini yang punya akun Katolik Roma ini yang bukan Bani Israel ngaku Israel, jemaat iblis Kalau dia. kau memang mengaku itu Yesus, Bang Suma. Ya. terima dia. Bang Suma. Saya terima dia sebagai utusan bagi Ya Bani udah, Israel. terima dia. Iya, nanti berapa yang kamu Saya proses? bukan Bang Bani Suma. Israel, Jadi saya kenapa kau bukan hina-hina serigala dia? kayak kalian. Kalian aja yang Bang serigala. Yesus Kita itu nggak diutus hanya serigala. untuk domba. Kita Domba nggak itu Bani serigala, Yakub. kalau memang kita serigala. Sementara kalian bukan Kita domba, bakal kalian kalian itu kan nyariskan kampung. kalian. Ngerti Susah kau? kali kau ditanya ya. Susah Nah. kau ditanya ya. Karena Kenapa? kau selalu makan babi, otakmu nggak berfungsi. Oh, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Kalian jadi terus? Bani Israel. nah terus? Kamu Bani Israel. Nah, iya, saya bagian dari Israel. Kamu Bani Israel. Iya, saya bagian Israel. Bukan saya tanya bagian keceluk. Kamu Bani. Iya, Bani saya itu Bani Israel. Kenapa anak kamu? keturunan Israel. Iya, saya keturunan Israel. Kamu dari keturunan yang mana? Oh, kau pelajari bagus-bagus. Biar tahu kau. Dasar serigala berbulu koplak.
Kau segala. Kau bukan Bani Israel, kau ngaku Bani Israel. Itu namanya Satan, penipu, serigala kurapan kau. Kesalahan kitabmu pun gak kau bisa kau buka. Allah, mana ada kesalahan dalam Al-Quran? Kau bisa baca rupanya Quranku. Berapa istrinya? Lo kok jadi punya istri? Yesus Berapa itu berasal istrinya? dari istri keberapa? Aku Jawab tanya dulu, kau. berapa istrinya? Yesus itu berasal dari Berapa istri istrinya? Kok keberapa? ngelak kau? Kok ngelak? Malu kau kan? Malu Berapa kau kan? istrinya? Hei, berapa Berapa istri istrinya? Daud, kakeknya Yesus? Ayo aku tanya kau. Berapa Umur istri 6 tahun. Daud? Jawab dulu. 600 bininya Daud. Ku tanya kau sekarang. Dari 600 bini Daud itu, Berapa istri Yesus junjunganmu? berasal dari istri yang keberapa? Berapa istri 100, junjunganmu? Malu kau jawabnya. 130, Malu kau jawabnya. 250, istri yang Malu kau ke-2000, jawabnya. 200, istri yang Malu kau ke-300, jawabnya. istri yang Aduh, ke-400, istri yang 401. Hah? Gimana? Kasih kalau kau, Tanpa poligami kau tidak punya Tuhan yang keluar dari kubur. Berapa kawan. istri junjunganmu? Jangan kau tantrum di sini. Berapa istri junjunganmu? Hei, tanpa poligami Tuhanmu itu tak ada. Berapa istri junjunganmu? Paham kau? Malu kau Yesus jawab. itu berasal dari hasil poligami. Berapa istri Paham junjunganmu? kau? Yakub Itu jawab itu dulu, istrinya berapa istri 4, Salomo itu istrinya ratusan, Berapa istri Daud junjunganmu? istrinya Malu kau 600-an. jawabnya. Yesus itu anak Daud. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Berapa istri junjunganmu? Bukan Yesus itu. Ayo, berapa istri daripada kakeknya Tuhan lu? Ayo. Gak usah kakek-kakeknya. Ya junjungan ngapain kakeknya. coba? Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Berarti kau Roma lebih 3, on daripada Roma anak- 1 anak nomor SLB. 3. Yesus berasal dari sperma Belum sanggup Daud. kau menghadapi saya cuma belum sanggup. Roma 1 nomor 3, Belum sanggup Yesus menghadapi berasal saya, Jumat. dari sperma Daud. Sekarang sperma Daud itu yang disuntikan ke Berapa istri yang istri keberapa? junjunganmu? Istri Daud itu Berapa istri ratusan junjungan? Jawab cahaya. itu aja dulu. Berapa istri Mampus junjunganmu? sudah kau kan? Kok Ayo, malu kau mampus menjawabnya? kan? Mampus Berapa kau istri kan? junjunganmu? Masih mau kau datang ke besok? Junjunganmu berapa istrinya? Itu aja jawab dulu. Kok malu kau jawabnya? Ayo, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Istrimu satu kakeknya. Dia sudah perkosa istrimu. Dia sudah perkosa istrimu. Tuhanmu itu kakeknya punya bini Iya. 600-an bininya. Dia perkosa di lubang sampah Ini istrimu. lagi selalu karena kebiasaan perkosa babi mau Iya, perkosa perkosa istrinya istrimu. orang. Perkosa di lubang Memang pantat kalian Kebiasaan kalian dia ini. sejarah paling Kebiasaan. goblok kalian itu Bang Suma. Apa? Sejarah kalian paling Kamu dengar baik-baik Bang Juma. Kesejarahmu yang paling hancur. Tuhan turun ke Kalian bumi. goblok. Orang Bisa di puting. kandang domba kalian di pohon kurma. Goblok kalian. Turun ke bumi Tuhan bisa puting. Sejarah kau yang paling goblok. Orang di kandang Tuhanmu domba, mereka mati di pohon dibunuh kurma. sama setan. Goblok kau. Tuhan kok dipersembahkan sama setan. Parah. Lukas 22 nomor 3. Lalu setan Memang merasuki jiplak, nggak Yudas. jelas kau. Parah. Tuhan kok dikalah sama setan. Dasar tuyul. Kok Tuhan dikalah sama setan? Puki babi kau. Apa kepukian? Apa lagi ini maki-maki aja terus ini satu ini. Sah, dasar keturunan penjajah. Mental penjajah. Agama dibawa sama penjajah. Mentang-mentang agamanya dari agama penjajah. Masuk ke sini maki-maki orang, cuki mai, balau pemakan tikus. Memang Bang Suma goblok sekali. Kau cuma bisa maki-maki. Maki-maki aja terus. Saya bertanya, saya menyatakan fakta. Cuman fakta itu menyakitkan. Ya mau kayak mana? Yang kayak gitu, disenggol dong. Kata lu Halilintar. minum kencing unta kau tuh. Ya daripada kau disuruh dalam dalilmu roti dibakar di atas tai kering, mampus kau. Kau Kata sudah lu makan minum kencing roti? unta. Kau sudah makan roti? Jelai. Mabuk kencing unta kau. Kencing unta. Berapa istri junjunganmu Juma? Berapa istri kakek Jawab itu, Tuhanmu? Juma, gitu Berapa aja. Kok istri malu kau kakek jawabnya? Tuhan lu? Istri daripada nabiku itu 11. Nah, kau jujur sama aku sekarang. Berapa istri kakeknya Tuhan lu? Banyak ya Juma ya? Kok banyak ya? Jawab. Jawab. Ayo,
Kutanya dulu kau, kakeknya Tuhanmu itu berapa istrinya? Kalau saya kan udah akui, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ayo, 11 loh, paling banyak 11. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Sekarang saya tanya, kau jawab. Kakek Tuhanmu itu, kakek Tuhanmu ada berapa? Jawab, kau jujur. Ayo, kakek Tuhanmu itu, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Jawab. Woi, kakek Tuhanmu itu ada berapa istrinya? Jawab. Puki istrimu 1. Aku tak sampai ke situ Dasar anak-anak setan. Anak-anak setan. Orang-orang yang menginginkan Yesus itu mati itu anak-anak setan menurut Yesus. Puki istrimu 1. Sekarang ku tanya samamu, kenapa kalian mau Yesus mati? Karena puki istrimu. Itu karena puki istrimu. Ini orang-orang ini, saudara-saudara muslimku, kenapa mereka kayak begini? Karena mereka sudah tak mampu lagi menghadapi Bang Suma. Jadi mereka naik ke sini ngamuk, emosi, Dikasih doa dulu guru Nek. Puki perkosa istrimu. Itu coba lah. Kau itu kalau tidak bisa menghadapi saya lagi, jangan kau mengamuk, kau usah kau maki-maki. Karena saya tidak akan pernah mengalah sama kalian. Saya tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Saya menguasai data, kamu cuma menghujat. Siapa yang mau hadapi saya diskusi di antara kalian 3? Siapa? Memang kau nyerocos. Iya, siapa yang mau hadapi saya sekarang? Pasti kau yang benar. Silakan. Kau tidak mau dengar orang ngomong? Silakan. Ya, ini yang baju hijau, yang lain, yang dua ini. Yang dua ini tolong dirantai dulu, dirantai. Kasih dulu dia tulang, kasih tulang. Yang 2 orang itu kasih tulang dulu, kasih tulang sama dedak. Juma. Kau makan dedak dulu kau. Makan dedak aja dulu. Habis nanti giliranmu. Kau minum dulu kencing unta dulu baru kau bicara. Nah, itu bagus. Ayo. Gimana? Kau sudah minum darah Tuhanmu hari ini? Memang saya sudah minum. Ayo viralkan. Ada orang minum darah Tuhannya. Agama setan. Kalau saya sudah minum, kenapa? Diminum. Allahu Akbar. Darah Tuhannya diminum. Kalau kau minum kencing unta, kawin sama umur 6 tahun bisa. Aduh, ternyata penghujat juga. Kupikir tadi masih sehat, ini ternyata tak sanggup juga diselamatkan, teman-teman. Udah turunin. Kau ke gereja, isap ibu jari pendeta kau itu, ibu jari kakinya yang kiri, ya. Isap-isap itu si kuyuangnya, isap. Aduh, kupikir kau itu masih bagus di antara 2 binatang tadi. Ternyata kau juga parah. Ditanya baik-baik, apa yang kau harus ucapkan kepada iblis yang telah kemudian memperdaya Yudas untuk berkhianat kepada gurunya Yesus? Ngamuk. Itu kan perspektif kamu. Lah, saya bertanya ke kau. Kalaupun saya salah, itu saya. Tapi kamu ngambil sikap dong. Apa yang kamu harus lakukan kepada dia yang telah berjasa menyelamatkan kau? Yesus itu juru salib. Tidak ada Yesus bisa disalib tanpa ada yang menyalibkan. Harus ada yang menyalib. Dia sudah dinubuatkan. Oke, berarti dia dinubuatkan menjadi penyalib. Apa kemudian hasilnya? Dia dikhianati. Apa hasilnya imam kepala mahkamah agama, orang Farisi membuat tipu muslihat? Apa hasilnya untuk kamu? Apa yang kau terima dari itu semua? Pelanggaran terhadap firman Tuhan, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang tidak bersalah. Apa yang kau terima dari pelanggaran tersebut? Nah, itu yang harus kau jawab. Ya, malam kawan. Gak usah berkuar-kuar saja Suma. Ya, kenapa lagi? Nanti lehermu itu bisa terpotong karena kau berkuar-kuar saja begitu. Ngancam ini? Ya. Ngancam? Enggak. Enggak ngancam, tapi lehermu itu
Bisa bengkak dari dalam itu keluar semua uratnya itu kalau kau begitu. Oh enggak, saya kan dalam keadaan membela Yesus dari hinaan kalian. Kau membela Yesus atau kau membela Mamat? Saya membela Yesus. Ya, saya tanya kau Suma. Mau bertanya Kau hebat rupanya. ya, kau hebat ya. bilang Nggak ada, dong Bang. saya mau tanya kau, boleh kan? Kalau mau Boleh bertanya kan? itu Saya bilang tanya. dong. Pak Tanya Guru, kau hebat. Pak Guru, saya mau bertanya, Nggak, Pak saya mau Guru. tanya kau. Kayak gitu dong. Kau Jangan bukan kok guru saya. songong, tapi Untuk ujung-ujungnya apa? bertanya. Lah, saya tanya kau Suma. Kau Ya. bertanya ini karena kapasitasmu sebagai. Saya mau tanya kau. Iya, kapasitasmu sebagai murid kan? Murid bertanya ke guru, betul? Murid bertanya ke guru, betul? Bilang dulu, ngaku dulu. Kalau kau agak sehat, ku daftar kau nanti jadi muridku. Tapi kau gila kayak tadi juga, ogah. Saya nggak mau ya belajar orang sama saya orang gila. Gimana? Akui dulu, Pak Guru, saya mau bertanya. Bilang gitu, cepat. Nanti tak ajarin gimana caranya menghitung. Cepat. Ayo. Woi, mentimun. Cepat. Di mana dalam Quranmu bahwa nonotmu harus dipotong? Woi. Ngomong Suma. Woi Suma. Tidak ada. Coba kau tunjukkan dalam Tidak Quranmu ada. Suma, Tidak bahwa ada. nonotmu itu harus dipotong. Anggaplah tidak ada. Woi, di mana dalam Quranmu bahwa kau harus Anggaplah dipotong tidak sunatmu, ada. harus kau disunat? Anggaplah tidak ada. Terus Woi, kenapa anggaplah tidak ada? Kenapa kau lakukan kalau itu tidak ada? melanggar nggak? Saya Katanya melanggar nggak? Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu. Saya melanggar tidak? Kenapa kau tidak bisa jelaskan itu semua boneng? Saya Woi, melanggar boneng. tidak? Saya melanggar Woi, tidak? Di mana dalam Quranmu dijelaskan bahwa kau harus disunat? Tidak ada. Weh, berarti kau itu melanggar. Apa yang kulanggar? Kau katakan bahwa kau mengikut Abraham. Apa yang saya langgar? Apanya yang kau ikut itu? Apa yang saya langgar? Ciplak itu orang Yahudi. Jadi di dalam Al-Quran, Boneng, dengar baik-baik Boneng. di dalam Bahwa Al-Quran kau tidak ada tahu perintah sunat. Saya apa bersunat. maksudnya itu? Sebaliknya Apa tujuannya di dalam itu kitab yang sunat kau itu? ambil dari Yahudi ada Oke, perintah apa sunat. tujuannya Kenapa kau sunat tidak itu, bersunat? Boneng? Woi, katanya kau mengikuti ajaran Yahudi. Kau Emosi ikuti dia. Taurat. Kau ikuti Emosi. Taurat. Ya, mana dalam Quranmu? Emosi dia, Diperintahkan teman-teman. dalam Quranmu. Woi, Boneng. Emosi dia. Sakit sekali hati kau ya kawan. Nggak Sakit ya, bisa kawan. dia menjawab. Ya, nggak bisa dia jawab. Coba. Sakit kali hatinya dia. Sakit kali hatinya. Tidak ada perintah langsung dalam Itu saja Al-Quran. dia tidak bisa jawab karena itu tidak ada dalam Quran. Ya, Saya sudah jawab tidak ada. Sudah ku jawab. Dan Ikut katanya nggak Taurat. bisa jawab. Di mana ada dalam ajaranmu itu, Boneng? Sudah ku jawab. Sudah ku jawab. Siapa bilang saya tidak bisa jawab? Nah, sekarang saya balik bertanya, boleh? Boleh? Boleh. Boleh saya balik nanya? Saja itu anak enam tahun. Gantian palapean. Boleh saya balik bertanya? Coba Boneng. Boleh saya balik bertanya? Seandainya dia di Indonesia sudah di penjara dia. Boleh saya balik bertanya? Apakah dia menjadi layak dijadikan junjungan? Boleh saya balik bertanya? Dia nabi, hanya satu istrinya. Setelah menyatakan dirinya Boleh saya balik nanya? kali istrinya. Berarti bahwa dia Sakit kali hatinya. mengangkat dirinya Terlalu sebagai menancap nabi kayaknya tema ini ke hanya jantungnya, karena Pak. dia mau banyak Kang. istrinya. Ini terlalu tertancap Kemudian, ini pertanyaan. Ini apa? Setelah junjunganmu itu Langsung pada dijadikan- kesurupan semua guru. Iya, temanya bikin mereka kesurupan. Remis dulu. Sembelit dia nih, sembelit udah 2 tahun, ndak
Sudah 2 tahun ndak bapak ini. Sampai rontok itu rambutnya. Setiap mau keluarnya lewat mulut. Aduh, parah. Tenang. Sakit kali perasaannya dengan tema ini karena memang apa yang diuraikan tema itu fakta. Ternyata iblis itu pahlawan. Aduh, parah. Itu ajarannya junjunganmu. Ajarannya menderita dia. Assalamualaikum. Coba Menderita kali dia kan. itu bisa enggak? Apa? Akal tidak. Bagaimana kamu sembah? Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Taurat saja mengatakan jangan berzina. Taurat mengajarkan hanya 1 istri. Bagaimana kau katakan bahwa? Coba di mana Taurat cukup 1 istri? Di mana dalilnya? Di mana? Iya. Di mana? Jangan berzina. Di mana dalilnya cukup 1 istri? Jangan berzina. Hanya 1 istri. Mana yang dalilnya? Taurat, ya? Di mana dalilnya? Loh, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aduh, hanya 1 istri. Mana dalilnya? Kan di sorga. Coba mana dalilnya cukup 1 istri? Ajarannya Mana? junjunganmu. Di perjanjian sorga baru saja tidak masih ada lonte. dalilnya perintah 1 istri. Di sorga Apalagi saja di masih perjanjian ada lama. lonte. Itu ajaranmu loh. Ngamuk dia, Kenapa ngamuk. bisa ada ajaran begitu? Ngamuk. Ya, laki-laki gara-gara jadi ketahuan kalau dia anak setan. Justru di Torah itu di Kejadian 4 ayat 19 itu 2 istri. Di Genesis Kejadian Genesis 16 1 sampai 4 juga 2 istri. Abraham. Nanya. Yakub memiliki 2 istri, Lea dan Rahel. Kalau di Torah. Nih Bang Randy ini masih Kristen Trinitarian ya Bang Randy. Kasihan ini saudara-saudara Kristen. Bang Juma ya. ketawa menutupi malu ya. Ini lagi. Ketahuan kalau mereka adalah anak-anak setan. Gerunda belum si Juma. Kok marah-marah? Diskusi aja kita, diskusi. Kabur. Hei, Kanyolik. Pugi lagi saya lagi perkosa istrimu. Kapan kau rencana mati? Saya lagi perkosa di lubang pantat istrimu. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, kejam kali lah penyembuhan sini. Kianat kau. Kenapa kau emosi kawan? Kenapa? Kamu posisi di mana? Pengkhianat. Saya kasih tahu, kamu posisi di mana? Saya bunuh kau. Saya di Makassar. Di Makassar mana? Di mana kau? Di mana kau, Ji? Di mana kau di sini? Saya di Makassar. Di mana kau? Saya di Sudiang. Di Sudiang. Di mana kau di Sudiang? Di Sudiang dekat bandara. Betul. Iya. Mungkin nomor. Kamu catat nomor saya, babi. Kau catat. Oke, Big. Siap. Sebut Maki. 0813. Terus 4609. 4609. Terus 7725. 77. Catat Miki. Jamu kau sopan bicara, kucing. Anjing. Nah, begitu aja. Berapa lagi? 77 berapa? Anjing kau goblok. 77 berapa? 77 berapa? Kenapa kau takut sebut nomormu? Lu goblok, saya sudah kasih tahu kau anjing. Ulang toh. 081 346 Lahir tidak 2 kali goblok. Kau 09 berapa terakhirnya? Ya 742 anjing. Apa kau bilang ini? 09 Yakin kau di sini? Yakin kau di Makassar, Ji? Saya di Makassar. Betul, Ji? Betul. Iya, saya di Makassar. Oke. 0977. Awas kau. Jamu kau sopan bicara, weh.
Jam kesurupan bicara nih. Jam bicara. Ya makanya. 77 berapa? 77 berapa nomormu? Kau belum tahu orang timur, Puki anjing kau. Saya tidak pernah takut sama kau. Puki anjing kau. 77 berapa? 77 berapa? 742 Puki goblok. Kok berubah lagi? Tadi 35 sekarang 42. Ini berapa? Puki anjing kau. Berapa nomormu weh? Kau itu kalau kau tidak makan satu hari kau sudah mati kok. So hebat kali kau. Lucu sekali. Lucu sekali kau. Saya cuma tiup kau itu kau langsung pingsan. Kau usah kosok saya hebat. Berapa nomormu? Lagi manusia, kau tahu ya? Berapa nomormu? Gimana kita ketemu? Mau goblok. Kamu jangan bohong. Justru saya minta nomormu ini, weh, pengecut. Pengecut, saya minta nomormu ini. Saya langsung telepon sekarang. 0813460977 berapa? Ini manusia, kau lucu sekali kau ya. Takut. Tadi ngancam. Minta alamat. Mau kasih nomor. Kau dengar baik-baik ya, dengar baik-baik kau goblok ya. Tidak sejarahnya orang timur. Kau dengar. Cuma bagaimana kalau saya nenen itu istrimu? Sesuai ajaran agamamu bagaimana? Pengkhianat. Bapak dengar dulu. Ya, pengkhianat. Tidak sejarahnya orang timur takut kau anjing. Saya juga tidak ada sejarahnya takut sama kamu. Bakal kau punya rumah di sini Puki anjing. Kau di mana? Saya tidak takut. Saya rumahku di Sudiang, bosku. Di Sudiang di nomor berapa? Sudiang nomor berapa kau? Bumi Permata Sudiang, bosku. Kau sebut aja nomormu. Sebut nomormu. 081346 saya di Andi Tonro 0977. Saya dekat dengan kamu. Saya di Andi Tonro goblok. Ya, sebut mi nomor tak. Sebut mi. Sebut nomormu. Kenapa kau nggak berani? Kenapa? Kau keluar goblok. Kau keluar dari si live. Kau telepon dengan saya. Enggak. Kau sebut nomormu dulu baru saya telepon. Iya, saya sudah DM itu. Kau lihat di situ. Tidak, kau sebut di sini. Goblok, saya sudah DM kau. Kau kasih keluar, kau keluar. Apa di DM-mu apa? Kami dua. Sos. Apa di DM-mu? Tolong kasih keluar kami dua. Saya kasih kirim situ nomor. Kau belum? Coba saya cek ya. Saya cek dulu ya. Jangan kau keluar dari sini. Saya yang cek. Sabar kau. Kau cek. So hebat kali kau. Woi. Kau mandi sama orang timur, kau Puki sama makan kau daging Puki anjing kau. Woi. Ini ada yang ngorok siapa ya? Kau berani sama saya on cam. Coba on cam kau. Puki anjing kau satu Puki bangsat kau. Kau di mana juga? On cam coba. Kau Naruto kau. Bisa pindah-pindah kau. Nggak mau naik. Puki goblok. Coba kau on cam. Saya mau lihat mukamu. Ini Gurunda kena report atau gimana ya? Enggak, Gurunda lagi ngecek nomor ini. Yo siap-siap jihad kawan-kawan. Alpi monitor. Kita jemput syahid kita. Mana nih yang ke rumah papa di sorga atau kita yang ketemu surga? Om Kian coba digedein ini Om Kian. Si Alpi nggak monitor ini? Yang mana digedein? Itu yang tadi yang nantangin Om Suma. Oh, itu biasa. Nggak berani on cam. Ada yang ngorok siapa ya? Ini yang ngorok. Cikaleng. Apa pujian? Apa kau, babi? Hah? Kau di mana? Coba on cam. Kamu telepon saya aja. Kamu pakai DM saja. Ngapain kau di sini? Buat apa? Kau berani? Sama ke pedaging nanti. On cam coba. Goblok. Nggak bisa on cam dia baru berapa? Tidak ada nomor dia. Pembohong, penipu, kau pikir kau kiri nomormu, nggak ada nomormu. Bikin malu be. Katanya sudah dikirim DM, nggak ada be, penipu. Weh, nggak malu be, pret, nggak malu. Kau nggak usah tantang Om Suma dulu, saya yang tantang saya. Jangan deh. Ini mainan buat saya nih, pelawak. Orang kayak gini kalau ketemu langsung pingsan. Baru lihat saya udah pingsan. Katanya ngirim nomor di DM, pret. Makanya kurangi makan sagu. Dia ini di mana ya?
Katanya di Makassar di Jalan Andi Tondro. Dia naik di sini ngomong ngata-ngatain bini di bawah-bawah. Lo ini jujur di Makassar lo, Rene. Oi, akun Katolik Roma, jujur lo di Makassar. Mana nomornya? Katanya di DM pakai nomor. Pengacot. Katanya saya kirim nomorku. Apa ini puki babi? Kau lihat ini anjing, apa ini puki babi? Gedein itu. Mana coba. Besarin, kasih besar dia. Mana nomormu? Puki anjing kau. Kau bikin takut ke puki babi kau. Oke, saya lihat lagi, turun lagi. Ini sosokan nih orang sosokan. Apa ini? Kau menghujat betul bangsat kau. Kau pikir takut kah? Ya diskusi aja bang, diskusi aja. Mau nggak diskusi? Kalau cuma ngomong-ngomong besar, saya rasa anak kecil pun bisa bang. Coba balik kameramu. Coba putar kameramu, saya lihat mukamu. Oi. Semakan kau daging nanti. Bencong, balik kameramu coba. Kamu di mana? Oi, anjing kau di mana kau? Hah? Kau di mana? Ini orangnya apa? Hah? Kasih tahu kau. Kau juga satu. Kau kirim ke saya nomormu. Kau di mana? Open cam aja bang, open cam aja. Babi kau. Makanannya abang itu, babi itu makanannya abang. Iya, kenapa? Kalau makan saya, kenapa? Makanya saya makan kau. Babi kau. Open cam pak. Kau geleng itu kenapa? Puki anjing kau. Ngapa mau cari saya? On cam bang. Coba on cam kalau berani. Oi, on cam. Laku malah turun. Mulut besar nih Oten. Siapa tadi? Ada yang itu nomornya. Coba kita cek dulu itu nomornya di mana dia aslinya tuh. Iya, bisa dilacak itu. Saya mau itu dulu. Saya mau lihat nomornya dulu ya. Saya di bawah ya, Om Kian. Iya, kita udah punya nomornya. Itu tadi ada di DM kata di akun ada. Zuma. Nanti dilacak. Saya minta dong nomornya. Marah dia. Panas dia. Res itu di grup pengurus Res. Alpi monitor nggak sih Alpi nih? Aduh, moderator. Ya, assalamualaikum Kang. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kian, saya di bawah dulu ya. Siap Kang. Kenapa tuh Kang? Biasa. Goten. Kita seneng ngadapin yang kayak gituan, kita seneng. Lucu. Bentar aku cek di nomornya ya. Ini aku premium. Udah itu. Oke. Selamat malam. Yuk, malam. Bang Host. Ya, kenapa? Nih, Gurunda lagi nelfon ke si Gabriel tadi. Kenapa? Kalau orang baku bertengkar begitu, ndak usah langsung kasih turun ya. Enggak. Udah bagus. Udah bagus, saya senang. Lu mau bertengkar? Mau berantem lu? Ayo. Enggak berantem. Enggak ada guna berantem itu. Ya udah, kalau nggak mau berantem udah lu, mending diskusi lu. Bang Host kan agamanya Islam kan? Ya, lu kan Kristen. Iya, saya Kristen. Ya udah. Coba bahaskan Al-Quran sama hadis aja, ndak usah yang lain-lain. Enak aja, gospelnya nggak mau dibahas. Yo, Makassar siap, Makassar udah standby ya. Makassar standby. Dari Losari sampai tempat Gurunda udah standby. Kopu teman-teman tuh tiap hari bahas kita punya orang kita. Gol. Dipantau Gurunda udah minta naik nggak? Oke. Gimana? Cepet kalau muslim tuh cepet gitu. Semoga aja bener di Makassar kan ya. Enggak. Nomornya enggak. Wah, nipu.
Nipu dia, nomornya salah. Ini Gurunda lagi nelpon. Enggak, nomornya enggak dikenal, enggak diketahui udah. Enggak dikenal nomornya. Nipu. Ah, penipu. Bukan di WhatsApp kali, mungkin dia nggak pakai WhatsApp kali. Coba telepon pulsa. Ini Gurunda telepon pulsa. nelpon. Ini telepon pulsa itu. Nelpon. Oh. Nah. Nomor yang Anda tuju ternyata penipu. Cobalah. Naik lagi anjing sini mana anjing naik lagi goblok. Bangsat. Kontak gua premium soalnya sengaja. Dapat goblok. Mana dia ada masih ada nggak di bawah? Naik suruh naik lagi. Siapa? Tadi apa akunnya Katolik Roma. Katolik Roma. Coba cari. Jangan buru-buru diturunin ya. Kenapa diturunin tadi? Sapu mau kasih pelajaran dia. Sundala. Dasar emang penipu ya. Sekali penipu ya emang Naik penipu. Katolik Roma akun dengan nama @katolik_roma. Gol lu kan moderator bisa jambak kan? Ini lagi nyari. Yang nonton banyak ini 5.000. Aduh, yang minta naik, yang muslim jangan dulu minta naik dong. Lihat, terlalu yang banyak muslim ini. itu terlalu banyak yang minta naik. Ini gue lagi nyari juga. Sasuka kita. Coba kalau belakangnya ganti 7 coba 4427 coba. Yang tadi ekornya itu 35 kalau nggak salah, 7735 kalau nggak salah, baru 42 lagi dia ganti. Ganti terus anjing. 44. Ini si Pran. Lu mau ngapain? Mau berantem? Mau debat atau mau apa lu? Pengecut anjing bacot doang. Oh, wah aing sadit kalau hirup-hirup saya lagu kalau kokok sih ya. Ujungnya 38125 itu ada yang komen Pak Pera. Ujungnya 38125. Ganti-ganti dia bilang. Ini kan yang dia ketik ini. Ya, ini yang dia ketik sendiri ini. Ntar aku puterin dulu rekamannya tadi. Naik lagi aja Gurunda. Enggak itu penipu. Iya. Di Kang Kian, diturunkan saja kalau Gurunda naik. Enggak. Ini si Bang Ardi kayaknya tidur ya Bang Ardi ya. Bang Ardi tidur. Aku masih yang ngorok tadi siapa? Yang ngorok. Bang Ardi kayaknya yang ngorok. Mana ganti Gurunda? dulu ya. Multigas Gurunda. Ya Gurunda multigas. Ayo, @katolik Roma. Nah, ini nih Gurunda nih. Nah. Penipu, anjir, penipu. Dipikir bakal ditelepon sama Gurunda. Banci anjing. Bacot tungkul, siap leguk, berokok. Aduh bencong. Bencong. Nah, aku ngaku orang timur lagi. Apa rupanya? Sapu juga asal timur juga. Telasu. Siapa dia? Dasar bener-bener. Pak ini berdoa sih ya. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Penakut kasih nomor gak aktif. Ini Gurunda nge DM ke dia. Kasih nomor gak aktif. Ini Gurunda ke DM. Itu Gurunda di bawah Gol. Oke. Terus ditelepon sama Gurunda nih. Disangkanya bakal takut kali. Dasar belagug siapa roho barokokok. Parah. Dasar emang penipu. Rames. Ya udah sajam malam. Kenapa kalian ribut-ribut mengganggu orang tidur aja?
Kenapa lu tidur? Ya orang kalian ribut-ribut. Orang Ya ngapain lu tidur di sini? tidur aja. Ngapain lu muter TikTok pas tidur? Kalian ribut-ribut kenapa? Rampasan apa tuh? Rampasan roti. Yo Rames, diskusi aja Rames. Emangnya lu udah bisa diskusi? Wis mantap. Diskusi aja lah. Kapan lu bisa diskusi? Wis mantap. Salib itu lambang apa, Mes? Mes, salib itu lambang apa, weh? Lu udah bisa diskusi belum? Iya, ditanya salib itu lambang apa? Kalau belum bisa diskusi jangan paksa, ntar nangis berarti. Ya udah jawab lah. Salib itu lambang apa? Mes, hidup tuh jangan dipersulit. iya, saya tanya salib itu lambang apa? Santai aja. Gak usah curhat, weh. Iya, yang gak usah curhat, gak usah curhat. Apalagi Iya, yang gak usak curhat, gak usah curhat. usah Kita merasa pulang diskusi aja. jangan merasa yang paling punya surga dah. Di surgamu kan, itu kan ada perang naga kan? Iya nggak? Ini saja dibuang kok, Anda yang jauh-jauh nggak tahu Tuhan aja. Kenapa sih Rames? Kenapa? Malah curhat kok, Mes. Kenapa, Mes? Nggak usah lah ribut-ribut, nggak bagus. Terserah gua lah, mulut gua. Kenapa lu ngatur? Emang lu ngasih makan gua? Ya, orang bilang lu nggak usah ribut-ribut, ngapain lu ribut? Lu kalau mau ribut ke pantai sana teriak-teriak. Bos jangan ribut lu, gua tarik turun lu ke bawah nanti. Lu ribut lagi, saya tarik turun kamu ke bawah nanti. Apa sih lu ah? Mau diskusi nggak ini? Nah, malah bacot pula kau dia. Iya, makanya Kalau jawab. mampu, saya Salib itu layani. lambang apa? Salib itu lambang Kalau apa? mampu diskusi saya layani. Kalau belum mampu jangan paksa, ntar nanti sakit hati. Wis, mantap. Iya, salib itu lambang apa, Mes? Karena kebanyakan orang tampang seram. Kenapa ini? Kenapa malah curhat kau? Kenapa kau malah curhat? Tanya, saya nggak mau nyakitin. Lu lihat muka gua birahi ya, Mes? Hah? Aduh, bos, saya jauh lebih ganteng, bos. Bos, kenapa room ini tukang rusuh ya? Perasaan kita diskusi di room lain orang nggak pernah ribut deh. Ya, karena Kristen itu tukang rusuh. Aura host ini kayaknya jelek, makanya roomnya selalu ada rusuh terus ini. Tempo hari saya naik ke sini juga dia diancam host. Kenapa sih lu dendam banget sama gua sih? Ada masalah apa lu sama gua? Lu ngaku aja host. Lu buat dosa apa ini? Kalau lu selalu rusuh aja. Waduh, nasi rames. Diskusi aja kita, ayo. Ayo kita diskusi aja, yuk. Saya udah bilang kalau kamu mampu diskusi, saya layani. Mampu. 3 orang saya layani kau. Hatimu sekuat apa sih? Udah, salib lambang apa? Nih, Rames. Nasi rames. Kata jangan ditambah-tambahin, oh. Ya terserah gua lah, mulut gua lu ngatur kata mulu. nasinya di situ. Emang nama lu siapa? Rames atau Nasi Rames? Ngapain nggak ada nasinya, lu tambah-tambahin nasi lu. Lu buat bubur lu juga. Udah Bang Jol, lanjutin Bang Jol. Si Rames ini, Rames, kalau nggak mau diskusi lebih baik kau turun saja kau. Emangnya kalau saya di atas apa yang mengganggu kamu di situ?
Iya, makanya jawab. Salib itu lambang apa? Ayo, salib itu lambang apa, Mes? Jawab. Nah, lambang apa? Woi. Apa saya jawab Anda? Loh, kau Bisa tanya, salib bisa itu tanya lambang balik, apa? Iya, kau jawab Bisa dulu. tanya balik kan? Iya, bisa. Salib itu Bisa lambang tanya apa? balik. Iya, salib itu lambang apa? Bulan bintang lambang apa? Saya tanya salib lambang apa, kok malah nanya? Nanya balik, kau jawab dulu baru Iya, kalau Udah gua kau jawab. jawab dulu lah. Gua jawab bulan bintang itu lambang kemenangan perang. Nah, salib lambang apa tuh jawab? Salib lambang apa dulu? Coba jawab dulu lah. Ayo. Fans, lintas iman, Rames, lambang apa salib? Kalian kan biasa kan kalungin salib itu di leher. Saya tanya, salib itu lambang apa? Ayo. itu kan simbol agama Kristen. Simbol apa? Iya, simbol apa? Saya nggak tanya Simbol. Kristen. Saya nggak tanya Lambang Kristen. kasih. Kasih Lambang apa? kasih Tuhan. Kasih apa? Itu kan simbol. Lambang Iya, kasih simbol Tuhan. apa? Simbol kehinaan, penderitaan, siksaan. Lambang kasih Tuhan. Kamu bilang apa? Kasih yang mana? Kasih yang mana? Kalau Kasih Tuhan yang nggak mana? mau kasih, pasti orang-orang pada saat itu mati semua. Sekalipun Tuhanmu terkutuk, iya. Loh, itu kan emangnya Anda nggak pernah melanggar firman? Iya, sekalipun Tuhanmu terkutuk. Artinya Yesus itu malah oke, baik, berarti Yesus itu melanggar firman sampai dia mati terkutuk. Enggak, Iya. kayaknya kita berdua diskusi serius. Kayaknya kamu Boleh, mari. Sekarang baik. Sekarang kau jelaskan sama saya, apa dasarmu mengatakan salib itu lambang kemuliaan? Apa? Mana? entar ya, saya duduk manis dulu ya, diam. Ya. Coba. Saya duduk manis. Mana salib itu lambang kasih apa? Coba mana? Entar saya buka data dulu. Iya, saya tunggu. Salib itu lambang kutuk. Jadi orang yang mati digantung di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk, termasuk orang yang disembah sama kalian itu terkutuk. Lu jangan rubah-rubah loh. Kok ngerubah-rubah? Baca Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebab besarin saya, tertulis, Bos. terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Bos, jangan banyak ngomong loh. Iya kan? Ya udah gua diam. Mana datanya mana? Mana? Sebentar. Benarkah terkutuk di kayu salib? Tolong besarkan. Makanya kau baca Bibel kau. Makanya kau baca Bibel kau. Os, besarin os. Mana? Mana? Baca. Ya. Coba. Karena baca. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang kau tunjukkan ini? Telah dengarin. Telah mengaruniakan. Nyambung sama Ken. Nggak nyambung, woi. Saya tanya salib. Saya tanya salibnya. Iya. Apa Yohanes 3 ini yang kau bawa? Sebentar. Diam dulu. Diam. Ini jawaban saya. Anda diskusi dengan saya. Mana salibnya? Yang ditanya salib, yang ngeluarin Anda diam. Sebentar saya jelaskan. Diam. Andanya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana salibnya? Kalau tanpa kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, salib itu tidak akan terjadi. Mana salibnya? Mana? Mana kau bilang salib itu lambang kasih? Mana? Tanpa kasih Allah, tanpa kasih Saya tanya Allah salib. kepada manusia, Saya tanya salib. Mana salibnya? Mana? firman Mana salibnya? Allahnya tidak diutus menjadi manusia. Nah, inilah maka teman-teman tidak akan terjadi Kristen penyaliban. yang tidak pernah mau jujur. Pertanyaannya apa? Jawabnya apa? Kan ini goblok ini. Salib itu kan simbol, nggak usah kau tanyakan itu. Nih. Iya, simbol apa? Kenapa? Simbol apa? Ini Bang Jul, kenapa dia mati terkutuk di kayu salib ya? Bukan ayat itu yang harusnya ditampilin, tapi ini Ayub 27 pasal 3. Nih baca nih.
selama napasku masih ada padaku dan roh teos masih ada dalam lubang hidungku. Kenapa dia terkutuk? Karena diamnya sama upil di dalam hidung. Ingus kok disembah tuh. Itu kan nggak sepaham dia ya. Lu baca Ayub 27 pasal 3. Ternyata dia terkutuk itu karena dia nginepnya itu, tidurnya itu sama ingus. Tuh. Kasih paham. Kita kasih tewas. paham mereka ya. Jorok. Itu kan kalian juga Tewas. percaya kan? Kang Kian, kita kasih paham dulu ini sama si Rames. Nipu-nipu kau Rames ya, kau nipu-nipu kau. Itu pun Nabi kalian dulu. Saya udah jawab Anda. Sekarang saya balik bertanya boleh? Sekarang saya balik bertanya boleh? Gak nyambung kau, gak nyambung. Sekarang saya balik bertanya boleh? Salib sama sekali bukan menjadi simbol apa? Kemenangan bagi orang yang mengikuti dia. Dia sini siapa? Yesus. Salib merupakan simbol apa? Kehinaan, penderitaan dan siksaan. Kau jangan nipu-nipu. Nah, nih. Galatia 3, ya kan? Galatia 3. Ini Bible kau ini. Ini bukan Al-Quran. Ini yang kau imani ini. Oke, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk siapa? Tuhan kau kan? Nah, ya Nabi kau juga. Ya, udah kau diam saja itu. Apabila seorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk. Dikutuk siapa ini? Hah? Woi, dikutuk siapa? Gedor. Lanjut. Ini yang kau imani nih. Ini yang kau imani. Itu pun kepercayaan Nabi juga. Nggak usah ini banyak baca. Rames, dikutuk siapa? Orang yang digantung di kayu salib. Allah. Nah, Yesus dikutuk. Iya. Nah, berarti kau mengikuti Tuhan yang terkutuk. Mana sih cuma pengkhianat yang tadi? Mana dia? Oke, mai kau. Mana dia tuh? Tadi udah mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyari huntu, sakit gigi aku, tapi ketawa di bawah. Tuhanmu ini, oi, Tuhanmu terkutuk nggak? Jangan dulu kasih dulu. Mana sih coba tadi? Udah nggak kau usah kalau ini, ini. Penderitaan. Salib merupakan dari kita tunggu dia itu dulu. Kasih tahu kita di punto 27. Kita punto 27. Kita tunggu dari mana itu? Oke, lanjut. Ada gurunda. Dede jago na tahu. Kabur. Kabur. Jago na tahu. Bang Juma baru bernapas sudah kabur. Naik lagi. Jago na tahu. Kasih nomor. Di mana kau dipuki kau? Kasih nomor enggak berfungsi dikasih. Cici. Laki-laki itu nggak begitu kawan. Sekali minta ketemu, kasih nomor yang benar. Jangan kasih nomor-nomor kayak gitu. Ada aja orang-orang ini. Aduh. Kalau takut jangan pura-pura berani. Hah? Kalau mental waria jangan pura-pura laki-laki. Kita tidak bisa takut anjing kau. Kau ingat ya, kau bahasamu dari tadi kau nggak pernah bagus sama aku ya. Jangan sampai saya cari betul kau ya. Ya, jangan sampai loh. Saya udah dari tadi tahan-tahan ini. Jangan kau pancing-pancing saya geledah kau itu. Saya isap jantungmu. Jangan kau pancing-pancing saya. Jangan diturunkan. Coba saya mau lihat. Enggak, dia turun sendiri, Gurunda, enggak ada yang nurunin. Kau saya sudah bagus kau ya. Udah sopan-sopan saya sama kau.
cari masalah sama saya. Bang Sumo. Naik anjing, naik anjing. Dari tadi dia maki-maki aku terus. Iya lu di mana si posisinya itu, di mana itu orang itu? Ngakunya di sini di Makassar. Udah siap orang-orang Makassar, Gurunda? Jangan orang-orang Makassar, saya aja. Saya nggak di Makassar. Gimana sih saya bukan di Makassar? Lucu ente. Andaikan kau betul kasih nomor teleponmu, saya telepon kau angkat, jangan sebut saya kalau saya tidak datang. Oh mau satu kampung, satu dunia pun saya akan datang. Kau nggak ancam saya begitu aja saya bisa datang, padahal kau ancam-ancam saya. Apa sih? Ngamuk-ngamuk. Kau naik sini, kau sungkeman sama saya. Cium saya punya pantat dulu, sini naik. Kau jago bawa orang timur lagi, kayak macam kita takut aja sama kau. Gak cukup kau dibagi-bagi. Bang Suma, saya ini memang orang timur, Bang Suma. Gak ada urusan. Pokoknya kau kenapa emangnya? Wah itu datang maki-maki orang sini, orang lagi diskusi. Emang gak ada sopan-sopanmu. Mana dia ini? Oh, keburu malu ya? Keburu malu. Gak tahu. Kenapa kau diam? Rames yang takut. Dipikir dia yang dimarahi. Allahu Akbar. Itu si kucluk tadi tuh. Ini temannya ini. Penjual kue dadar kah? Kue cucur. Ku sambil ini onde jawan nih. Bunda kade. Itu coba teman-teman Oten, itu yang punya akun Katolik tadi itu coba dinasihati dulu itu. Dia kerasukan jin apa itu dia? Kerasukan setan Golgota mungkin. Kasih nomor, sopaten, ditelepon berkali-kali. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Apa dibilang tadi itu? Kang, nomornya. Terbuat dari kayu katanya Gurunda. Nomor yang Anda hubungi terbuat Nomor dari yang Anda kayu. hubungi Gitu ternyata katanya. penipu. Bodoh orang ini, bodoh. Di Makassar dia mau ketemu saya. Kau baru sebut alamat, saya baru mau pakai baju, sudah penuh orang di situ. Ada bodoh-bodohnya orang ini. Ngapain juga bentrok-bentrok fisik? Kita kan di sini diskusi. Kok maki-maki orang sudah tak ada dimaki, orang mati dimaki. Apa sih? Tadi saudara Rames yang kabur, yang takut dia, lemas langsung gemetar lututnya. Dipikir dia yang dimarahi. Vance. Lanjut teman-teman, lanjut. Silakan Gurunda. Saya ini dulu deh, bikin kopi, dua kopi, silakan. Sambil monitor, siapa tahu ada DM-nya lagi. Maaf Bang Suma, aku tadi cuman acting, sebenarnya aku lolos main film loh. Ada judul filmku Tuhanku Adalah Anakku. Saya tadi belajar acting. Saya kan tahu Bang Suma biasa main film jadi acting tadi tuh. Maaf ya, sebenarnya saya itu adalah waria KW3. Iya nanti ngomong di atas. Puki. Ketemu maaf. Ntar. Yang kok diomelin dibilang timur. Ini lagi si Rames. Mau apa kau? Ayo kita turun berantem di bawah. Yos, biarin mereka di atas. Ayo, berani nggak lu? Ayo. Yang pelawak. Saya tunggu Anda di bawah ya. Si Rames lagi ikut-ikutan kok Rames. Kita lain aja tadi diskusi. Ya ngapain kalian stres? Kalian stres.
yang ngikutin orang ya kalian stres ya stres, ntar gila rumah sakit mahal sekarang. Jadi gimana itu? Ya udah Rames dialog sama Zul, gas. Rames, jadi gimana itu Rames? Oh, nggak dengar gua si Vance itu. Ada si Torus juga nih. Hidupin. Rames. Enggak, saya dibawa aja. Enggak, kau sudah akui nggak itu salib itu lambang kutuk? Diam lu. Lu jangan macam lu. Lah kok ngamuk kau? Emang kenapa? Memang room ini biasa orang ngamuk-ngamuk. Saya juga mau ngamuk. Iya, diakui dulu lah. Maksudnya salib itu lambang kutuk ya kan? Oh, orang sudah jawab dari tadi lu. Apa ini, jawabannya? saya kasih kamu satu data lagi. Saya nggak usah ngomong, kasih kamu. Enggak ada kata salib itu. Sudah jawab dulu ini. Ini data loh yang saya sampaikan. Ini datanya. Saya baca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang salib akan apa binasa. Kebodohan. Ya bagi yang binasa beranggapan itu kebodohan. Tetapi bagi kita yang tergantung di kayu salib kan terkutuk kan? Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berarti salib itu lambang kekuatan Allah. Sudah. Berarti oke, baik, saya ikuti ya. Artinya yang Anda katakan tadi berarti iblis juga lu belajar lagi. Iblis juga. Mes, berarti iblis juga itu punya peranan atas penyaliban. Betul nggak? Mes. Rames. Rames. Berarti iblis juga. Wah, lu itu harus berpikir sendiri, jangan copy paste apa pendapat. Nggak ada copy pastenya. Berarti kalau misalnya iblis gini, berarti kalau misalnya iblis ya, Rames. Jangan semua jawaban sama aja. Kapan lu majunya? Artinya salib itu juga kehendak iblis ya? Bukan artinya jangan copy paste pendapat orang. Enggak, iblis juga kan punya kehendak atas penyaliban itu kan? Punya motivasi sendiri, kepala itu dipakai. Ya jawab dulu ini. Mau diomelin dana ini. Orang tua, jawab dulu, Rames. Kasih besar setengah mati, susah payah. Jawab dulu Dan. Jawablah dulu ini. Berarti peran iblis juga sangat berpengaruh. Gue kick lu ya, gue kick ke curung. Harus kasih saya moderator, saya kick dia nih. Ribut sekali orang ini. Orang udah tenang teduh, kamu ribut-ribut di atas. Ya makanya akui dulu lah. Itu lu di bawahnya Bang Vera tendang lu satu kali sampai di saya lapis langsung masuk WC lu. Lalu naik ngapain? Orang lagi marah tuh, diam nggak lu? Saya sampai dimarahin tadi nggak tahu apa-apa, tahu nggak lu? Ya makanya kita diskusi saja, makanya. Kalau saya nggak mau lu paksa. Ya ngapain lo naik? Coten. Kalau saya mau naik kenapa? Nggak usah pasang tangganya biar saya nggak bisa naik. Kenapa lu pasang tangganya? Iya, tapi diakui dulu dong. Artinya salib itu lambang kutuk kan? Lambang penderitaan kan? Simbol kehinaan kan? Emang dari tadi saya baca itu apa tuh? Ya nggak nyambung lah. Nggak nyambungnya di mana? Itu data nggak tuh? Ya saya tanya salib yang dikasih apa? Kan nggak nyambung. Gini aja bro, gini aja. Apa? Lu punya berapa botol situ? Kapan kita minum bareng? Nah ini. Nah ini salah satu. Ya daripada lu. Ini salah satu gambaran kekristenan. Jadi minum itu sesuatu yang halal ya. Hah? Orang kamu kalau ada luka tuh kamu kasih alkohol. Alah, malah curhat kau bah. Kamu kasih alkohol biar supaya cepat sembuh lukanya. Kalau luka di hati yang minum sedikit. Masih ramas.
Bukan kamu minum 1 botol. Kalau minum, Turun aja lah, minum Korames. 1 gelas, kamu mabuknya 1 botol ya memang. Bang itu nggak tahu apa. Turun aja lah kau Rames. Tidurlah kau. Turunlah kau. Tidur. Cuci kaki kau. Besok kau ibadah ya. Besok kau ibadah. Anda belum bisa diskusi, makanya saya nggak mau layan. Mau ceritanya. Betul. Turun kanan. Mau curhat lah. Itu lihat dengar tadi orang itu ya, kok dendam sekali sama Bang Juma. Bang Juma baru masuk aja sudah napas Bang Juma dia takut begitu. Kenapa Bang Juma seperti itu? Banyak memang di DM saya katanya begini Bang Juma. Izin ya Bang Juma, saya sedikit mau bicara Bang Juma. Baal anak baik bilang sama katanya, ini DM-nya dia Bang Juma, saya hanya bacakan aja. Bilang sama gurundamu katanya, Juma itu katanya. Aku ini benci sama dia katanya. Apa saya bilang, kau benci sama Bang Juma itu baik saya bilang. Masalahnya dia setiap dia naik koma, pasti orang Kristen dia bilang mu'alaf. Setiap dia naik koma, Kristen mu'alaf katanya. Loh, lalu apa urusanmu kau benci sama Bang Juma dia bilang. Bukan begitu Baal dia bilang. Kita punya teman ini di gereja so sepi dia bilang. Ini Bang Juma tolong dijelaskan Bang Juma. Kenapa Bang Juma setiap naik pasti ada yang mualaf. Silakan Bang Juma. Aduh ini perlu ditanggapi Bang Juma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya daripada Malaysia Bang Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya daripada Malaysia. Saya mualaf Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Masuk-masuk langsung ngaku mualaf. Jadi saya bila dengar orang-orang Kristen tuh bercakap, dia punya connection dia semua tidak betul. Jadi saya ini naik, cuma saya rasa hati macam tak tahan bila tengok orang-orang Kristen, dia kata itu, dia kata ini, dia tidak menyambung Bang, dia punya jawapan mereka tu tidak menyambung langsung. Saya dulu Kristen Bang, lepas tu saya itu mendapat hidayah Bang. Saya mendapat hidayah. Masya Allah. Tadinya Katolik apa Protestan? Ya, saya Katolik Bang. Oh. Saya pada awal tuh saya Katolik sebab keluarga saya Katolik. Tapi saya ni bukan macam orang Kristen yang biasa tuh. Kalau itu orang tua kita anuti, kita pun langsung itu saja. Jadi saya ada belajar ya Bang ya? Ya, saya belajar. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa ada lagi Islam? Sebab dalam Kristen tuh, dalam pelajaran saya dalam Kristen tuh, dia ada mengatakan akan wujud lagi seorang nabi yang terakhir. Jadi saya pun belajar sampai satu masa tuh saya tak boleh jumpa dia punya jawaban. Jadi saya pun ambil satu kitab Injil, saya ambil satu Al-Quran tuh. Jadi saya pun ambil kitab Injil tuh, jadi saya pun niatkan macam mana kebenaran. Kemudian saya pun ambil kitab Quran tadi tuh, ya Allah ya Tuhan itu saya kata, kalau memang Al-Quran ini benar, tunjukkan saya dalam Al-Quran. Macam tuh Bang. Jadi setelah itu saya bermimpi orang berzikir. Pada awalnya saya dengar la ilaha illallah. Itulah kata-kata yang timbul dalam mimpi saya. Kemudian saya pun dalam mimpi itu saya itu terbangun dalam mimpi itu. Jadi panjang ceritanya nih Bang, saya pendekkan saja. Pertama-tama tuh ada seorang nih, dia bawa ada satu yang dinamakan bidadari itu. Dia mengucap la ilaha illallah, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi di bawahnya saya tuh keluar daripada tempat tuh semua orang pakai baju putih. Jadi langit itu sejangkal saja sampai ke langit. Langit tuh sejangkal saja sampai ke saya punya tangan. Katanya di situ tidak ada seorang pun boleh menyentuh langit melainkan kamu katanya.
Jadi jadi dalam mimpi saya itu saya percaya Islam itu benar. Islam itu benar. Kemudian saya dalam hati saya, ya Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, saya kata, tunjukkan saya apa yang ada dalam bawah 7 lapis bumi. Di bawahnya saya tuh pergi ke bawah 7 lapis bumi itu ada tiang. Lepas 7 lapis bumi baru ada tiang lagi bang, baru ada air lagi. Bunyinya apa bang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bunyi dia bang. Kemudian saya pun keluar. Zikir berarti ya? Iya betul. Kemudian saya pun keluar. Saya keesokan pagi itu saya pergi pejabat Islam. Saya pergi masuk Islam dekat situ. Jadi di ustaz itu, ustaz saya tuh orang Indonesia juga, orang Ustaz Rajono. Ustaz Rajono. Jadi di bawah saya pergi ke pejabat Islam. Jadi di bawahnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatanya gitu, dibaca 2 kali. Jadi saya pun masuk Islam. Langsung saya belajar sampailah beberapa tahun saya belajar. Jadi bila saya dengar orang-orang Kristen ini, seperti saya dulu Kristen tuh. Orang Kristen ini dia hanya sembahyang 1 minggu 1 kali. Jadi saya tanya-tanya, kenapa seminggu hanya sekali? Sedangkan kalau di dalam Kristen itu ada yang dinamakan 5 peristiwa. Jadi kalau dalam Islam itu 5 waktu. Ya. Iya. Ditanyanya saya, apa itu Islam? Jadi saya pun Islam itu kita punya sholat lah, saya kata. Pertama isyak, subuh, luhur, asar, maghrib, itulah Islam saya bilangnya padanya tuh. Jadi orang-orang Kristen pun mana yang saya bagi keterangan, saya bawa dia belajar, dia masuk Islam bang. Sebab saya kata orang-orang Kristen ini dia punya logik itu tak menyambung, saya kata tak menyambung. Bayangkan kalau kita 1 hari sembahyang, jadi coba kamu makan sehari hanya sekali, boleh tak badan kita nih, tahan tak kita punya badan nih? Saya bilang gitulah. Kalau Islam itu 5 kali sembahyangnya, sehari 5 kali. Cara sembahyangnya itu pun teratur, bersih, semua kemas, saya kata. Kena ambil air sembahyang. Kalau dah lepas bersetubuh, orang yang kalau dah berkeluarga tuh lepas bersetubuh tuh dia kena mandi wajib, hadas besar, hadas kecil. Kalau orang-orang Kristen tuh nggak ada, saya kata. Dia main hantam saja, saya kata. Itulah saya terangkan dengan kawan-kawan saya. Kat dunia ni ada dalam dunia ni ada akhirat dia. Jangan bilang akhirat itu tak ada. Ada akhirat dia. Saya bilang sama kawan-kawan saya gitu. Jadi mana yang kawan-kawan saya tuh dia masuk Islam bang. Dia masuk Islam. Masya Allah. Orang-orang, jadi bila saya dengar ini cari, ini saya dah lama tau tengok kamu ni, saya dah lama dah berbulan-bulan, cuma nak naik tu rasa segan, rasa malu gitu. Tapi hari ini saya panggil bila dengar orang-orang Kristen, bila orang-orang Islam kita tu bagi kemukakan soalan, kemudian orang-orang Kristen tu menjawab tu tidak menyambung langsung. Saya pikirlah orang-orang yang seperti macam ini Allah tutupkan hati dia. Orang-orang yang tertentu saja Allah akan ambil untuk masuk dalam Islam. Dia logik tuh. Orang-orang Kristen dia tak bisa pikir, logiknya tuh dia tak bisa pikir. Begitu juga keluarga saya, mana yang ada Kristen tuh saya pun. Assalamualaikum Om, Dengku di bawah muka dulu lah. Keluarga saya mana yang Kristen tuh saya ajak masuk Islam. Ada yang masuk, ada yang masuk. Masya Allah, makasih Dinda. Itulah dalam Islam itu pengakuan saya lah, dalam dunia ini hanya agama Islam saja yang benar. Islam ini pergi mana-mana pun dia satu saja Islam. Kalau orang Kristen ini macam di Malaysia ni, Kristen ni banyak sangat bang cabang dia. Ada Roman Katolik, ada SIB, ada Gereja Yesus Benar. Terlalu banyak sangat. Jadi tak tahu mana satu Kristen yang benar. Jadi kalau dah begitu tu kira tercemar lah. Kalau saya tu tercemar lah Kristen tu. Tidak seperti Islam. Islam tu hanya satu saja, Islam. ISLAM. Pergi mana-mana Islam. Itulah bang, saya punya hidayah masuk
dalam Islam tuh saya memeluk Islam itulah. Saya tak percaya kalau orang-orang Islam orang-orang yang beragama Islam mana yang ada dekat muka bumi biar ustadz ke, saya tak percaya bang. Saya tak percaya langsung, kecuali hanya Allah saja yang bagi saya satu hidayah, baru saya percaya. Jadi inilah hidayah saya dapat. Jadi saya percaya Islam itu benar. Islam itu adalah agama yang paling benar. Iya. Islam itulah agama paling benar. Lagipun dalam Kristen ini kalau pergi sembahyang ya, dia yang itu saja bang, tak ada perubahan. Yang itu sampailah ke mati. Begitu saja. Dia tak macam Islam, dia kembang. Dalam Islam dia kembang, dia ikut peredaran zaman, dia masa ke semasa Islam ini. Dia tidak seperti Kristen. Kalau Kristen begitulah. Memang tak berkembang. Mereka itu bila kita soal itu dia mudah tersinggung, dia mudah jawaban tuh tak menyambung lah bang, senang kata gitu. Saya kalau bahasa Indo saya kurang bang, jadi kalau saya nak terangkan secara detail tuh rasa macam saya yang jadi teragak-agak. Iya. Tapi hidayah itulah sampai ada sekali lagi ya bang, itu cerita yang tadi lah bang ya, hidayah. Pernah lagi sekali bang, saya bermimpi itu macam ketemu diri saya bang. Saya minta Allah yang itu, ya Allah ya Tuhan tuh tunjukkanlah diri saya yang sebenar. Dalam diri kita ini ada rohani, ada jasmani, ada marifat, ada hakikat. Benda ini hidup bang, semua hidup. Saya pernah mimpi bang, Allahu Akbar, saya pun rasa macam takut bang. Takut, bukan takut mati bang, tapi itulah takut berhadapan dengan diri ya Allah ya Allah. Jadi itu sajalah bang, saya punya penjelasan hidayah itu sajalah bang. Kalau ada salah silap kata minta maaf bang Ya bang, aman bang, Masya Allah. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan bang, sambung balik bang. Ya, Bang Daniel, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan katsir Bang Daniel. Ya, saya. Lagi kupas mangga. Wah, enaknya jam segini. Mangga seger. Itulah pelitnya orang Kristen. Kalau saya ya bang dulu ya, kalau saya dulu masa Kristen ya, saya pikirnya begini. Kalau kereta Proton Saga, ibarat gini saya berpikir Proton Saga, Toyota, Honda, BMW. Pasti kalau Proton Saga dengan Toyota, pasti Toyota itu lagi baik. Jadi Toyota dengan Honda itu lagi baik. Jadi kalau Honda dengan BMW, dia sudah tentu BMW itu lagi baik. Jadi agama ini daripada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Pasti ya begitu. Mungkin Al-Quran itu yang terakhir itu lagi baik. Nah, kalau saya berpikir macam itu bang, saya tidak fokus pada satu, semua saya belajar. Jadi kita akan tahu mana bezanya ini kita boleh nampak bang. Tapi Islam ini yang pengetahuan saya, pengalaman saya, Islam itu adalah agama yang paling benar. Tidak perlu diragukan, Islam itu adalah benar. Orang yang meragukan tentang Islam, orang yang tak nak masuk dalam Islam, dia takut. Sebenarnya dia takut. Pada saya dia takut. Dia takut pasal dalam Islam ini banyak perkara-perkara yang diharamkan, dihalalkan, dibolehkan, banyak. Jadi itu sudah seharusnya hidup tuh macam itu. Kalau dalam Kristen itu tak ada bang, hukum halal haram tak ada, penyembelihan pun tidak ada, adat tuh orang kata adat tuh tidak ada bang, dia main hantam saja. Jadi kalau saya pikir kalau saya dalam Islam tuh, kita nak matikan semut pun rasa berdosa, rasa macam dalam Islam nih. Kalau dia juga ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan kan, begitulah.
Silakan Bang, Bang, silakan Bang. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silakan naik ke atas ya. Jangan tantrum kayak yang tadi naik-naik langsung ngancam, marah-marah, keluar bahasa kasihnya. Aduh, judeh mindalik. Pantas kalian itu gak laku di Indonesia. Jangan diperparah dong. Saya minta saya undur diri dulu ya Bang. Siap, Ya, siap Bang makasih. Daniel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saudaraku seiman, seislam. Iya Bang. Zuma. Siap. Saya ini mualaf. Alhamdulillah. Umurku sekarang sudah 40-an. Iya. Saya tuh mualafnya pada saat umur saya itu 13 tahun. Masih muda kali. Aku mau cerita sedikit, lalu nanti aku Silakan. mau bertanya. Karena sampai Siap. sekarang ada yang mengganjal di hatiku Bang Suma. Siap. Jadi begini, dulu itu saya mualaf gara-gara anak ABG umur 13 tahun ini mikirnya begini. Lah kalau Yesus Tuhan disalib, mati, lalu dikubur 3 hari, bangkit, seharusnya dunia alam jagat ini pada salib mati. Logikanya seperti itu. Iya. Berarti dong, kiamat dong dunia ini. Bukan lagi dunia. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mengatur pagi, siang, sore, angin, matahari, alam ini tidak ada. Tidak ada. Itu pasti kiamat pada saat itu juga. Tapi ternyata tidak. Nah, lalu anak umur 13 tahun ini mulai mencari jawaban. Oh, ternyata tidak seperti itu dan jawabannya ketemu semua dalam Al-Quran. Alhamdulillah pada saat itu menguatkan diri untuk datang ke satu masjid yang sedang dalam kondisi pengajian dan meminta untuk diislamkan. Alhamdulillah sudah 30 tahun. Hanya aja Bang Zuma, kalau aku boleh nanya, kalau aku boleh bertanya, aku ini sudah 30 tahun. Pada saat itu orang tuaku tidak seperti aku. Sampailah mereka meninggal dan diletakkan di dalam peti mati sebagai anak Bang Zuma. Ada rasa bersalahku karena aku tidak mampu mengajak orang tuaku ke jalan yang benar. Pertanyaanku, apakah aku yang sebagai anak ini masih bisa menyelamatkan orang tuaku yang sudah tidak ada itu semua? Apakah aku ini masih bisa menyelamatkan orang tuaku dari siksa kubur Bang Zuma? Ini pertanyaan yang sudah bertahun-tahun ini menggangguku Bang Zuma. Mohon Bang Zuma kasih aku pengetahuan tentang itu, apakah aku masih bisa menyelamatkan orang tuaku yang sudah tidak ada itu. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya dari teman-teman kita yang mu'allaf. Bentuk cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang dicintai dan rasa perih yang diderah oleh teman-teman kita mu'allaf. Masya Allah. Perihnya itu karena merasakan Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Jika ada seorang mu'allaf tidak merasakan hal ini, artinya mereka belum merasakan nikmatnya Islam. Orang-orang yang merasa sedih, merasa teriris hatinya, merasa dirinya itu berada pada suatu kenikmatan tertinggi dan tidak menginginkan kenikmatan itu dirasanya sendiri, melainkan pingin rasanya orang-orang yang dicintai pun merasakan kenikmatan tersebut. Lalu gimana kemudian ketika ternyata orang tua kita sudah meninggal tapi masih memiliki keyakinan di luar daripada Islam?
Yang pertama yang ingin saya katakan di sini, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yahtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru wazirah wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'ath rasulah. Barang siapa berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi tidak akan menyiksa sebelum aku mengutus seorang rasul kepada mereka. Nah, terkait dengan orang tua kita, apakah kemudian ada yang datang kepadanya mengajarkan Islam? Itu dulu. Sudahkah ada sampai kepadanya pengajaran Islam? Sudahkah ada padanya kemudian orang yang mengajarkan beliau, menuntun beliau, menuntun kemudian tak mau menerima? Pernahkah kita melihat orang tua kita itu didatangkan atau didatangi oleh seorang yang paham tentang Islam lalu menolak? Atau betul-betul sama sekali nggak pernah? Kalau itu yang terjadi, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Tadi Allah kita mendengarkan firman-Nya, hatta nab'atha rasulah. Tidak akan kemudian Allah menghukum, tidak Allah menyiksa sebelum Allah mengutus seorang utusan kepada oknum tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pahit-pahitnya orang tua kita ini kemudian masuk dalam golongan hamba Tuhan yang tidak diberi nikmat keselamatan. Apa yang bisa kita lakukan? Ada hal yang menarik. Ketika kita menjadi seorang anak di dalam Islam itu diperintahkan untuk menjadi orang yang soleh, anak yang soleh. Kalaupun kita tak mampu kemudian menyelamatkan kedua orang tua kita, tapi paling tidak kita mampu menciptakan keturunannya menjadi orang yang soleh dan soleha. Anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita, cucu kita menjadi anak yang soleh. Begitu juga keturunan selanjutnya. Allah Maha melihat, dan pengetahuan kita tentang pengetahuan Allah sangat-sangat kecil, sangat sedikit. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Banyak hal yang aku tahu kamu tidak tahu. Ya, jadi tugas kita apa sekarang nih? Menjadikan keturunan daripada kedua orang tua kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. InsyaAllah, Bang Zuma. Amin. Serahkan kepada Allah. Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulunaha alaihim min kulli bab. Surga-surga anan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari pintu yang mereka mau. Nah, ini artinya bahwa tugas kita hanya menciptakan keadaan keturunan dari orang tua kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Karena ada sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tak ada yang punya hak yang bertanya, Allah kenapa demikian? Tak ada. La yus'al amma yaf'al. Artinya segala sesuatu kehendak,
keputusan berada pada tangan Allah. Wahum yus'alun, kita inilah manusia ciptaannya yang akan ditanya. Kamu bawa kemana anak-anakmu? Kau jadikan apa mereka? Kau jadikan dia juga ingkar, berarti kamu yang salah. Kau jadikan mereka hamba yang taat, berarti kamu adalah orang yang benar. Nah, tugas kita sekarang menjadi orang benar nih. Lalu menjadikan keturunan kita menjadi orang yang benar. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi dari saya. Ya, kita harus selalu berpikir positif tentang pencipta kita. Kau kenapa? Ya, makasih, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih saudaraku. Kalau ada teman-teman yang akan naik atau apa, turunkan saya. Terima kasih. Baik, siang kuat sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Katolik diskusi dengan saya. Kau jangan kayak hebat kali. Kau 50 orang belum tentu bisa kalahkan saya batinju. Udahlah, kau jangan sombong kau. Kita diskusi aja apa yang kamu tidak suka dengan materi saya, atau ada penyampaian saya menurutmu keliru, luruskan. Jangan kau bawa orang timur. Orang timur apalah segala macam. Apain kok kayak gitu? Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Agama itu menghantarkan kita menjadi baik. Kenapa kita diskusi kayak begini? Ya karena kita harus mencari kebenaran itu. Siapa suruh usil dengan Islam? Kalian itu yang usil dengan Islam. Kitabmu kau pakai nama Alkitab, Tuhanmu gelarnya kau pakai nama Allah, Paulus kau sebut Rasul. Roh yang datang kepada kalian yang mengantarkan kalian menyembah Yesus kalian sebut dengan Roh Kudus. Istilah Islam semuanya kalian pakai itu. Wajarlah kalau kami mengajak kalian berdiskusi. Kitabmu, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu perintah dalam kitabmu. Artinya kau diperintahkan menjadikan kami Kristen. Masa kami mau terima begitu aja? Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak kali agamamu kayak gitu, mau murtadkan orang. Begini saudara, bukannya kita tidak mau ini, mau berdiskusi. Boleh kita berdiskusi, terima. Akan tetap yang kita tidak terima itu saling membenci. Itu yang kita tidak terima. Siapa? Begitu. Kau yang membenci. Kau yang membenci. Kami tidak melarang. Dengar dulu, kami tidak melarang saudara untuk berdiskusi atau apa. Kalau untuk membenci itu yang kita terima. Siapa yang membenci? Kamu yang naik ke sini maki-maki, minta alamat. Apa itu maksudnya? Kamu pikir saya takut? Tidak ada sejarahnya orang Makassar Bugis takut. Belanda ratusan tahun di Makassar ini kami nggak pernah mundur. Kalau kamu nggak takut, saya juga nggak takut kau. Ya, terus ngapain? Kalau kau nggak takut, saya nggak takut juga. Terus apa yang mau kita lakukan? Justru apa yang kamu mau? Ribut gitu? Kan lucu. Kau pernah sekolah kah? Kamu kalau sekolah kau? Enggak, maksudnya kau nggak takut, saya juga nggak takut. Terus kalau kayak gitu kita harus ribut gitu maksudnya? Lucu kau itu. Saudara, kalau kau dengan saya ribut, ikut keluarga aku, ikut keluargamu. Ikut juga saya punya keluarga kerabat. Sekampung saya juga ikut, sekampungmu juga ikut. Seagama saya ikut, seagamamu juga ikut. Tidak mungkin selesai di tangan kita berdua. Pakailah otakmu. Kau kayak Tarsan aja kau, kayak Tarsan kau. Kau kayak Hercules kau. Kau belum tentu bisa berdiri tegak kalau kau sudah lihat saya. Kau jangan terlalu sombong jadi orang, sok nantang-nantang kayak gitu. Ya, cuma kau. Kau dinasehati kau gitu. Kau habis minum balok kah? Nggak balok, jitenda, Ji. Nggak ada, Ji. Iya makanya. Santai. Kau itu yang tidak santai, saudara. Dari kau naik di sini kau maki-maki semua, biar istri kau bawa juga. Adatmu itu, perbaiki adatmu itu. Kau di Makassar ini. Kau yang tidak santai. Tidak ada sejarahnya itu. Di mana kau lihat ada orang Bugis Makassar pernah takut? Nggak ada. Kami terdidik dari nenek moyang kami sebagai pahlawan di sini. Kau tahu Makassar ini orang ribut dengan Belanda berapa ratus tahun. Tidak ada kami mundur.
Apa? Itu sejarah. Lubang pantat yang kami kasih penjajah di sini, asal kau tahu. Kau kalau bicara begitu kau tertawa. Bicara gitu kau tertawa. Kau bicara sombong kau paling hebat. Kutanya kau ya, kutanya kau belum lahir orang yang bisa kalahkan saya mau ribut. Asal kau tahu. Jangan kau takut-takuti saya, kau bawa suku orang timur, saya nggak takut. Kau juga nggak takut kan? Kau di mana Iya kan? sebenarnya kau cuma kau datang ke Bontoduri kau. Bontoduri 7 kau. Sini kau. Kalau kau takut. Kau di mana di Bontoduri? Terus apa tujuanmu minta-minta saya ketemu? Kamu apa? Kau jangan ngomong gitu kau. Kamu kasih ribut orang timur dengan orang sini? Hah? Sini kau berani kau. Sini datang kau. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Jangan kau tanya maksud kau. Lah, kalau kau ribut dengan saya, pasti yang lain juga ikut dong, pala. Ngapain kau bawa orang kau kalau kau berani cuma? Ini berbicara keyakinan, kau pikir umat Islam kalau keyakinannya disentuh, kau mau dibiarkan? Sampai lubang tikus kau diisap. Penjajah saja, penjajah, nasa-nasa lengkap senjata saja, nah kami isap darahnya. Apalagi kau cuman bermodal bulu-bulu. Jangan kita bawa orang-orang kau cuma. Tidak bisa begitu. Ini masalah keyakinan. Itulah kau sumbu pendek. Ini negara hukum. Aman kena. Besok aku ke bawah nah. Tunggu kena ke atas nah. Ya, aku ke bawah ya. Jangan pakai takut ya. Jangan kau pancing-pancing saya, jangan sampai saya yang datangi kau. Lucu kali kau cuma. Kau sebut coba alamat lengkapmu. Sudah saya bilang, aku di nomor 7 kau ini. Iya, nomor berapa? Kau tinggal di asrama, di asrama kah? Katanya lagi kau. Ya. Kau numpang hidup di sini bawa sebelagu kau situ. Ya udah ditunggu aja guru, jam berapa dia mau datang itu? Nggak tahu, dia kasih nomor tidak aktif. Nomor lu tai tau nggak? Nggak nyambung anjing nomornya. Kasih nomor pengecut. Lucu kali kalian ini. Kau yang lucu. Itu kalau nomor lu bener bre, kalau nomor lu bener itu 1 jam dari tadi udah ketemu kita. Kalau nomor lu bener. Datang sini. Apa kau datang ke sini? Gimana mau datang? Alamat lu nggak jelas goblok. Alamat lu nggak jelas. Kau pikir kita penakut kah? 7 kau, paham kau? Apa itu? Kau bilang? Apa kau bilang itu? Apa? Kau tahu nggak di pasar Bontoduri 7 ini? Kau tahu nggak? Saya tahu, tapi kan saya juga bisa menyebut. Saya lagi ditemoni nih. Bisa aja saya ngomong kayak gitu. Saya lagi di Timika ini, kau di Mata, saya di Timika ini, kau di mana? Bisa aja kayak gitu. Kau kasih saya nomor saja. Begini aja cuma kita ketemu di depan Armet cuma. Ayo sini kau. Saya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kau kasih saya nomormu dong pala. Saya telepon kau. Baru saya datang. Nggak berani kau kasih nomor ke aku. Mana kau kirim? Ya tadi nomormu kau kasih saya itu nomor apa? Saya sudah telepon. Artinya kalau kau kasih saya nomor, saya telepon kau, itu artinya kau sudah akan tahu nomorku. Kau ke depan Armet aja kau. Datang Maki sekarang. Kau kasih nomormu. Aduh. Datang Maki. Iya saya datang. Astagfirullahaladzim. Kalau kau takut datang ke Bontoduri 7, datang Maki ke Armet, kita ketemu di situ. Jangan kau bilang takut. Apa yang buat saya takut sama kau? Mukamu yang seram itu. Enggak Ji. Biasa aja lihat setan. Kalau muka kayak mukamu itu, biasa Ji kulihat. Atau bau badanmu itu, yang radius 1 meter, 1 kilometer. Biasa Ji. Sudah biasa aja saya. Bau badan kayak orang kayak kau itu. Ini orang kau bahaya kau ini. Kau itu yang bahaya, kau ngancam-ngancam. Kau itu yang bahaya. Gimana? Kau pikir sapi? Kau seenakmu kau ngancam gitu? Bontoduri ini apa ya? Perumahan ya guru ya? Jalan sih, kompleks. Terus di mana ketemunya anjing? Nggak tahu. Anjing ini ketemunya di mana ini?
Kalau kau berani datang Maki depan Armet. Jangan Iya, gagap saya di mau datang mana. kemana? Saya sudah berapa Ini kan kali komplek diginiin. ini. Saya sudah berapa kali diginiin sama temanmu. Saya datang nggak ada, Ji. Iya. Pertama Toraja, datangi Toraja nggak ada. Di Riau, datangi Riau nggak ada juga. Kalian ini kayak arwah tahu. Melayang-layang di permukaan air. Jangan makin takut. Gimana mau takut? Gimana mau takut? Takut bedeng apanya yang saya mau takuti? Kok mukamu yang seram itu ndak, Ji? Sini Maki, sini. Kalau takut kita tamu untuk Di sini mana alamatnya goblok? Alamatnya mana di sini? Di sini tuh alamatnya mana? Bonto Duri 7. Monto 27 ini besar ini, banyak rumahnya ini. Diketok satu-satu kah? Kau di mana di Bonto Duri 7? Saya di depan masjid di Bonto Duri, paham gak kau? Masjid Depan masjid Montoduri, depan masjid Montoduri. Kamu tahu banyak banyak masjid Tidak ke situ. pasar. Banyak Kamu juga tahu apa? pasar di situ. Aduh, goblok Depan sekali. depan masjid, depan pasar Montoduri. Masjid depan pasar Montoduri. Terus kalau kau ketemu saya kau mau pasar apa? di sini. Kau bayang apa bicara kau? Kalau kau ketemu sama saya kau mau apa? Sini Maki. Jangan mau. Coba berangkat dulu Ninja, Ninja 2 berangkat dulu Ninja. Pasar Montoduri. Kau mau apa? Bonto Duri 7 Maki. Sini Maki. Iya. Terus kalau ketemu dengan saya Di kau mau pasar apa? belakang masjid ya. Di Bonto Duri 7 Maki. Saya tunggu Ki. Kalau Untuk takut apa? datang ke sini, kalau kau takut datang ke sini. Apa nama masjidnya apa? Di mana kau Telaso? Woi, Telaso di mana? Sunda lah. Montoduri itu Bonto katanya, Bontoduri, Bontoduri 7. Apa nama masjidnya apa? Apa nama masjidnya? Lucu ini orang ini. Ini gak ada namanya, masjid kecil kayak ini ya. Ya masjid ada nama lah bego. Kau ketemu sama saya kau mau apa? Kalian itu nggak paham Ki. Iya, kalau kau ketemu sama saya kau mau Kamu apa? dengar Maki Jima, dengar Maki, ya. Di sini Apa? cuma satu aja. Di sini cuma satu aja pasarnya di Bonto Duri 7 ini. Ada masjid. Iya, satu maksudnya aja. kau mau apa? Kalau ketemu saya kau mau apa? Ini Maki, kau bicara di sini sama saya sini kau. Apa Maki? Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau Telaso? Tahu, banyak tanya kau di mana terus di mana kau? Di mana kau? Ya, Kau mau apa? Kalau kau mau ini saya berdebat, di depan. Kau dengar mobil ini yang jalan-jalan di luar ini. Kau dengar ini? Kau dekat kau. Di mana? Sini, Telaso? Maki. Injak batang lehermu di mana kau? Abu Lama ke Telaso di mana kau? Sunda lah. Tadi Bonto Duri ke Sunda lah. Sini. Bonto Duri di mana kau? Sunda 5 di mana kau? Bonto Duri di mana? Waduh, tanya di mana terus? Sudah dibilang. Banyak di Bonto Duri di Goa ada, Bonto Duri di Goa ada, di Bonto Duri di Jeneponto ada, di Bonto Duri mana kau? Telaso, Abu Lama kah? Ngomong kau di atas kau jauh-jauh sekali kau ke atas itu. Nah, hijau jua kau iya, ku injak batang lehermu di mana kau? Si paham kau makan kau pasti di mana? Di mana? Ada di mana kau? Ada di mana kau? Mabuk kau kah? Di luar ini lagi tunggu di masjid Ini depan apa? luar. Masjid Al Muraqabah, Masjid Al Muraqabah kah? Masjid mana sih ini? Sini Miki, sini Miki. Masjid Al Muraqabah Bontoduri ya, itu ya. Kau tinggal di Toraja pun kau bilang Bonto Duri. Tapi Bontoduri 3 ini. Susah sekali. Bonto Duri di mana? Bonto Duri 3 di Toraja. Nah, ada Bonto Duri, nama Bonto Duri dari Bonto Duri. Ngomong kau di Toraja Makale. Rantai Pau. Apa yang kamu ngomong di atas kau? Ngomong di Makale, Rantai Pau atas Toraja. Banyak kali kayak kau nggak ada Bonto Duri di Toraja, nggak ada Bonto Duri Toraja. Gak bisa jelas dia ngasih alamat. Ketemu lu sekarang anjing-anjing, ketemu lu maaf-maaf lu. Sendal bu, injak batang lehermu, hancur Begini kau. aja deh, kalau kalian nggak tahu Bonto Duri, tahu Andi Tondro 2 nggak? Masuk di situ kau, belok kanan kau. Andi Tondro mana? Di Makassar di mana? Di mana? Daerah mana kau? Astaga, padahal nggak paham mereka ini. Sunda lah. Ada di mana Andi Tondro tuh banyak, di Makassar ada, di Goa ada, goblok, tolol. Aduh, ada nggak yang tahu? Tondro 2. Iya, Oh ini ada Andi Tondro 2 Makassar ada ini. Daerah mana kau? Makassar kah? Di Begini, Goa, saya kasih tahu Andi Tondro 2 masuk di depan kampus YPUP. Andi Tondro 2 itu di mana? Daerah Ya, Makassar kah? masuk Goa depan kah? di kampus Bantai kah? YPUP. Ya. Di Benar mana nggak kau? Telaso? Di mana? Daerah mana itu? Waduh, tanya lagi daerah mana lagi? Gak paham kalian ini. Andi Tondro. YPUP, YPIP. Kampus YPUP. Oh YPUP. Andi Tondro 2 masuk di situ Meki, belok kiri masuk. Itu menuju ke itu. Ya biar kau paham kau. Ya, satu enggak? Menuju di mana? Menuju mana? Jam berapa?
Menuju di mana itu? Menuju di mana? Nih Tondro tembusnya di mana itu? Di Tondro di mana tembusnya? Aduh, ngomong kayak orang kampung semua yang bisa sama saya. Kasih jelas kalau kau jagoan kasih jelas alamatmu. Gua di Jakarta anjing, mana paham gue ini tempat lu. Oh, aduh, di Jakarta Maki, aduh, Sunda lah kau. Ngapain kau baca-baca kalau kau di Jakarta Ki? Lo enggak maksudnya bisa ngirim utusan ke sana kan? Mau sebut alamatmu, sebut kelurahan, kecamatan, daerah mana? Coba jelaskan, perjelas. Malam ini ku cari kau. Gimana kau? Saya capek ngomong sama kalian, capek sekali. Sebutkan alamat lengkapmu. Sebutkan begini deh, kau dengar saya deh, kau dengar saya kau, udah saya. Coba gimana? Ayo coba mana? Coba. Ya. Dari Tondro. Saya di Pondok Duri 7 RT 007 Kelurahan RW 02. Dengar Maki, di depan pasar ya, samping masjid. Nama kelurahannya Tolo Teraso Kak Bulama. Aduh. Nama kelurahannya apa? Susah sekali kau ini. Dia nggak tahu itu, dia nggak tahu karena pendatang dia. Mana tahu kelurahannya ini, coba numpang. Gaya Telaso. Kita mikir nggak takut, datang lagi ke sini. Nama kelurahannya gimana mau datang? Kelurahannya kau nggak sebut, goblok, anak anjing, tolol betul kau goblok. Udah dijelasin. Masuk dari arah Andi Tondro kau. Depan kampus ya. Kau masuk. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Jangan kau abangku sama-sama saya. Kau langkai dulu mayat. Habis kau Telaso. Sendala, jangan kita bacot deh kalau kau gimana? Kelurahannya apa? Kelurahan. Contoh aku sebutkan jalan dakwah. Kalau ada saudaraku di Makassar di sini yang ada di Makassar sini, ya pasti mereka ketawa kau. Sudah kasih jelas. Kau di Makassar? Di Makassar kok? Sudah dikasih tahu di Makassar lagi. Di mana lagi kau? Sebentar, di Makassar kok? Aduh. Ngomong dengan orang setan ngomong dengan kau kan? Kasih jelas. Tadi dia bilang di Bontoduri. Terus iya, Bontoduri di Makassar, bro. Bontoduri di Makassar. Bontoduri tadi dibilang sekarang Andi Tondro lagi. Bisa Andi Tondro Bontoduri. Ini pernah dengar kau baik-baik ya. Kayaknya dia pernah jadi kerja di toko bangunan ini di Makassar. Kau dengar baik-baik. Kalian tidak tahu tadi Bontoduri 7 ya. Aku bilang kalau kalian tahu Andi Tondro 2 depan situ makin masuk. Andi Tondro depan kampus YPUP masuk kau. Terus masuk kampus. Aduh. Apa dibikin masuk kampus? Bukan masuk kampus, ketolol. Masuk gang gitu, depan gang. Iya, terus masukmu mau ketemu apa? Mau aku pinjam uang? Sudah Maki deh. Capek aku ngomong sama kamu. Kau itu yang ngajak-ngajak. Kau mau jelas goblok kalau misalnya ketemuan itu di kafe ini jam segini. Saya pakai baju ini jelas. Oh, gang, ketemu di gang. Enggak usah di gang deh, depan Armet kau. Datang Maki. Saya ke sana. Pindah miseng. Depan Armet. Pindah terus. Begini saja. Kalian nggak mau kesini, depan Armet Maki. Iya, saya dikaji dari Armet. Buka kameramu supaya saya lihat mukamu. Gak pakai saya ke situ baru tidak ku tahu dia mana orangnya ini. Kalau kau gentle Maki, kalau kau gentle Maki datang Maki, jangan Maki banyak cara kau. Gentle Maki mana ada orang Mana saya tahu ini kau? Mana saya tahu bilang ini kau? Datang kau, boleh datang kau. Pakai ya. Enggak karena kenapa imbuhan obat Makassar sembarangan yang pakai baru nak tahu gitu fungsinya Maki itu. Datang Makassar. Kau buka mukamu dulu, saya lihat dulu mukamu baik satu kali. Baru saya ke situ. Apakah saya ke situ saya datang ke Bontoduri, Maki nggak mau. Datang ke Andi Tondro. Bontoduri. Bontoduri itu banyak orang. Tidak ada yang tidak mau. Kau kasih lihat mukamu, saya langsung berangkat. Kau kasih saya nomor HP tidak aktif. Habis itu ke situ. Banyak orang di sana. Bontoduri itu banyak. Kau yang menentukan tempat, coba. Aku ke sana. Di mana tempatmu? Nenekmu kiper. Saya udah pengalaman. Saya pernah menunggu berhari-hari tunggu orang pengecut kayak kau. Kutungguin sampai nggak ada muncul-muncul. Capek Maki. Capek Maki ngomong sama kau. Mau kau datang? Capek Maki. Ya, mau kau datang kah? Mau kau datang? Datang kau. Kau sebut alamat kau datang kau. Di mana kau? Kasih tahu Maki. Di mana alamatmu? Nah, datang kau ya, catat alamatnya, catat. Di mana Ki?
Ya. Lorong 160. Apa? Apa? Lorong 160 Togeang. Lorong 160. Togeang di mana kau? Togeang Kau di dekat telingamu dicorek goblok. sudah dikasih alamat, masih banyak cerita kau. Ah, lorong 160 catat. Lorong 160. Udah? Jalan Kodeng Areng. Udah? Kodeng. Kamu di Toraja kah? Itu di Makassar goblok. Sunda lah kau, Toraja kau, Sunda lah. Anak asuh bodoh kali kau. Lorong 160 Jalan Kodeng Areng. Tidak berani datang. Ye. Tidak berani tuh minta alamat. Minta alamat tak dikasih. Udah kacang goreng kau di datang ke sini. Lorong 160 Jalan Kodeng Areng. Ke Braging kau nanti, sama ke Braging kau. Ini aja. Banci. Kau ini aja DM nomor WhatsApp yang benar, DM nomor WhatsApp yang benar. Sunda lah. Udah aku kasih nomor, kita takut kalian. Nomor lu, nomor lu dicek nggak bisa. Nomor lu tau nggak? Saya telepon nomormu tidak bisa masuk. Penakut kau, Tidur penakut. kita. Cuma kau tidur sunat cuma. Kau bikin pusing saya. Penakut, minta dikasih alamat, tidak mau datang. Kau kalau laki-laki, kau buka kameramu sekarang. Nah, tampakkan wajahmu, langsung saya gas ini datang. Ayo. Kau tidur aja. Capek aku ngomong sama kau ini. Buka kameramu dong. Buka kameramu, kasih lihat mukamu, saya datang. Itu baru laki-laki. Udah aku kasih nomor kau, kasih di Andi Tonro. Catat nih. Ya kau datang sini, datang. Catat. Lorong 160. Kamu jangan kasih tahu Jalan kau dengar kau catat Kak Bulama, kau catat langsung. Jalan kau dengar catat. Lorong 160 Jalan Kodeng Areng. Sudah? Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Datang mau kau. Kau kasih tahu jauh sekali kau itu, jauh sekali kau bro. Kau cari di Google Jalan Kodeng Areng itu di Makassar, goblok, anak tolol, idiot. Ada ini, setan kau. Di mana kau, Ade? Itu sudah kusebut nama Lorong 180. Jalan Kodeng Areng. Dan kau ke mana kau? Jalan Kodeng Areng, Lorong 180. Kecamatan Wajo. Kau cari di Google ada itu alamatnya. Depan warteg S2, kau sama aku Dio Pratama, cowok paling ganteng di lorong itu. Di Armet ini. Jadi kacang goreng kau Armet. Kau datang ke Armet aja deh. Kau datang ke Armet. Kalau Makassar itu tahu semua Armet ya. Gaya kau, banyak kali gaya kau. Ada kau banyak kali nggak ada kau. Di mana Armet Makassar, di mana kau? Oh iya, ada tanya kayak Armet Makassar. Ini ketahuan orang bukan orang Makassar kau ini. Ya, aku tes kau. Armet Makassar di mana? Jalan apa namanya? Tanya lagi, Armet Makassar di mana kau? Bikin ketawa kau, orang kau hari-hari di sini kau. Di mana? Jalan apa? Kau tahu nggak jalannya? Aduh, ini ya, aku tanya dulu kau tahu nggak jalan di mana itu? Bentar, Armet itu di mana? Di mana jalannya? Nama jalannya apa? Nama jalannya aja. Ini kau di mana sebenarnya kau dek? Ya kau sebut nama jalannya. Aku datangi kau sekarang. Armet di jalan apa? Kau ini. Armet 6 Kostrat itu di mana kau? Jalan apa kau? Kau paham nggak? Kau sebut Armet, injak batang lehermu nanti ya. Banyak kali aja kau. Ada kau di mana sebenarnya kau? Kalau jauh nggak usah kalau rebel kau deh. Aku sudah bilang lorong 180. Jalan Kodeng Areng, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Datang lagi ke sini kau. Apakah tujuanmu kau suruh-suruh orang datang? Kau mau apa? Kau juga ini. Gua tanya dulu kau, apa tujuanmu suruh-suruh orang datang? Apa tujuanmu kasih nomormu yang tidak berfungsi itu apa tujuan? Kau mau dibilang jago gitu? Kalau kau mau dibilang jago, saya datang. Sini Mage. Enggak, saya mau tanya dulu kau. Kau mau dibilang jago? Kau ke sini Mage. Kau sini Mage. Kenapa kau suruh saya ke situ? Apa tujuanmu? Loh, kau bilang jago. Sini kau dibilang jago. Iya, kau datang kau. Kau mau bilang jago kah? Sini kau datang kau. Untuk apa? Paling kau minta uang lagi nanti kau saya datang ke sini. Atau saya kirim ke tiket beli kau. Kalau datang ke sini, saya belikan ke tiket kau. Beli tiket apa? Saya di Sudiang.
dekat bandara saya tinggal. Di mana kau? Kau di Sudiang mana kau? Saya di Permata Sudiang. Aduh, kau jangan kasih Kenapa? tahu. Saya tahu di Sudiang kau di mana kau di bawah kau. Saya mau Iya. ke bandara besok kau. Kau tunggu kau di bawah. Saya ke bandara besok. Di mana kau di Sudiang? Saya di BPS. Sebelah kiri masuk. Masuk gang ke sebelah kiri masuk. Sebelah kanan toloh. Nggak pernah kiri. Katanya kau dari atas, dari wilayah Armet. Nggak pernah belok kiri. Mentol-tol mentol. Coba kau jangan sebut sembarang kau cuma takut kau. Saya tunggu kau besok, Paeng. Di mana kau tunggu di bawah? Di mana? Katanya kau mau ke bandara. Iya, saya Jam start di berapa? BTP besok ya. Saya start di BTP besok ya. Dari Iya, Unhas. jam berapa? BTP Tunggu, bisa deng. Bukan bisa yang di Tonro 2, bukan bisa dek. Tadi yang di Tonro. Sekarang BTP lagi. Ayo lewat di BTP kau besok ke Sunda lah. Kan tidak perlu kau sebut itu, tongolo. Kau Itu. datang besok jam berapa? Jam berapa saya tunggu kau daerah sini, daerah Sudiang. Itu ngomong kau ini Sunda lah kah? Jam berapa? Anda Yon Armet Saya itu tunggui kok, saya tunggui. Yang di Mapauda itu kalau Yon Armet. Saya tunggui kok, kau jam berapa mau ke Sudiang besok? Jadi Gasmi. Kenapa? Jam berapa? Jam berapa kau mau ke Sudiang Dan 10 besok? ke berangkatku. Dan 10 ke berangkatku. Dan 10 Jam berapa? tunggu kau. Dan 10. Saya menunggu karena saya di Sudiang dong pala. Kenapa Iya, kau yang tunggu. tunggu saya? Pepongor memang kau. Itu pongor nih. Kau lagi yang mau tunggu saya, nah, saya di Sudiang ini. Makan kau besok ya. Ketunggu kau. Oh ya, ya. Saya akan viralkan. Mau kulihat orang se-Indonesia lihat gayamu. Tunggu kau besok. Iya, saya tunggu kau. Jam berapa? Jam 10 ketunggu kau besok. Pagi, malam? Pagi lah bacot kau. Sunda lah. Pagi, oke. Kita ketemu di depannya Alfamart BPS ya, depannya pom bensin. Oke? Asik banget nih. Asik. Deal? Yakin kau? Yakin ke Sunda lah. Yakin kau? Wallahi, saya keluar Yakin kau? Islam kalau saya tidak temui kau, kalau kau ada di situ. Oke, Di tunggu karena depannya asrama haji Dibikin jam malu 10 pagi kan? tunggu kau bro. Malu agak malu kalau nggak datang. Malu agak malu kalau nggak datang. Jam 10 pagi di depannya pom bensin. Saya minum ke darah kau besok. Tunggu ke Sunda lah. Iya. Darah saya kasih kau besok kau minum ya. Tunggu kan. Iya. Besok kau minum darah saya jam 10 pagi ya. Nanti saya live di situ ya. Kau tinggal singgah. Karena kau ndak mau kasih kak nomormu toh? Tunggu karena. Besok kau mau kasih? Ndak, aku tanya dulu. Kau mau kasih tidak nomormu besok? Atau sekarang? Goblok. Hah? Itu nomor saya. Kau kirim ke promo. Saya telepon kau. Kirim. Kenapa kau? Nah, ini catat Saya- nomorku, catat nih. Catat nomorku. Kau telepon sekarang. Coba itu adik saya itu. 0822, catat. 0822. Tunggu ke besok nah. Kok besok Iya. sekarang? Sekarang. Kau telepon sekarang. Kau telepon 08 sekarang. berapa? Oke. 0822. Oke. Catat. 5816. Ya kak. Masuk. Sudah. Ingat ya, kau mau minum darahku toh besok? Iya. Osko? Oh, Osko sudah. tidak? Iya. Ya belum. Berapa orang kamu? Berapa orang kamu besok? Saya sendiri. Tidak usah takut. Jangan Meki bilang kau datang sendiri. Saya tidak yakin. Wallahi saya keluar dari agamaku kalau saya tidak datang sendiri. Keluar saya. Hebat Saya sekali keluar. kak. Hebat sekali. Jangan kau pancing saya. Jangan. Ku bilang jangan. Jangan kau pancing saya. Jangan. Ku bilang saya sudah Pengen sabar banget ya. gue lihat muka lu bre. Pengen banget gue lihat muka lu kayak gimana Jangan aja. kau pancing Hebat saya. sekali. Jangan kau pancing saya. Jangan. Mega Kau boleh cari. Kau boleh cari tahu saya siapa. Kau cari saya di angkatan laut. Siapa saya? Saya namanya Nur Alim. Kau tanya saya di Polsek Ujung Tanah. Saya namanya Nur Alim. Oke? Kalau kamu nuralin kenapa kau? Iya, saya kau cari besok. Kau tanyakan dia. Jam 10 lu anjing datang ya. 10 pagi. Jam 10 lu datang anjing. Jam 10 datang lu anjing besok. Perlu bawa orang. Saya tidak perlu bawa orang. Saya sendiri. Di Jam depan 10 ya. Dengar. Di depan Kalau enggak lu sembah berhala. Depannya pom bensin jam 10 pagi. Darahmu saya nanti saya kasih ke darah kau ya. Iya. Iya kasih sama Tuhan lu. Bagi-bagi sama Tuhan lu itu darah. Iya. Kalau sempat. Kalau sempat. Ya, besok kalau sempat.
Awas kok kalau kau tidak datang ya. Suruh kamu datang ke Andin dong, nggak mau. Andin dong nggak mau. Jangan bacot goblok, jam 10. Jangan bacot. Takut kamu. Waduh. Mana nomormu tadi? Sebut nomormu. Coba kasih adik saya. catat nomorku 0822. Ya, baru telepon ya, telepon. Kirim Telepon nomor sekarang sudah berapa kali kau, Dek? Sudah berapa kali kau kirim Kau catat kau? nomorku Kak Bulan Mata langsung. Kamu catat nomor terus, catat nomor terus. Ngomong catat nomor, capek aku catat nomor. Catat nomor terus. Udah dikasih nomor kau. Telepon sekarang 0822. Awas kau nah. Pengen tahu ini penyembah Yesus kayak gimana anjing mentalnya. Ketahuan penakut ye. Dikasih nomor kamu nelpon ye. Belum apa-apa, gemetar sendiri kau. Lo malam ini lu masa teduh yang panjang. Bikin malu Kristen. 0822. Malu kau. Tunggu kan. Foto ke player kau bet. Tunggu kau ya. Bikin malu Kristen kau, bro. Bikin malu Kristen kau. Bikin Coba malu coba itu. Itu nomornya adekku. Itu nomornya adekku. Kau telepon. Kau telepon sekarang. Datang Miki sekarang. Nanti besok-besok lah. Malas aku besok-besok kau. Ya bencong turun. Bencong. Macam Tuhannya bencong. Turun. Kasih turun. Datang sekarang. Malas besok. Penakut. Bikin malu Kristen. Tunggu sekarang. Datang sudah tengah mau suruh dia Malu Kristen kau. Bikin malu Kristen. Udah ini sama kayak Tuhannya ini anjing banci. Turun. Ngapain kamu turun saya? Ngapain? Kau bilang jam 10 besok depan asrama haji. Ngapain kamu? Takut kah? Besok katanya kamu ke bandara jam 10 pagi. Iya. Saya kan dinas di bawah. Kau tunggu saja kau di bawah. Oke. Jadi ya. Tunggu kau. Jam Tunggu 10 kau, Dek. Aman kau. Saya tagih mulut besarmu. Besok jam 10 jadi ya. Tunggu kau. Biar deh. Ini setan yang satu yang pakai masker di mana kau, Dek? Yang pakai masker. Pindah lagi dia anjing macam roala. Bencong. Enggak gini bencong. Yang kau pakai masker ini, kau di mana, kau, Dek? Diam dulu. Kau diam dulu. Ada kau di mana, kau, Dek? Yang pakai masker ini kau di mana, kau, Dek? Kau cantik kau. So cantik. Hanya satu orang. Satu orang aku. Kau cantik. Kau. Enggak usah banyak bicara. Kirimkan saya nomormu. Sudahlah, buka masker. Buka maskermu. Buka maskermu. Tunjuk mukamu. Tidak usah banyak bicara. Diam kau suntere. Buka maskermu. Sudahlah. Buka. On cam kau Telaso. Tidak usah banyak bicara. Kirimkan nomormu. Buka maskermu. Sudahlah. Kongkong kau. Yang asli. Saya open kan kau suntele. Suntele. Buka maskermu. Saya dilayani DL nggak usah dilayani. Dia akunnya ini akun bodong, nggak usah dilayani. Pokoknya saya tunggu besok jam 10 pagi di depan asrama haji di pom bensin. Kau disuruh bilang kau mau sini nggak mau, disuruh kasih nomor. Kau bilang kau mau hisap darahku toh. Aku tahu, aduh. Ya kan? Besok kita buktikan jam 10 pagi depan asrama haji. Depan asrama haji ya. Kau pakai masker buat apa kau, Dek? Buka maskermu, Dek. Jangan kau takut. Tunjuk mukamu, Dek. Kalau kau berani. Tapi belum lihat kau. apa-apa sudah takut dia. Tidak, besok kau lihat saya. Besok kau lihat saya jam 10 pagi. Nah, diam dulu kau Juma. Saya cari siapa yang pakai masker ini. Buka maskermu, Dek. Buka. Kenapa kau cari adik saya? Saya dong. Sini, berapa orang kalian? Saya sendiri. Berapa orang kalian? Datang semua. Saya sendiri, nggak usah terlalu begitu. Saya sendiri. Jangan kau bilang sendiri cuma ngomong aja kau. Itu Sunda lah kau, Sontolo. Kau yang sudah laku belama. Kau lasok kongkong kau. Jangan. Orang gila nih penakut ini. Jangan mau dimaini orang mabok ini teman-teman. Orang mabok. Ini mabok murah kau. Yang pakai masker ini, tunjuk mukamu yang pakai masker ini. Seperti host. Yang pakai masker ini tunjuk mukamu seperti host ini, seperti host. Nomorku telepon dulu, berani telepon enggak? Telepon aja enggak berani, mau ketemu sok-sokan kau, sok jago kau. Udah dikasih nomor. 0822. Mau kau. Catat 0822. Kau 0822 enggak ada arti kau nomor 0822. Kau catat nomorku, telepon sekarang, berani enggak? Kamu DM saya goblok. Kau DM saya. Besarin Kang. Nanti Agang putarkan waktu saya telepon tadi yang dibilang tidak aktif nomornya. Coba ya. Ini lagi error nggak bisa dibesarkan, tapi nggak apa-apa segini aja.
Nah, banyak bacot kau. Malas kah malas kah baku bombe sama Pak Bote? Sundele. Bote kau. Sundala kau. Kau kongkong kau. Bukan Sunda kongkong kau. Kau yang kongkong kau. Kau kongkong. Kongkong laso kau. Dengan itu nomormu itu. Dengan nomormu dulu aku hubungi tadi. Ada Sundele kau. Nomor yang ada 7 ternyata penipu katanya gitu Gurunda. Goblok, Ulang, itu ulang, nomor ulang, saya, ulang. goblok. Ulang. Begini, itu nomor tetap masuk nanti kalau kau BA. Begitu goblok. Nomor di handphone itu goblok. Kamu dengar goblok. Ini yang nomor yang dia kasih ini. Iya, coba ulang lagi. Ini kau. Nomor tetap masuk di sini. Kalau kau VA sebentar tetap masuk goblok. Itu ada pengaturan goblok di Epo. Makanya kau beli HP mahal. Gitu. Oh, Itu. Makanya kau beli HP yang mahal. nomor yang ada 7 ternyata penipu. Tolong dicek nomornya kembali. Pak Bote kau memang. Oh, memalukan. So jagoan memalukan. Yang pakai masker buka masker. Megato jekedokedomu na. Megato jekedokedomu. Yang pakai masker ini buka masker. Megato jekedokedomu na. Telato Sundala mah. Kebanyakan makan babi ya begitu mulutnya. Kijang kau. So Memang kau kutbal kau. Darahnya Pak orang Bote. lah. Emang lu pikir karton? Tidur kau cuma tidur kau. Kau tidur kau. Ku tunggu ke jam 10 besok lah sok. Kalau tidak ada kok ku sunat kok pakai apa? Jangan takut. Kenapa Pain kau tidak berani itu nomornya adekku? Kenapa kau tidak berani telepon? Adek, saya kasih tahu kau cuma ya. Kau dengar baik saya. Kau dengar baik saya Sunda lah. Kenapa? Kau dengar baik ya. Kenapa kau tidak mau hubungi nomornya adekku? Kenapa? Catat 0822. Udah. Adek, kau DM saya, adek, kau DM saja. Kau catat nomor itu. Kau tidak berani kau telah saya kak bilang kata. Aduh lucu orang ini lucu. Kau catat itu nomornya coba. Kau catat itu coba. Ada yang DM aku nanti. Kau catat kau. 0822. Sunda lah kau. Kau DM saya, tunggu kau. 0822. Sudah. Mabuk dia ini mabuk kayaknya. 0822. Sudah. Atau saya mau kasih kau pantat cewek yang satu sebelah kah? Mau kau? Mabuk dia. Kebiasaan dia. Kebiasaan mabuk. Anu Gurunda anu nih apa lesi mangure dia lesi mangure kau memang lesi mangure kau tahu kau lesi mangure kau tai langsung ya. Itu tahu. Pernah nggak lihat orang ketawa terhambur kutu dari mulutnya? Ini dia. Orang itu biasa ketawa keluar air liur, dia kutu. Habis makan kutu dia. Dia tertawa macam Lesi Leba Gurunda. Lesi Leba kok ya? Oh iya. Jangan. Juma. Kenapa di masjid itu pasang toa itu sampai 10 toa satu masjid ke Juma? Kenapa itu? Oh, mau dialog dia. Cepat sekali berubah ininya. Apa namanya? Batinnya. Aman nih. Jangan makin takut, santai. Penakut. Jam 10 besok katanya. Nggak ada Juma, kita takut aku Juma. Nggak ada. Katolik baru aja kau minum balok, mabuk mau kau gaya anu kau. Sunda lah, nggak ada minum balok Sunda lah. Baru minum balok, baru 1 gelas mabuk mau kau gaya anu kau. Kita minum whisky di sini, nggak ada aku pakai balok murah kan itu. Apaan itu whisky, minuman orang miskin itu whisky. Oh, kau bisa beli 500 satu sloki, 500 satu sloki bisa kau. Apa itu whisky? Kau beli kredit itu. Kau minum balok yang Kau beli kredit itu whisky. Whisky. Kau kredit whiskymu itu. Whisky di sini pakai cuci. Whisky itu satu sloki itu 500.000 kau. Satu sloki 500.000 whisky. Kau dengar. Whisky di sini pakai cuci tangan. Kau pakai minum pakai satu sloki. Goblok. Adek kau jangan macam-macam kau ngomong kau. Berapa kali bayar kau beli whisky? Minum whisky satu sloki mabuk sama kau. Kita orang kaya, kau jangan banyak ngomong kau. Kita orang kaya. Kali gaya kau open game aja nggak bisa kau banyak gaya kau open game. Nggak bisa kau bilang orang kaya. Nomor WhatsApp tidak aktif kau orang kaya. Nah, kau berani catat nomor kau telepon aku sekarang. Kurudai mukamu, tapi 7 keturun bapakmu mati kau semua.
Orang WhatsApp kau, SMS kau. Nah, coba Sudah lah. 0822 cepat. Saya cepat catat. berani kau. Kau telepon sekarang 0822 cepat. Tahu 082. Cek satu cek kena tombak guys di tab-tab layar ya, di tab-tab layar teman-teman. Emang terlalu keras tadi ya, sampai akun anti rungkat aja kena tombak guys. Aduh parah banget ini. Parah banget ini outlet, bener-bener. Iya, padahal pakai aplikasi anti rungkat tetap aja kena, tetap kena.
Soalnya itu terlalu terlalu apa ya? Terlalu keras, terlalu kenceng gitu. Bapak kita udah undang pada kesini lagi. Ayo teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, di gaspol ya. Gurunda naik lagi, Gurunda rungkan, terlalu kenceng, terlalu keras itu tadi. Jadi ya, ya di dibantu tab-tab layar. Enggak di Makassar dia, bukan di Makassar dia. Oh. Ada anak-anak di Tondro, anak nama Paudang tadi di bawah. Habis dia kalau di Yon Armen habis. Allah, luar biasa ya. Yon Armen itu di Mapaudang kandaku. Bukan dia di Tondro. Iya tahu. Teman-teman latihan di situ. Waalaikumsalam. Sembarang namanya. Iya, bukan orang Makassar, masa dia Sarapu daerah Tantara Pelajar dia tidak tahu. Mungkin pernah jadi kerja di toko bangunan di sini di Makassar. Karena dia sebut dirinya sebagai orang timur, kata dia gitu. Iya di Papua. Oh iya, orang sana dia itu, Bang. Nah, kalau dia berani, ku sebut nomor HP, ku suruh telepon, enggak berani di telepon, jadi ketahuan nomornya kan kalau dia telepon. Bang Dio, kau di mana, Bang Dio? 180 depan asrama polisi militer. Saya ada di Andaria situ. Di mana? Andaria. Iya, Ekspedisi. Dekat gitu. Iya, makanya saya bilang tadi, Bang dia di Garing paling. Era maju. Makanya bisa dia tidak tahu itu. Lorong Keramat itu lorong 180. Biar dari Tantara Pelajar dia tidak tahu. Hai. Umur kalau yang di daerah Tantara Pelajar, Jalan Sarapo, Kalimantan. Cuk kadama itu tadi, cuk kadama emosi aja. Karena wakilnya babak belur semua toh, jadi naki kodong dia apa ku bisa ini saya mah. Baru lucunya namanya Katolik Roma lagi. Mau naik maki-maki, tertolong. Dia mau ke bandara, masa dia mau tunggu Bang Zuma? Nah dia di BTP, Bang Zuma di Sudiang, mana cocok? Baru bilang dia dinas di situ, Bang. Kami ada di dinas. Kemarin cocok kapan? Baru kita mau kasih takut-takut, berani nalasok. Cece. Dikasih alamat, nggak mau. Dikasih nomor telepon, nggak mau telepon. Apa nih? Gaya aneh sih. Apa? Emosi itu. Mau kena gerta tapi sorry. Gak laku bagi kita itu yang kayak gitu-gitu, nggak laku itu mainan anak SD. Allahu Akbar. Nguruk. Gaya nih. Baru pertama kali di share di grup itu karena langsung ke telepon toh, nggak aktif itu nomornya. Bah. Ya aktif. Sembarang kasih itu nomor dia. Untung jangan nomor tidak aktif. Seandainya nomor orang aktif itu, Pak. Ada apa, Pak? Wah, di konten pokoknya sampai nangis-nangis ya toh. Diikat di pohon mangga yang banyak semut. Nomor yang Anda tuju ternyata penipu. Kamu catat. Betul, Bang Jo. Kalau dia tadi berani ke daerah Sarapo, sudah keluar itu. Ikut telepon sekarang anak-anak ini lagi pada minum itu di sana. Nggak keluar itu kalau dia ke Sarapo, asalnya ke sana. Nggak keluar itu. Serius Kak?
Ya, aja baru minum ballo. Sok-sok Nah, kepa ini kayak hujan mi WA aku masuk. Apa gitu sensei? Apa gitu simpe? Bagaimana Ji? Di mana ini? Saya mau kau tidur mau jam berapa ini? Tidak. Mana anak mau ke rumah? Apa sih? Aku bilang tidak Ji. Aman Ji nih, jangan dian. Orang gila aku bilang. Dia melati. Makanya aku bilang tuh Kanda, kalau mau diskusi baik-baik, insya Allah kita ladeni. Kalau cosplay ini mau jadi bajingan, kita aja dia jadi bajingan yang soleh toh. Tapi dia di Armet kah? Ya, kenapa? Dia di Armet kah? Dia enggak mau itu. Masa mau ketemu depan Armet. Depan Armet di Andi Tondro, kadang ada. Armet yang Armet di Mapodang, gimana bilang pula Andi Tondro. Dia mau enggak yang saya ketawakan tuh Bang Yo. Dia mau ke bandara, dia tunggu Bang Zuma di BTP. Nggak nyampe. Baru Nabi bilang sebelah kiri toh. Iya. Sebelah kiri nih. Nah itu sebelah kanan bagaimana caranya sebelah kiri? Topolur. Nggak aktif itu Bang Bro. Fort Blue nggak aktif itu Bang. Itu nomor fake itu Bang Blue. Di Papua dia, bukan di Makassar. Anak-anak di Makassar lagi begadang ini, tinggal ku telepon itu. lagi pada ngini. Begitu Bang Nio tadi bilang di Kodingarin, saya bilang nggak keluar ini. Sumpah Kak, nggak keluar. Ini yang di YouTube Gurunda ribut. Ayo kita serbu, ayo kita serang. Udah siap tempur teman-teman yang di YouTube. Gaya itu Bang, gaya-gayaan aja. Weh, dia mau tumpahkan darah, dia mau isap jantung, ginjal, bukunya. Dia bilang begitu kan? Iya. Iya, tapi dia tunggu ke BTP. Oh, garing lo. Astagfirullah. Ku bilang deh kau wilayah kon deh kau Balanda puing ratus tahun dah kami bertahan di sini, apalagi kau ceceh. Balau mati. Nah, Belanda jadi diusir. Apa iya. Tinggal ku telepon anak-anak di itu di Kodingaring. Ada keluar, sumpah, nggak keluar dari Kodingaring kalau dia berani masuk Kodingaring. Nggak keluar, sumpah. Baru tanya lagi di mana itu, katanya di mana? Sudah ku sebutin kecamatannya, kotanya juga jelas. Brewa salah. Anu, kutanya Injo lahir prematur 3 bulan. Pergi toilet toh, mamakna. Ternyata anaknya yang keluar. Nggak minum susu sih kodong itu, minum es teh manis itu masih kecil. Bisanya sudi yang itu sebelah kiri. Ini meski pete nih, tidak. Makanya saya bingung, dia dari BTP mau ke bandara. Sudian sebelah kiri. Sebelah kiri. Masuk dari mana? Tembus di Patene itu. Masuk ke Haji Kalla, Toyota Kalla. Tidak. Lah bikin mundur ki mobilnya mulai dari BTP. Lari mundur ki. Lari mundur ki dia. Ambil jalur kanan. Tolong. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Iya, Anja nana ke di YouTube lu ngasih Makassar dah. Ada Tommy Sari Pak Yabing. Aduh. Topuk nguruk. Jangan. Nggak kira hebat Beng dia begitu. Jadi saya kira ada orang Makassar asli. Kalau orang Makassar asli tidak ada begitu modelnya. Nggak ada.
Dia mengaku timur kan, orang timur. Berarti pendatang itu kan dah. Datang iya. Cocok nih. Mungkin pernah jadi kuli bangunan di itu tuh, di Tondro tuh. Iya kan, Di Daerah pasar. Ya boleh di Tondro. Berarti ngasih gitu. kan banyak itu yang kerja di toko bangunan. Iya kan? Oh, area toko bangunan di situ Gurunda. Enggak, maksudku teman tadi ya. Orang-orang dari sana itu kalau di Makassar itu banyak-banyak di toko bangunan ki dinas. Nggak ada juga berani dia itu Bunda. Nggak ada. Ya berani betulan itu kalau sampai dia tunggu saya jam 10 besok. Oh, jempol lagi. Tapi sebelah kiri Bang Juma. Kayak di film kan dah jadinya. Oh dende. Baru ada sih. Cukup ya. Tidak cukup. Satu kali jak maran di situ paluka. Anak-anakku di sini di studio yang di Poretongi di sini tidur tuh sampai pagi anak di sini. Malah. Apalagi apalagi di Kodeng Haring kan dah. Itulah. Pagi orang ini di situ balu. Biasa lah itu kodong baik sekali. Sedangkan di Kodingan, sedangkan mantra hilang apalagi cuma kamu. Biasa itu kan. Saya lagi baru ke kodong ini jam 3 selesai live. Wah, video call me. Aduh, anak-anak misalnya dari Rapuccini, anak kirung-kirung. Woi Gurunda, buka saya dulu kodong anak-anak semua mau lihat ke betul-betul berkumpul di posnya. Ketawa-ketawa mi semua cerita. Bandang asing itu kereng-kereng Rapuccini deh. Tapi ternyata mereka suka semua dengan Bang Suma. Iya, jadi ku bilang itu Miki bilang kan waktu datang kemarin ke itu tuh di rumahnya si Sandi kan ketemu Pak RT sama Pak RW. Iya. Nggak tahu Ji pertama, nggak tahu Ji. Terus ku kasih lihat ki videonya Sandi tuh, judulnya Zuma kacung blender. Nah baca, ini yang Bang Zuma itu bukan Ustadz katanya. Iya Pak. Saya suka nonton itu mana? Nah makanya langsung. Oh yang video call itu ya. Wih senang sekali di Kanda. Itu semua tadinya tuh rencananya mau kita bayar tuh semua. Nah bayar semua Kanda. Udah Ustaz tamu di sini enggak usah pokoknya semua dibayar semua. Iya Bro. Pak RW. Iya Pak RW-nya. Pak RW itu traktir semua orang di situ, termasuk anak-anak FBR yang datang. Alhamdulillah. Saya sekali-kali apa dia bilang kan? Dia bilang begini. Walaupun saya tidak ada apa-apa Ustaz katanya, tidak bisa Kak bantu. Ini begini mau saya bantu katanya. Iya tahu. Begini mau saya bantu. Iya. Nah, kasih keluar uang dari dompetnya. Kodong. Iya, jangan nih Pak. Ada saya Pak yang ini. Enggak. Pokoknya enggak boleh. Dia bilang sama tukang buburnya. Pokoknya Pak ini jangan ambil uang Ustaz. Awas kalau begini dia ancam. Ketawa-ketawa itu penjualnya. Saya berjuang lewat ini kata dia. Oh ya udah siap Pak. Gimana lagi? Masya Allah. Iya Masya Allah. Senang sekali dia. Malah dia nggak tahu apa-apa itu. Nah di situ pas masuk di rumahnya, mulai bicara kalau memang rasa salah, ya udah minta maaf. Ini kan kawan-kawan nih rombongan datang, cuman pengen itu aja. Jadi intinya mereka mendukung sih alhamdulillah. Dan mereka tahu perjuangan kita. Anak FPR juga bilang gitu. Kami Ustaz orang-orang ini katanya orang-orang inilah ya. Tapi kami tetap dukung katanya. Ini dia Muslim, baru begitu caranya. Begitu. Tak bangga juga. Masih muncul dari itu, masih ada nggak itu orang? Ada nih. Masih sering live enggak nih? Malu lagi kan. Nggak berani. Masih ada si Anu tuh masih kayaknya itu Bang Juma. Masih.
Tapi kadang dia naik di roomnya siapa yang satu. Nggak berani mi senggol-senggol, nggak berani. Kemarin waktu saya lihat tuh teman-temannya kan Dora, nah, buka terus open camnya. Terus ada semua tuh anggota. Ya, di roomnya Dora. Nah, itu ini Dio Pratama naik. Ih, sor kali dia sama aku. Suka kali pengen banget gitu loh aku naik di ininya, di komalnya, di Dora itu. Harus tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Nggak berani lagi tuh sebut-sebut atau senggol-senggol. Mikir 10 kali mereka. Lagi live dia. Siapa Bang Zain lagi live? Katolik Roma ada dulu ada live kan. Dia live Ki. Yang Katolik Roma yang itu. tadi. Iya, ada yang tadi. Dia lagi live. live dia. Lagi live dia. Mungkin tadi itu Gurunda. Suruh ke sini, suruh naik ke sini. Mungkin dia itu Gurunda pansos tuh sedikit tuh supaya dia pas dia live rame itu Gurunda tadi itu. Tapi tak lewat Ki deh caranya. Iya. Itu berlebihan sekali tuh. Tak lewat min. Atrek. Rewa salah itu. Mulutnya bener. Segala macam bahasa nak kasih keluar. Dia trek mundur itu Bang Zuma. Kita kadang bercanda aja Ki. Dia ajak aku bercanda supaya terhibur kok. Nah sangka malah kita bicara begitu. Nah sangka malah Ki. Padahal ketawa aja dengar. Tak lewat Ki. Kulitan kita tahu aku harus marah. Bukan anak kita yang kuliah marah. Ali naik ini Ali kau. Naiklah Ali. Naik Ali. Saking keselnya Kores. Rapat giginya Bang Kores tadi, saking emosinya. Rapat giginya. Ada di roomnya dia siapa? Bang Kores. Rashid. Sesama anak muda. Ya, naik mau koma Ali. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bang Juma. Pagi. Bang Zulkifli. Yo, pagi. Bang pengamat debat. Apa kabar semuanya? Baik. Oh iya. Posisi di mana Bang? Posisi saya di Timor Leste. Luar negeri berarti ya? Saya Timor Leste. Iya, luar negeri. Enggak. Timor Leste itu luar negeri Bang. Maksudnya saya di negara saya. Bang Juma kan pikirannya bukan saya kan bukan dari Indonesia, berarti di luar negeri. Oh iya. Betul luar negeri Makassar maksudnya. Bang Juma yang bilang ya luar negeri. Tetapi pikiran aku ya saya ada di dalam negeri. Iya. Jadi abang di luar negeri? Kalau menurut pikiran Bang Juma, iyalah gitu. Tetapi bagi aku kan, aku ada di dalam negeri saya, Timor Leste. Oh, betul nggak? Iya. Kalau kami Pancasila, kalau abang apa? Kami kan buaya itu. Buaya ya? Iya, Lamban Buaya. Buaya, oh sama dengan Surabaya. Oh, saya kurang tahu juga Pak. Kalau nggak salah sih Surabaya juga lambang buaya. Timor Leste simbol masih dari NKRI ya, tidak salah lah. Memang kita kan sama Indonesia dan Timor Leste kan hanya 1 jam kok.
Iya, iya, iya. Itu batasnya itu sudah padat penduduk itu. Gimana Pak? Antara Indonesia dan Timur Leste. Kan kemarin kan sudah apa ya? Sudah ada batasnya. Presidennya masih itu. Krisdayanti. Sekarang kan Jose Ramjorta. Oh beda. Iya, dulu kan Francisco Luolo. Suaminya Krisdayanti ya? Oh enggak lah. Yang Krisdayanti itu kan apa itu? Yang sekarang di Indonesia itu? Iya, Cinta Laura. Suaminya bukan presiden. Iya kan betulan kan? Ya kan Krisdayanti dulu mana di sana. suaminya orang Timor Cinta Leste. Amiat Manegara. Jadi dia. Terus Dewi Yul. Kan di sana semua. Raul Gonzales. Ah, betul. Suaminya Santi, cocok. Itu Timor Leste, tetapi Timor Leste. sekarang kan ada di Indonesia. Oh, udah pindah. Dia kan dari dulu dia di Indonesia kok. Oh gitu. Raul Lemos. Iya. Suaminya Anang. Krisdayanti itu. Oh, Krisdayanti. Oh iya betul. Di sana ada angkut juga, Bang? Gimana, Pak? Ada angkut juga di Timur Leste? Ada lah. Ada juga ya. Masih sepertinya posisinya kan seperti apa ya, seperti teman-teman yang tadi komentar di bawah ini. Yang semua apa misalnya bangunan-bangunan itu kan masih ada di sana semuanya. Makanya kami Timor Leste itu Pak, saya kan apa ya, bahasa Indonesia saya itu waktu Indonesia pisah dari Timor Leste itu saya masih kecil, dan bahasa Indonesia ya saya hanya apa ya, sedikit-sedikit, dan saya belajar sedikit-sedikit. Makanya saya ya bukan banyak, tetapi hanya 10% lah, 90% saya tidak mahir bahasa Indonesia. Iya, iya. Di sana bahasa ininya, bahasa negaranya bahasa Arab bukan? Atau tetap Indonesia? Di sana itu campur Pak, bahasa Portugis. Bahasa nasionalnya bukan bahasa Arab. Bahasa Tetun itu bahasa asli kami, bahasa Tetun. Oh. Bahasa Indonesia itu kan misalnya bahasa Indonesia itu kan masih di sana itu tidak hilang tentang bahasa Indonesia itu. Kami juga masih memakai di sana, tetapi apa ya, ya rakyat masih menggunakan bahasa Indonesia lah, sekitar 80% lah dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, syukurlah. Iya. Kan sekarang kan apa? Sekarang kan kerjasama bilateral Indonesia sama Timor Leste kan sudah disepakati ya. Betul. Pejabat. Di sana di Timor Leste ini Bang masih makan tahu tempe. Oh, cuma Indonesia makan apa di Timor juga begitu. Iya kan pernah satu negara kan. Iya. Di sana itu kan pokoknya iya. Nggak beda lah sama Indonesia. Mirip-mirip. Iya. Di sana ada SD, SMP, SMA? Ada. Atau semua. langsung mahasiswa kuliah enggak? Iya, ada semua universitas. Oh. Iya. Bagus lah. Kan dalam onde-onde yang nggak ada di sana. Ada ya Pak. Berat itu kalau itu. Ada
kan begini Pak Juma, di suatu negara kan selalu ada apa ya, selalu ada pendidikan dari SD tadi seperti Pak Juma katakan dari SD atau TK ya. Iya, TK. Istilahnya di sana bukan SD lah berarti. TK dan SD kan beda ya. Kalau iya. Kalau di sana apa namanya kalau SD? TK dan SD itu beda ya Pak Juma? Beda. Oh iya ya. Nah kalau di sana tingkat SD apa? Ibtidaiyah. Tingkat SD gimana Pak? Penamaan sekolah dasar di sana apa? Ibtidaiyah, sanawiyah. Bukan. Oh. Tetap sekolah dasar. Ya sekolah dasar lah. Oh. Namanya primary. Oh, primary. Primary. SMP sekundari. Presekundari. Oh, presekundari. Kalau setingkat SMA Susilawati enggak? Sekundari. Oh, sekundari. Iya. Ke mahasiswa. Primary, sekundari, mahasiswa. Kemudian Susilawati ke mahasiswa. Universitas sama mahasiswa sama enggak? Universitas dengan mahasiswa iya. Sama ya. Siap. Oh berarti di sana itu kan Universidadi. Iya. Oh berarti dia mengacu bahasa nasionalnya. Iya. Oh iya, Masya Allah. Guru bisa aja ini penghujat dia guru, tapi dia nggak hujat sekarang. Enggak dalam pengaruh alkohol. Iya. Kalau rumah sakit di sana, rumah demam, enggak? Rumah demam artinya gimana Pak? Kalau di Indonesia kan rumah sakit. Kalau di Timur Leste namanya rumah apa? Rumah demam. Di sana kan dipakai apa ya? Pakai bahasa kami kan hospital. Oh. Iya. Hospital. Bagus. Di Indonesia sama Indonesia sama Timor Leste ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip, cuman kalau di Indonesia itu kalau hospital itu bagian sensitif pada diri manusia. Iya. Hot dan vital kan? Memang begitu. Alat vital itu alat vital. Semua orangnya. Mirip-mirip. Ya biar bagaimanapun kan dulu pernah satu wilayah kan ya. Iya. Kan pejabat Indonesia sama Timor Leste kan sudah bilang Indonesia dan Timor Leste dulu angkat senjata. Karena untuk apa ya, mau berdiri sendiri. Iya. Tapi untungnya kan kita nggak pernah ribut kan ya, Timur dengan Indonesia kan ya. Gimana Pak? Dulu ya? Enggak. Oh iya sempat ya. Ya sempat ribut lah di tahun 75 itu loh. Iya betul. Di tahun 75 itu kan ada banyak rakyat Timor Leste, Timor ya. Dulu itu kan masih Timor. Itu apa ya? Banyak yang tewas ya. Karena dibombardir oleh Indonesia, TNI Indonesia itu loh. Kan perang. Iya betul. Ada banyak cerita yang dari jenderal-jenderal itu. Jenderal dari Indonesia saya lihat juga. Mereka apa ya, wartawan syuting mereka ya berbicara tentang apa itu sejarah di Timor dulu itu mereka yang tugas-tugas di sana itu loh. Sudah berapa presiden di sana Bang? 2 ya, yang kedua ini sekarang ya?
Presiden dari tahun 2000 ya, Timor Leste pisah dari Indonesia tahun 2000. 99 artinya. Sekarang Sudah berapa? presiden sudah 4. Oh, 4. Iya. Iya. Dulu pertama Sanana Gusmao. Itu tahun 2000-an. Yang kedua Jose Ramos Horta yang sekarang ini. Oh, yang masih dia. ketiga Taur Matandruak. Yang keempat Francisco. Yang kelima sekarang Jose Ramos Horta. Oh, Sudah penduduk kelima. asli di sana ya? Iya. Kalau misalnya saya ke sana mencalonkan diri jadi presiden bisa? Di sana itu ada pejabat Muslim di sana, calon presiden. Oh, Muslim dia. Muslim. Tetapi kami prioritaskan dia. Kami di sana itu. Iya. Di Timor Leste itu loh. Iya, bagus lah kalau gitu, Bang. Mari Al-Katiri, Mari bin Amudin Al-Katiri. Ada yang milih dia kira-kira? Aduh, ini ini 60% ya kalau memilih dia. Oh, keren. 60-70% lah. Sekarang kan dia memimpin partai yang namanya Verteling. Orang Indonesia? Gimana Pak? Orang Indonesia atau orang asli sana? Dia bapaknya Arab, Yaman. Iya, bapaknya Arab. Dan mamanya Timor Leste. Iya. Al-Katiri. Dia Kalau Timur itu nenek moyangnya apa, Bang? India, bukan? Timur itu kan Portugis. Itu campur lah. Kan Portugis dulu pernah jajah juga Timor Leste kan? Enggak, nenek moyangnya. 450. Nenek moyang. Kalau Indonesia kan nenek moyangnya ada yang bilang Dubai. Kalau Timur nenek moyangnya bukan India, bukan? Itu dari Malaka. Oh, Melayu berarti. Iya. Iya. Indonesia dari mana? Dubai. Oh, Indonesia Dubai. Iya. Indonesia pernah memang Indonesia sama Timor Leste dulu pernah. Saya bingung juga apa ya. Kok masa Indonesia bisa dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun ya? Iya. Dulu kan 27 provinsi. Nah, Timor Leste itu iya betul. Timor Leste 27 provinsi saya masih tahu. Oh, betul. Tetapi saya nggak tahu sekarang ini provinsi Indonesia bertambah berapa ya? Mungkin sudah tambah kali. Iya. Mungkin lebih dari 27 ya sekarang. Apanya itu, Bang? Provinsi ini di Indonesia itu lah. Iya, 36. Provinsi Golgota yang terakhir. Gimana Pak? Provinsi Golgota yang terakhir. Oh, itu saya nggak tahu. Sekarang saya sudah tidak tahu tentang provinsi-provinsi Indonesia. Kalau Bapak sebutkan, mungkin itu benar. Indonesia Dubai. Abang tidak daftar ini, tidak daftar poluan di sana. Timor Leste kan masih gampang jadi aparat. Pernah nggak mencoba untuk daftar poluan? Itu poluan artinya polisi. Iya. Abang nggak pernah? Oh, saya tidak pernah. Provinsi Waria. Provinsi Waria. Tapi ada TNI, tapi kan atau TNI. Bukan TNI kalau di sana, tentara
Tentara Internasional. Oh, Forza. Di sana itu kan FPI. FPI bukan? Forza Defesa Timor Leste. Oh, iya. Itu artinya militer pertahanan Timor Leste. Keren. Iya, saya dengar juga cerita ya tentang jenderal-jenderal dari Indonesia itu menceritakan tentang mereka dulu tugas di sana itu. Pak Prabowo sekarang presiden juga tugas di sana. Iya. Pak Jenderal Legiot itu juga ada di sana. Legion. Lu ciper itu Legion. Legiot. Iya, Legiot. Saya pernah dengar juga itu. Di Timor Leste sekarang kan negara kecil ya, karena kami itu negara kecil. Penduduknya sekarangnya 1 juta lah. Hah? Penduduknya cuma 1 juta? Bisa sejahtera itu, Bang? 1 juta, iya 1 juta lebih. Udah. 1 juta. Bisa sejahtera itu kalau ini. Tapi Indonesia 280 juta itu. Iya. Tapi di Indonesia ada Pak Bom itu makannya itu sama sekitar 100 juta orang itu dia wakili. Gimana Pak? Ada bom manusia bom kalau di Indonesia itu kalau dia makan sekali makan itu mewakili 100 juta penduduk. Kalau di Timor Leste kan sawah juga di sana, padi juga di sana kan ya, makanan pokok atau sagu. Iya sama dengan Indonesia lah. Tadi kita sama padi, makanan beras. Apa yang di Indonesia itu ada di Timor Leste seperti itu juga. Enggak, makanan pokoknya sagu, jagung atau jagung, beras juga. Oh, beras juga. Singkong. Iya. Berarti di sana ada onde-onde, Bang? Gimana, Pak? Ada onde-onde di sana. Onde-onde isi itu kelapa. Ubi diparut, ubi jalar ya, iya. Ubi diparut, dibulatin, diisi tengahnya gula merah dengan kelapa. Ada juga di sana. Itu tentang tentang tugas-tugas makanan itu tentang nubuatan ubi. Itu tentang tugas-tugas Ibu, makanya saya kurang tahu juga. Saya tugas hanya kalau sudah persiapannya saya hanya menikmati untuk makan saja. Iya. Di sana warung Indonesia juga banyak di sana. Ada teman-teman Indonesia sekarang ini datang di sana itu. Tentang tukang bangunan itu. Mebel. Timor Leste itu kan negara istilahnya? Negara berkembang kan. Karena angka penduduk di sana dengan penghasilan serta SDM-nya itu kan termasuk lumayan. Iya. 1 juta lebih. Belum 1,5 juta, belum setengah. Masya Allah. Ya perbanyak aja beranak biar banyak penduduk. Ya makanya gitulah. Iya. Kalau agama yang paling besar di sana Katolik memang ya? Oh itu jangan Pak. Itu Katolik, iya Katolik lah. Baru Protestan? Enggak. Protestan itu enggak lah. Oh, hampir seluruhnya Katolik. Islam yang kedua di sana kali. Islam. Kok bisa? 1% kali kalau nggak salah di sana. Oh, Masya Allah. Berarti banyak juga masjid di situ ya? Masjid di sana itu ada 3 masjid. Oh, satu negara itu di kota masjidnya cuma 3. Di kota itu ada 1 masjid aja di sana, 2 masjid.
Iya, iya. Di ibu kota. Tapi Dan nggak di dilarang dirikan masjid. Ada yang lain, masjid yang lain itu ada di kabupaten itu ada juga, tetapi jarang juga ya. Tidak dilarang berdirikan masjid atau dibatasi. Tidak ada. Karena kami kan menurut apa itu? Kami menurut masih menurut Undang-Undang 1945. Bang Juma tahu kan? Iya, tahu. Semua penduduk diberi hak untuk beragama. Kami nggak masalah tentang itu. Kalau dia mau memilih agamanya silahkan, nggak ada masalah. Iya. Kami sangat bertoleransi, Pak. Jujur saja. Iya. Kami itu misalnya di sana itu sangat prioritas seperti agama-agama minoritas itu seperti Islam. Tapi ada juga di sana itu Protestan itu memang tidak begitu disukai oleh masyarakat di sana. Apa Karena alasannya? melarang ini enggak. Oh, Udah begitu. terlalu banyak aturannya. Iya. Makanya kami di sana itu ya kami santai-santai aja. Kami di sana kami santai-santai. Nggak ada larang-larang. Siapa yang mau Bisnis ambil apa yang agamanya, bagus? silakan. Bangku di Timur Leste, bisnis apa yang bagus? Di Timor Leste Iya. ada cendana. Cendana itu apa? Kayu cendana itu loh. Oh, kirain kain. Kayu cendana. Itu dibuat untuk apa? Tasbih? Itu harum-haruman itu loh, wangi. Oh, parfum. Iya. Iya. Di Indonesia itu saya memang aku juga memang negara yang luas ya, sangat luas. Karena ada banyak provinsi itu. Iya, Bang, cuman Indonesia sudah padat. Ini rencana saya mau ternak walang sangit, nggak ada tempat lagi. Susah. Kok sekarang Bang Juma kan ada di mana? Di Sulawesi. Iya, Sulawesi. Di Sulawesi itu kan juga ada ini pulau yang paling luas juga kok. Komodo. Iya, Komodo. Ya, itu di Sulawesi Selatan itu. Oh iya. Tapi Sulawesi jauh dari Jakarta ya? Dekat 2 jam. Oh, berarti lebih jauh dari Timor Leste ke Indonesia nih gimana? Lebih jauh nih. Dalam Iya, negeri lebih aja sudah jauh ini, Pak. Iya, betul. Antar pulau misalnya tadi kan Sumatera itu pulau juga ya, Pak? Iya, Pulau Sumatera. Iya, kalau ke Jakarta berapa jam? 2 jam. Kalau ke Sumatera dari Sulawesi, Sumatera dulu baru Jakarta. Berarti Sulawesi ke Jakarta itu kira-kira berapa jam? Sulawesi ke Jakarta 2 jam. 2 jam, berarti Sulawesi sama Jakarta lebih jauh dibanding Timor Leste sama Indonesia. Iya. Jadi kalau dari Jakarta ke mana? Ke Medan, transit dulu di Timika. Oh, Timika. Iya, baru nyebrang ke Ambon nyebrang sampai ke Bali nyebrang ke Sulawesi. Gitu. Oh iya. Iya. Berarti beberapa Anda nggak tahu dia nggak ada bandara transit ini. Timur nggak ada bandaranya. Gimana, Pak? Timur nggak ada bandara toh? Bendera. Iya, benderanya di sana ndak ada. Atau masa suatu negara kan selalu ada lambang negara kan, seperti Indonesia merah putih. Oh iya betul. Nama bandaranya apa, Bang?
Bukan bandara. Langit. Bendera atau bandara? Bandara. Oh, bandara. Iya, Bandara itu di sana itu kan ada bandara itu hanya ada 3 airport. Oh. Iya. Kalau di sini kita bilangnya airport. Oh, ini di Indonesia itu ada banyak karena menurut pulau mungkin ada semua apa itu? Airport. Ada semua bandara ya, airport. Di Indonesia ada beberapa bandara itu. Udah banyak di sini, ada 100-an. Di Makassar aja ini 7. Iya, makanya suatu pulau Indonesia itu kan luas-luas, makanya kalau mau cepat itu memang pakai pesawat ya. Iya, pesawat. Kapal laut juga terlambat kali, bisa terlambat. Kalau Jakarta itu 4 jam pakai perahu dayung. Oh iya. Iya, 4 jam. Jauh juga. Penumpang tidak dayung. Iya. Yang gratis ikut dayung, penumpangnya yang gratis. Kan ada kapal motor yang bermisi motor ya. Ada Bang, ada. Ya, makanya itu kan sekarang kan dunia canggih. Kalau di Timur Leste ini sudah ada motor yang pakai payung belum? Maksudnya gimana, Pak? Motor pakai payung. Ini parah nih. Ini kalau motor pakai payung itu artinya gimana? Tenang. Motor GP Pak, motor GP. Waktu nggak ada. Belum ya. Kalau di negara kami sudah mulai diproduksi. Oh ya, bagus tuh. Oh, iya. Sekarang di Indonesia kan ya sudah 80 tahun kemarin, 80 tahun ya? Iya, 80 tahun, alhamdulillah. Wah, 80 tahun itu sudah lama ya, bukan waktu yang dekat. Iya, perjuangan yang sudah lama, alhamdulillah. Dulu pernah saya nonton juga tentang Indonesia perang sama Belanda itu loh. Seru kan? Itu seru, iya memang betul. Pak Soeharto ya. Pak Soeharto sama Jenderal Sudirman. Iya betul. Ada beberapa jenderal juga ya. Ahmad Yani. Ada juga komando apa? Janur kuning, saya lihat janur kuning itu. Iya. Masih ada sampai sekarang itu Bang. Orang mau pesta itu pakai janur kuning. Janur kuning itu pakai apa? Seperti saya lihat seperti daun kelapa ya. Iya betul. Itu sebagai jimat kali. Kalau jimat iya, termasuk gigi kuning. Karena saya pernah lihat apa itu. Yang apa itu pada tanggal berapa yang dia dengan timnya serang duluan itu loh. Makanya Pak Soeharto bilang belum tepat, belum tiba tanggal. Bang Ali ada saudaraan sama Pak Haji Bolot, saudara ya? Gimana Pak? Sama Pak Haji Bolot ada saudaraan nggak? Si Malih? Enggak. Oh enggak. Iya. Oh kalau Haji Mali tuh sekarang lagi kembangin usaha itu apa, ternak kuda. Cuman dia lagi pusing karena rupa-rupanya kuda itu sekarang bisa menetaskan telur. Nah, ini yang produksi yang terbaru ini. Jadi bukan cuman ayam yang bisa mengerami telur ayam, kuda juga bisa. Di Timur Leste ada nggak begitu Bang? Udah ditemukan nggak kuda bisa mengerami telur ayam?
Itu aneh-aneh kali. Saya tidak pernah temukan seperti itu, Pak. Nah, itulah. Jadi dia menggunakan tenaga matahari. Oh, iya. Cuman Itu saya heran di mana itu, Pak? telurnya kok nggak pecah, kudanya kok besar. Ya? Itu di Indonesia ada, sudah. Indonesia, usahanya Haji Mali, orang terkaya di Tangerang. Ada dia kembangkan usaha itu baru ditemukan ternyata kuda bisa mengerami telur ayam. Aneh ya. Aneh, dan kalau itu bisa dikembangkan itu bagus. Bebas pajak. Cuma yang anehnya si telurnya itu netesnya itu biawak yang keluar, Gurunda. Tergantung kalau dia bagus, kalau bagus pencahayaan dan suhunya masih normal kok. Cuman kalau di Sulawesi susah dikembangkan, nggak cocok cuacanya. Itu kan cocoknya musim oncom, baru cocok dengan coba lah. Nggak bisa bang, karena di sini tuh enceng gondok yang harus dikasih makan kudanya. Enceng gondok susah kalau di Sulawesi. Kok masa kuda bisa apa itu tadi bilang apa? Mengerami telur ayam. Itu tidak masuk akal itu, menurut menurut pikiran aku tidak masuk akal, Pak. Kok masa begitu sih? Kan cuma dierami bang. Kan telur ayam itu butuh panas. Dan ternyata menurut ilmu kedokteran suhu badan kuda itu panas. Berarti di Indonesia memang sudah sudah ada penelitian seperti itu di Indonesia ya? Iya. Nah, udah baru ditemukan tahun depan. Tahun berapa? Tahun depan bang. Tahun depan? Iya. Itu kan sudah praktek kok, masa itu sudah praktek atau belum? Sudah. Ya kalau sudah praktek kan kemarin penemuan seperti itu kan pada tahun berapa itu? Tahun depan bang, 2026. Loh. Kan sudah katanya sudah sudah kuda apa ini itu? Di HP saya Gurunda hilang. Iya, Gurunda sudah hilang. Hilang, tapi suaranya masih ada loh. Benar. Nah, sekarang ada. Mungkin gara-gara ngantuk kali nunggu sholat. Di Sulawesi sekarang sudah jam berapa, Pak? Di sini udah jam 2. Jam 2 pagi ya? Iya. Kalau di timur? Oh, di timur sekarang sudah jam 6. Oh. Sore. Jam 6 pagi, Pak. Bukan sore? Bukan sore. Oh, iya. Berarti dekat-dekat dengan Pakistan berarti. Pakistan juga. Pakistan saya kira ini mungkin dari Pakistan ke Timor Leste mungkin 4 jam atau 5 jam kali. Oh. Saya lihat di peta itu cuma berapa senti? 5 apa senti? 10 mili. Mili juga kali. Di bola ini globe. Iya, dari Timor Leste ke Pakistan mungkin ya 5 jam atau 6 jam kali. Naik sepeda kumbang. Ya mungkin. Mana mungkin Pak kalau kita berbicara antar meledak betisnya sampai mana mungkin Pak kalau kita berbicara antar negara meledak betisnya sampai sana. Mana mungkin Pak kalau antar negara kok bisa pakai seperti itu Pak. Allah, Masya Allah. Sepeda sampai sana meledak betis.
Iya makanya itu kan gini tadi kan Bang Juma yang bilang kan Ini parah nih. kok masa dari antar negara bisa pakai seperti itu bisa mati di tempat Pak. Iya betul mati di tempat. Baru 1 jam meledak semua urat-uratnya. Allahu Akbar. Oke, saya persiapan ibadah dulu ya, Bang ya. Bang Iya, Ali. udah jam 4:30 di sana ya, Gun. Iya. Allahu Akbar. Ternyata Bang Ali orangnya lucu. Lucu. Tapi kalau debat dia keras dia kalau debat. Gini Pak, gini saya apa ya terbuka diri saya ya. Sebenarnya gini dalam apa ya agama yang kami anut ini sebenarnya agama yang apa agama kasih ya. Tapi apa ya? Tetapi di apa itu sebenarnya apa ya? Kenapa kami sebagai apa ya orang terkadang sebagai manusia biasa memang emosi juga. Itu semua manusia seperti itu. Karena apa? Kami juga tidak terima tentang bagaimana teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain bisa mengatakan Tuhan kami seperti itu. Dan sebaliknya juga kalau kami mengatakan Tuhan atau Nabi seperti ini kalian bisa nggak terima, karena nanti di sana kan ada juga nanti ada emosi-emosi nanti bisa muncul di sana sebagai kemanusiaan, betul nggak? Iya betul. Iya makanya memang begitu. Iya. Sebenarnya kami Timor Leste ya memang mengenai agama kami tidak apa ya tidak sibuk. Kalau siapa yang mau memilih agama keluar dari agama Katolik silakan. Tetapi sekarang ini pengaruh dunia apa ya dunia internet ya. Makanya sering kami juga masuk ke dunia internet mendengar dan melihat wow ini. Makanya terkadang sebagai manusia seperti apa ya ada emosinya itu. Betul nggak Mbak Juma? Iya betul. Bang, mata uang di sana apa Bang?